Nyo, nyo. Nyo Yohanes 14 ayat yang ke-6 dalam bahasa Aceh ji. Long kun Yesus. Long nak ke jalan yang butoi, yang udip. Hana mesti dropih yang jin merempak dengan Tuhan menyokan melalui long nyan kun Tuhan, nyan kun roh Yesus. Jadi tanya harus tajak jalan yang kegepunya oleh Tuhan melalui firman ke. Nyamban. Silakan Bang Putih. Ya, jadi teman-teman ya, apapun posisi kita, apapun yang hari ini kita sedang alami, cobalah mulai kita pahamin siapa kita sebenarnya ya. Kita adalah manusia berdosa. Kalau saya dan Bang Pendi ini sudah mengakui kami ini orang berdosa. Tanpa Yesus kami binasa ya. Jadi saat ini kami pilih dia karena di dalam kebenaran firman Tuhan, Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Tapi begitu kami makin di dalam kekristennya, akhirnya kami menyadari ya, iblis datang mencuri, membunuh dan membinasakan. Kalau dulu saya gampang dalam konflik mau melakukan eksekusi dengan tuang bir, ya. Tapi sekarang mana bisa? Coba ini orang Kristen yang ada didengar di sini, bisa nggak tempeleng istri pakai haleluya dalam nama Yesus? Nggak bisa. Nama Yesus itu berkuasa, tidak untuk hal-hal yang menyakitkan satu dengan yang lain. Yes. Karena dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Yes. Tapi kalau engkau kemudian hari ini tidak mengerti bahwa iblislah bapamu, Tuhan Yesus itu terang-terangan, iblislah bapamu karena dia bapa segala pembohong. Ya. Jadi kita diperdaya oleh berbagai-bagai keinginan, kebohongan. Dan kalau kita sudah mulai satu kebohongan, kita akan ciptakan kebohongan lain untuk menutupi kebohongan yang pertama. Dan itu terus sampai kita mati. Ya, betul. Bagi saya hari ini ya, teman-teman ya, apapun kondisimu hari ini ya, coba belajar bahwa nama yang berkuasa itu mampu memerdekakan saya dan kita semua. Teman-teman yang kebetulan mungkin orang Aceh ya, bagi kami orang Aceh ya, begitu kami kenal Yesus, kami menyadari dulu kami berbuat baik aja seperti kain kotor. Saya dulu dari Swedia setiap tahun sedekah, macam-macam kita buat ke alur 2, ke julo, kita buat macam-macam ya, sesuai dengan iman saya dulu ya. Kemudian ada buat di Panglatih di satu tempat ya, namanya Panglatih, mungkin nggak banyak yang tahu ya. Kemudian di makam Iskandar Muda ya, kita buat macam-macam. Kemudian di Bagok juga kita ada buat. Saya terkesan di Bagok, kenapa? Waktu saya DPO, saya kaburnya dari pelabuhan tikus yang ada di Bagok. Dari Bagok itulah saya dipindahkan dari satu kapal ikan ke kapal ikan lain, sehingga saya sampai hari ini bisa selamat. Tapi tahun 2000 ada referendum, kita orang-orang Aceh yang DPO di luar negeri dapat pemutihan warga negara. Tapi saya tahun 2003 baru pulang. 1 bulan di Indonesia terima Yesus. Ini kan kasih karunia. Tapi hari ini saya mau bilang, dulu saya berada di mana? Berada di kebinasaan yang kekal. Tapi begitu di 2003 saya percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya dipindahkan kepada keselamatan yang kekal oleh satu nama. Percaya saja. Siapa nama yang berdaulat itu? Yang berkuasa di bumi dan di surga? Yesus Kristus. Tapi kemudian begitu saya bertumbuh, awalnya di HKBP, kemudian bertumbuh di GPDI. Sekarang saya diam di sebuah sinode yang ada di Ngawi, di Jawa Tengah. Saya sekarang berinduk di sebuah sinode yang ada di Ngawi. Tapi akhirnya saya menyadari begitu banyak pemahaman-pemahaman, semakin kita dalam, semakin banyak yang harus kita nikmati. Tapi jangan semakin dalam, semakin banyak kekufuran.
mulai dibanding-bandingkan sakramen A, sakramen B, sakramen C. Padahal makna baptis yang sesungguhnya, saya dipindahkan dari kebinasaan yang kekal menuju keselamatan yang kekal. Tapi Yes. di mana saya bertumbuh di gereja lokal, di mana saya bertumbuh, saya harus ikuti sakramen itu. Hari ini teman-teman ya, sekarang ini Kristen progresif ini saya mau harus kasih tahu ya. Kristen progresif tidak punya gereja. Kristen progresif dia mencari inang gereja lokal di seluruh Indonesia. Dia bertumbuh di gereja lokal dimanapun sinodenya. Tapi kemudian Kristen progresif ini membuat sel-sel kelompoknya. Rata-rata mereka adalah pemimpin pujian. Ya, rata-rata mereka ada orang-orang yang ada di atas panggung, memiliki otoritas di pemuda, karena mayoritas dari mereka adalah LGBT. Ya, teman-teman ingat ya, mayoritas dari Kristen progresif adalah LGBT. Ya, mereka tidak bisa membangun sinode sendiri. Jadi mereka mencari inang gereja lokal. Hati-hati Bapak Gembala, para penetua, siapapun yang ada di gereja. Kalau sudah ada otoritas di gereja yang mulai, aduh ya, cowoknya sudah mulai ngomong genit-genit ya, udah kayak orang India ya. Emangnya gue gimana sih? Lu kagak ngerti gue apa? Itu hati-hati tuh. Ya, udah maskulin. Tapi kemudian cewek-cewek cakep sudah mulai tatapannya seperti apa, Rembo. Wah, ini hati-hati. Wajah cakep, manis, mungil, tapi tatapannya begitu melihat wanita lain seperti Rembo. Hati-hati ya, hati-hati ya. Di gereja-gereja lokal ini hati-hati. Jadi dia waktu berada di gereja lokal, dia nggak mau jadi pentol. Kalau yang pihak LG Betoy lah, LG Betoy. Ya, hati-hati ya. Saya mau kasih ingat, di Surabaya sekarang ada sebuah persekutuan. Dia ambil dari komsel-komsel gereja yang sekitarnya, dia bentuk pelayanan-pelayanan. Bahkan ada yang kebaktiannya di kuburan loh. Karena apa? Mereka katanya mau merangkul kaum LGBT. Tapi ternyata dia memanfaatkan LGBT yang ada di sekitar dengan gratis. Modal nasi bungkus. Hati-hati ya. Ini benar, hati-hati nih. Gereja-gereja lokal yang ada, sekali lagi, kalau sudah ada pelayan Tuhan di gereja lokalmu yang kalau ngomong udah mulutnya bahaya tuh. Kemudian kalau dia khotbah dengar ya, kalau dia khotbah di mimbar, udah begini, emang lu gimana sih? Hati-hati tuh, hati-hati tuh. Dia mau memanifestasikan LGBT-nya ke jemaatmu. Sampai hari ini mereka belum berani. Kristen progresif itu ya. Tapi hati-hati ya, kita harus penuh hikmat ya. Itu kita sia-sia. Mereka ada di tempat kita hanya untuk membangun sebuah kekacauan. Ada orang terluka, ada yang bermasalah dengan keluarga, ada masalah dengan pacar, dia balut dan dibawanya ke dalam sistem LGBT mereka. Makanya mereka lambang yang terbuka bagi mereka pelangi. Jadi kita sebut aja mereka kaum pelangi. Logo mereka di Indonesia pelangi. Ya. Makanya hati-hati. Wah, dengan pelangi kasihmu, padahal di sana LGBT sedang berkembang biak. Hati-hati loh. Ya, mereka memakai kata-kata yang seolah-olah indah. Pelangi kasihmu. Wah, namanya pokoknya ada pelangi-pelanginya gitu deh. Padahal mereka adalah orang-orang yang ACDC. Tahu ya ACDC ya? Ya, mereka punya anak, punya istri, tapi kemudian istrinya ya sesama jenis ke sana, suaminya sesama jenis ke sini, ya, tapi punya anak. Jadi secara lahir kita nggak bisa kita menebak-nebak. Tapi waktu sudah di mimbar, lu gimana sih ya? Itu bahaya itu. Ya, lihat begitu banyak sekarang pendeta-pendeta di mimbar dengan gemulai. Ya, khotbah, udah kepalanya ada gini-gini, itu udah bahaya itu. Ya, tahu-tahu pegang mic pun udah begini nih.
Salam, pegang mic pun dah begini tuh. Ada apa ya? Padahal tidak ada cincin di tangannya. Hati-hati, ini Kristen progresif ini teman-teman baca nanti di kitab Wahyu dari 1 sampai yang terakhir. Kitab Wahyu itu hanya satu pasal. Mereka ada di dalam gereja karena mereka memang dipersiapkan untuk binasa. Tapi waktu iblis bertikai dengan malaikat, malaikat pun tidak berani menghadiri iblis. Karena mereka memang disediakan oleh si jahat dan diizinkan oleh Tuhan untuk menguji saya, menguji kita semua. Ya, harus dengan hikmat. Jangan perlu bantu mereka. Mereka lagi dihajar Tuhan. Kalau engkau bantu mereka, engkau dihajar Tuhan. Hati-hati. Teman-teman di gereja lokal, kalau engkau ada penetua, jangan sok jagoan. Ya. Kaum LGBT dikumpulin di situ. Disatukan dengan persekutuan itu dengan jemaat umum. Sekarang sudah dipisahkan. Kaum LGBT ini yang ada di seberangmu itu, tahulah gedung besar itu yang angkatan laut punya ya. Nggak mungkin orang Jakarta nggak tahu. Sekarang sudah dipisahkan. Sudah dipisahkan pelayanannya. Tapi sekarang donatur utamanya malah ditangkap di Singapura. Dia salah satu gembala sidang besar dari Indonesia, cabang di Singapura. Ya, ketangkap tangan dengan orang punya otoritas wakil dia di sana, sedang bergemoy-gemoy. Heboh, cek di media online. Siapa gembala ternama di Indonesia ketangkap bermesraan sesama jenis. Malu kan? Malu sekali. Tapi nggak dipecat tuh. Berarti link gereja itu ada komunitas itu. Kalau kita mau lihat firman Tuhan seharusnya diberhentikan, tidak boleh pelayanan lagi. Jadi kalau sampai hari ini belum dipecat, berarti komunitas gereja itu memang di situ konsepnya. Jangan-jangan ini Kristen progresif ini mereka yang sponsorin sampai bisa dengan gampang masuk media mainstream lokal kita. Bahaya. Dan berani dia bilang, loh, Yesus ke jurang, aku mau ke neraka. Yang penting aku progresif. Yang boleh progresif itu adalah nubuatan, bergerak maju. Ada nubuatan yang belum digenapi, misalnya nubuatan tentang kedatangan Tuhan, nubuatan yang di Daniel dan di Wahyu yang belum terjadi. Itu boleh, itu progresif. Ada seorang gembala senior punya otoritas, hikmat, pengurapan dari Tuhan, dia bernubuat untuk kita. Ya, itu harus progres. Kita harus bergerak menuju apa? Bergerak maju, menantang breakthrough, menantang semua penghalang supaya apa? Nubuatan yang kita terima digenapi. Tapi setelah dinubuatin, pagi tidur, siang tidur, malam tidur, makan aja dia bangun. Macam mana mau progresif? Nubuatan itu daripada kita. Ini Bang, banyak orang Aceh yang sangat kepanasan ya. Dan ada yang typing barusan begini. Yang panas bukan api, betul ya. Apakah itu? Yang panas bukan api, yang mendidih bukan air panas. Ya. Kalau kita buka Komal teman-teman, itu banyak sekali yang kepanasan. Banyak sekali yang kepanasan ya. Yang panas Jin Korin. Jin Korin yang panas. Ada yang panas tapi bukan api. Ada yang mendidih tapi bukan air panas. Ayo teman-teman, harus waspada dengan Kristen progresif ya. Anak-anakmu di sekolah minggu ya, jangan
Ma pipis itu sama guru sekolah minggu dihajar di kamar mandi. Hati-hati. Ya, ini apam Iya. kebe, nyo apam kebenya orang Aceh je bang. Ji pegah pendi murtad gara-gara LGBT. Ya. Nanti apam kebe. Baroi pegah leji murtad gara-gara utang. Barosai pegah lewatnya murtad gara-gara ineng. Uronyo pegah murtad gara-gara LGBT. LGBT. Apa cara? Apa cara he pikiran untuk ipegah kita yang murtad? Betul kamu kerjanya biti betul. Ah. Yang kalau nyan. Lagenyo betul LGBT kerja minta peng. Oh, Tuhan Yesus baik ya Bapak Ibu ya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus setia. Luar biasa ya. Banyak sekali orang Aceh yang hadir ya. Mudah-mudahan dengan kita buka komal, ada orang Aceh yang buka komal seperti saya, Bang Cross TV ya, akan banyak nanti yang dari Aceh Bapak Ibu bisa dijamah oleh Tuhan lewat kesaksian kami ya. Jadi saya sering bilang begini, apapun kata orang tentang Yesus, bagaimanapun mereka mau mentafsirkan tentang Yesus, tetap tidak akan bisa mengubah posisi Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu tidak akan bisa. Amin. Ya, dimanapun mereka kutip ayat, di surat apapun mereka mau kutip ayat, lalu ayat yang mereka kutip mau ditafsirkan menurut udelnya, menurut pikirannya, tetap tidak akan bisa mengubah posisi Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, ketika mereka bertanya kepada kita mana ayat, ya mana Yesus mengaku dirinya Tuhan, sembahlah aku. Bisa nggak kita bertanya kepada mereka? Ketika junjungannya, ya siapa yang mengangkat junjungannya jadi nabi? Ayo, siapa? Adakah ayat di dalam Al-Quran yang mengatakan kau nabi misalnya? Ini nabi misalnya ada? Coba. Jangan laba-laba. Nah, jadi ketika kita bicara seperti ini, typingnya muncul caci maki. Caci maki terus yang typing. Harusnya cari tahu. Oh, coba aku cari tahu ya. Ada tidak 114 surat dalam Al-Quran, 6.666 ayat, ada tidak ya? Ayat salah satu di surat Al-Quran, di ayat apa, di surat apa, bahwa Nabi Muhammad diangkat oleh Allah jadi Nabi misalnya. Nggak ada di Quran. Nggak ada bang ya? Nggak ada. Kahe damita. Hana yan. Hana? Hana. Ini lihat orang-orang Aceh. Orang-orang Aceh semakin kepanasan. Ada yang bilang anjing, ada yang bilang babi, ada yang bilang Paulus itu Hai, orang hebat. kamu paju. Hana pupu kamu bui kamu paju. Bapak Ibu tap-tap layar ya, supaya tidak rungkat ya. Cukup mangat bui. Kah anggap pati. Hai patih, bui cukup berat mangat. Cukup mangat. Pulau bui utun yang hitamnya alamak tatet habis lagi tu. Oh, polong tu. Mangatan. Letak orang Aceh yang suum-suum. Barosa bang. Itu diberikan dari bapak ke anaknya. Memang semua otoritas itu ada di bapak. Tetapi ketika sudah diberikan itu menjadi milik anak. Kok Tapi sama? di sini cawanku memang kamu akan minum, tetapi hal duduk di sebelah kanan atau sebelah kiriku, aku Ya itu tidak karena berhak belum kan, memberikannya. karena belum
Kan saya udah bilang belum proses. diberikan, kekuasaan itu belum diberikan. Nanti diberikan setelah Yesus datang kedua kali. Yesus ngomong ini pada kedatangan pertama kali, jangan Ini sudah dibawa kedua kedua kali ini dong. Pak. Matius 20 ini berbicara tentang akhirat. Bagaimana sih? Gabi kok bukan pengaharian, itu tentang siapa yang berhak ada bersama-sama dengan Yesua di kerajaan surga. Yang Baca berhak, satu perikop Yesus Pak, tidak ini, berhak. ini. Murid bertanya. Itu loh. Baca dong. Ketetapan yang diberikan kepada Yesus juga diminum oleh murid-muridnya. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, artinya di saat Yesus berkuasa kelak, ya, aku tidak berhak memberikannya itu kepada orang-orang bagi siapa Bapakku yang menyediakannya. Itu sudah disediakan dari Bapa sejak awal, itu sudah disediakan. Yesus nggak berhak karena ini bukan. Gimana sih? Nah sekarang saya tanya dulu. Dia berhak nggak memberikannya nih? Loh, dari awal itu haknya Bapak kok, orang kekuasaannya dari Bapak, anak cuma menerima. Kekuasaan apa yang diberikan sementara dia belum berhak? Apa? Kekuasaan apa? Ya ampun, Ya diulang lagi Mas Loko. ampun. Kita bicara ini Yesus bicara ini pada kedatangan yang pertama. Dia Ini yang kedua, tidak Pak. menggambarkan kedatangan Aduh. yang kedua kali. Belum, nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu kedatangannya seperti apa. Cuma dikasih kisi-kisinya. Kalau nanti akan seperti kilat menyambar, artinya kedatangan tiba-tiba. Makanya harus berjaga-jaga karena kita nggak pernah tahu datangnya seperti apa. Malaikat bilang nanti datangnya seperti waktu dia kerangkat. Oh berarti dia dari langit. Tetapi Wahyu menubuatkan bahwa ada peperangan. Pakai kuda ya. Mungkin juga nggak pakai kuda lah. Ngapain pakai kuda zaman besok? Kalau zaman dulu mungkin kuda, mungkin pakai pesawat, saya nggak tahu. Tapi belum terjadi. Tetapi kita membangun teologi bahwa kelak Yesus akan menjadi raja. Kisi-kisinya sudah ada yang berupa nubuatan di Daniel 7 ayat 9. Tapi kapannya belum tahu. Begitu loh. Jadi jangan dulu diputuskan sekarang. Kan saya bilang. Tunggu saya nggak- dulu. Manai dulu ini hal duduk di sebelah kanan dan kiriku itu dulu. Itu bicara siapa yang duduk memerintah ya, yang duduk memerintah bersama Yesua di dalam kerajaan 1000 tahun. Salah, coba baca perikopnya Pak. Coba baca dulu semua. Komen perikop sih. Makanya jangan kasih satu ayat. Ayo kasih dong, kasih satu konteks gitu loh. Nah, kita buka dua-duanya ya. Kita sebenarnya Ayo, ini buka. kalau mau rujuk dari 21-20 sih. Ini jelas ini barang ini. Ya buka Ini dong. tentang yang di akhirat Pak. Siapa? Iya, Makanya buka. ini kan pertanyaan murid. Ini kan pertanyaan muridnya. Ini kan lalu Yesus berkata. Iya, pertanyaannya apa? Coba dibuka dulu dong. Tunggu dulu. Aduh. Saya bantu buka nih. Pertama kali udah ngorok saya nunggu dari tadi. Jadi ini cerita konteksnya anak-anak Zebedius minta nitip gini loh. Yesus, nanti kalau engkau ada dalam kerajaanmu nitip nih 2 anak gue nih. Gitu jadi PNS di sono. Kayak gitulah kira-kira. Nah, kira-kira gitu. Lalu apa kata Yesus? Hasil pemikiran sendiri Ya. lagi. Siapa yang ini bicara bukan yang diminta anak Zebedius itu untuk masuk ke dalam kerajaan. Tapi Yesus menjawab, Kerajaan apa? Kerajaan apa? kerajaan sorga yang dipimpin oleh Yesus kelak. Kerajaan surga. Tapi Kerajaan Yesua surga. menjawab untuk perihal siapa yang akan duduk memerintah. Jadi jawabannya sebenarnya nggak nyambung. Anak Zebedius cuma minta bisa diingat nih 2 anak gua nih. Tapi Yesus bilang yang duduk di sebelah kanan atau kiriku atau bicara mengenai para menteri-menterinya itu sudah ditetapkan. Berarti bukan berarti Yesus nggak boleh, tetapi memang sudah ditetapkan oleh Bapa. Sudah disediakan sama Bapa. Gitu, bukan Yesus nggak boleh, tapi sudah disiapkan oleh Bapa. Sediakan sejak awal. Kita nggak tahu siapa tahu Muhammad di sebelah kanan, Gimana Musa sih sebelah bapaknya kiri. jadi pintar ini jadi liar di situ sudah dikatakan aku tidak berhak. Selesai itu barang di situ. Ngapain sih dipaksain? Iya,
Nggak, aduh, gimana sih? Aku tidak berhak memberikannya itu kepada kamu. Jadi dia bicara nggak bisa, dia nggak punya hak untuk memberikan ke anak Zebedius karena ketetapannya sudah diberikan oleh Bapa. Bukan berarti dia nggak berhak atas pemerintahannya. Nah, terus kuasanya dia dari berhak mana? atas pemerintahan itu. Tetapi orang-orang yang sudah ditetapkan oleh Bapa yang akan duduk bersama-sama dengan, misalnya satu Muhammad sebelah kanan, misalnya sebelah kirinya Musa, kan who knows, nggak pernah tahu kita. Itu kan Bapa yang nentuin. Gitu loh. Makanya saya bilang Yesua nggak maha kuasa, tetapi dia berkuasa atas bumi ini. Atas bumi yang sudah memang ditetapkan oleh Bapa. Dia menjadi raja di bumi. Udah Gimana bagi-bagi. jadi raja, Pak? Sementara dia tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Dia makanya saya bilang kalau dia nggak bisa loh, jadi raja kan nggak harus. Gimana sih, Gibran aja juga nggak bisa apa-apa tanpa Jokowi. Tapi kalau Nah, udah jadi Gibran wakil presiden lagi. dia bisa Gibran apa-apa lagi. dong. Kalau sudah jadi raja mah, kalau dia belum jadi raja dia nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi Gibran setelah jadi wakil presiden dia bisa jadi apa-apa. Jokowi malah udah nggak bisa apa-apa kalau udah pensiun. Jadi ini gimana sih nariknya? Narik logikanya Bang Palopo ini susah. Bang Palopo makanya kecepatan. Ya gini aja biar poinnya dapat. Kalau dulu ketemu saya nggak jadi mualaf mungkin Mas Palopo. Ya, nggak usah. Ini poinnya aja. Di waktu di bumi, apakah Yesus berkuasa atau tidak? Tidak, kan saya bilang aduh diulang Ya, lagi. udah selesai sampai Tanpa di Roh situ. Kudus. Tidak. Nah, makanya saya bilang, tanpa Roh Kudus, Yesus tidak bisa berbuat Roh Kudus apa-apa. lagi. Makanya tanpa Roh Kudus, ya, Roh Kudus yang mengerjakan segalanya. Tetapi segala ide dan pemikiran hikmat ada. Ini yang si satu titik ini ada gilanya, diblokir aja. Tadi typing dia apa, sekarang typing bagus, nanti typing tahap apa. Ini orang gila kalau diblokir aja. Kadang typingnya bagus, kadang enggak. Kadang ini enggak jelas agamamu. Hai Sulawesi Barat. Ini ada Bang Juma tapi enggak ada Oten, Bang. Gak ada Oten, Bang. Bang kalian naik Ten, biar tuh ada Bang Juma. Naik kalian. Ini namanya Pak Rahmat. Kak Rahma Maho. Waalaikumsalam. Kok gak nengok itu blokir permanen? Sejak kapan namanya Rahma? Jangan kok ganti-ganti namaku. Udah betul kali itu blokir permanen. Mana Bang Juma? Naik kok sini Barbara, naik. Naik kok sini. Naik. Gaya. Jadi beli ya. Oke. Naik kok sini. Pertanyaan apa yang mau dijawab? Kok nggak ada nanya berjawab? Ayo Neko, boleh bentar saya malah gayamu mau ke toilet. Ngapain kau ke toilet? Ke toilet pakai pampers saja kau. Udah kau tahan, kau pakai pampers itu 3. Banyak Oten di bawah tapi Bang banyaknya. Di bawah itu banyak Bang itu. Kok nggak jawab bu, apanya yang nggak dijawab? Itu Bang cuma nanya itu banyak Oten. Di bawah banyak Bang. Ini ada Oten Bang. Si Adi Barus nggak toba-toba dia menuatkan manusia. Ini si Adi Barus ini tinggal di Aceh dia. Ya kan Bang Adi? Bang Adi. Iya kak. Kok tinggal di Aceh kan Bang? Tinggal di Aceh kok kan? Aceh. Kapan kau tobat menuhankan manusia Bang? Oke lah. Bisa apa lah? warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang kami, Bang katanya belum dapat hidayah dia Bang. Lanjut Bang. Iya. Nggak dapat hidayah. Artinya belum maksimal, sungguh-sungguh belum menggunakan akal sehat, berarti masih lebih mengutamakan doktrin. Kalau begitu, doktrin itu memang bahaya karena mematikan akal sehat. Kalau mau dapat hidayah, akalnya kudu wajib difungsikan gitu itu. Sederhana aja pun. Hidayah itu hanya sampai kepada orang yang menggunakan akal. Kalau tidak digunakan akalnya, malah bisa nanti
Orang Islam aja kalau nggak gunakan akal dalam bertuhan, memilih agama, dia bisa murtad. Karena di Islam itu hukum-hukumnya berat. Hanya orang yang gunakan akal yang akan memandangnya hukum itu ringan jadinya. Sama seperti dalam hukum Taurat, ringan bagi orang beriman untuk menjalankan Taurat, tetapi bagi orang yang tidak setia kepada Tuhan, menganggap Taurat itu berat, malah menganggap Taurat itu sangat maut. Padahal Ulangan 30:11, hukum-hukumku yang datang kepadamu itu adalah hukum yang ringan. Itu sudah ada dalilnya. Tapi Paulus mengajarkan berat, tak ada orang yang bisa selamat karena hukum Taurat katanya. Itu akal-akalan aja. Jadi hidayah itu bisa diraih apabila manusia menggunakan akal sehatnya. Kalau tidak menggunakan akal, ya susah untuk dapat hidayah itu. Begitu, Bung. Tuh Bang Adi, silakan. Apa yang mau ditanya? Tapi yang membedakan kita dengan Tuhan itu kan cara berpikir kita itu udah jelas berbeda loh. Kalau dilogikakan cara berpikir Tuhan itu dengan cara logika pemikiran manusia udah pasti nggak sama bang. Iya, terus kalau sudah tahu begitu, kenapa kemudian pemikiran kita yang kita jadikan sebagai acuan Tuhan itu harus ngikut? Contoh misalnya, Tuhan itu maha kuasa, maha pencipta. Tuhan mampu menciptakan manusia lahir tanpa ayah. Kuasa nggak Tuhan menciptakan manusia tanpa ayah? Kuasa. Kuasa kan Tuhan itu menciptakan manusia tanpa ayah dan ibu. Kuasa. Kuasa tidak Tuhan itu menciptakan manusia lahir tanpa ibu. Kuasa. Dan itu sudah dibuktikan oleh Tuhan. Kuasa nggak Tuhan menciptakan manusia tanpa ibu, tanpa ayah, tanpa kedua-duanya? Kuasa. Nah, tapi Kristen membolak-balikkan kebenaran itu. Tuhan seakan-akan tidak kuasa menciptakan manusia tanpa ayah, sehingga dia sendiri yang harus datang menjadi daging. Itu kan karikatur yang dibuat oleh agama Kristen sendiri. Sedangkan Yesus sendiri mengatakan tidak. Aku bukan Tuhan. Aku bukan pencipta. Aku ada bukan karena diriku yang mau, bukan kehendakku yang mau, tapi kehendak pencipta yang menginginkan saya tercipta. Makanya saudara-saudara Kristen ini diusir oleh Yesus karena sudah menganggap Yesus ini Tuhan. Enyahlah daripadaku, aku tak mengenal engkau, kalian semua pembuat kejahatan. Apa nggak malu digituin sama Yesus? Udah capek-capek nyembah diusir. Nah, kenapa bisa? Gimana? Ayat suci kan banyak bang. Kenapa? Ayat kitab suci banyak. Ayat kitab suci itu kan banyak. Ayat itu ada yang mengarah ke sana dan tidak ada pernah Tuhan Yesus Kristus itu menolak disebut Tuhan, nggak pernah. Bukan menolak lagi, justru mengusir orang-orang yang memanggilnya Tuhan, mengusirnya ke neraka. Aku tak mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Itu dalilnya jelas. Matius 7 itu apa? Kan dalilnya ada, bukan kita ngarang-ngarang. Al-Quran pun mengatakan demikian. Wa iza husyiran nasu kanu lahum a'da'au wa kanu bi ibadihim kafirin. Sembahan-sembahan kalian itu akan memusuhi kalian nanti. Nah, ternyata di dalam kitab gimana? Justru Tuhan Yesus Kristus disalib karena dia nggak menghujat, karena dia nggak menyetarakan dirinya dengan Allah. Oh tidak, itu kesaksian palsu yang dibuat kemudian oleh orang-orang Yahudi. Matius 26 nomor 59, Matius 26 nomor 4. Orang-orang Yahudi sepakat membuat tipu muslihat agar mereka punya alasan menyalibkan Yesus.
Akibat daripada itu, Yesus mengusir orang-orang yang percaya tipu muslihat. Enyahlah daripadaku. Enggak, itu bukan tipe muslihat. Baca Matius 26 nomor 4. Bentar bang, sebelum disalib sempat diadili di depan Pontius Pilatus, nggak ada penolakan dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tetap dianggap setara dengan anak Tuhan, putra Tuhan, dianggap Yang setara di- dengan Allah. Yang diadili itu sudah bukan Yesus, yang ditangkap itu sudah bukan Yesus. Itu sudah penggantinya Yesus itu. Diserupakan. Ya, betul Tapi sekali. nggak jelas ceritanya diserupakan, nggak jelas. Tapi yang jelas itu ibunya sendiri mengikuti sampai pada penyalipan. Masa ibunya sendiri nggak kenal? Nggak Ya, mungkin nggak mengenal kan sudah anaknya sendiri. sudah diserupakan dia. Sudah diserupakan bukan? Jadi dia telah menganggap anaknya. Coba lihat pada saat dia Itu kan dalil Al-Quran, Bang. Bukan coba dalil lihat Alkitab. pada saat hari Minggu. Diserupakan itu kan dalil Al-Quran, bukan dalil Alkitab. Bang, coba- 3 hotel tuh bang. Iya, iya. Coba kita lihat saudara-saudara. Coba kita lihat pada hari Minggu. Pada saat Maria kemudian ke kubur, dia sudah bicara dengan oknum tersebut. Tapi kenapa dia tidak mengenal Yesus itu sebagai anaknya? Karena dia tuh sudah memakai tubuh kemuliaan, Bang. Nah, itu banyak cerita kan? Karena sudah menggunakan tubuh kemuliaan. Yang Itu alasan. Yesus yang Itu- palsu itu di Al-Quran, Bang. Bukan Itu alasan. di Alkitab. Itu alasan aja. Oke, kalau Anda mengatakan Yesus itu yang palsu itu di Al-Quran, baik. Menurut kitab saudara, apa tujuan iblis merasuki Yudas? Terus mengapa, Bang? Mengapa? Nanti kan malah bertanya Anda- kan, malah bertanya. Mengapa ambil dalil di Alkitab kalau memang supaya Anda yang bilang Anda itu Anda ngomong itu tersadarkan. palsu? Anda bilang itu diserupakan. Ya, Mengapa ambil buktinya ayat di kitab, Alkitab? buktinya di kitab Ya. Anda ternyata terbukti diserupakan. Tidak ada. Tidak Nah, ada sekarang Yesus begini. yang diserupai di dalam Alkitab, Bang. Kalau tidak diserupakan kemudian, kenapa kalian berselisih dengan orang Yahudi sampai hari ini? Berselisih karena Yesus menyamakan diri dengan Allah, makanya dia Oh disalib. tidak, itu kesaksian palsu. Kesaksian Dan palsu gimana? Itu Alkitab Yesus yang mencatat. disalib. Baca Yohanes. Anda bilang kesaksian palsu, sedangkan Anda mengutip ayat dari Alkitab. Gimana? Yohanes ini? 11 Anda baca. Apa yang terjadi di sana? Mereka ingin menyalibkan Yesus agar bangsa mereka tidak dirampas oleh orang Roma. Ya Baca. jelas lah. Ya baca. Itu jelas. Jadi tujuan Yesus disalib apa? Tujuan Yesus disalib itu karena dia menyamakan diri dengan Allah. Itu ada ayatnya itu. Ya kan? Tujuan Yesus itu disalibkan untuk Bukan diserupakan, Bang. Dengarkan dulu. Mereka kemudian berkata, lebih baik Yesus itu mati daripada bangsa kita ini dirampas oleh orang Roma. Iyalah, dia Ah. emang sononya dia harus mati karena harus mengampuni dosa. Nah, di mana harus dalilnya digenapi. itu? Di mana orang Ya. Yahudi kemudian ingin membunuh Yesus untuk menebus dosa? Di mana dalilnya tertulis? Ayo. Nah, tujuannya dia datang kan untuk itu, untuk menggenapi. Jangan Anda bawa agama Kristen Anda ke sini. Yang Untuk- kita untuk tanya, menggenapi. yang saya tanya, mana orang-orang menebus Yahudi? Mana? Di mana dalil itu tertulis? Di mana orang Yahudi ingin membunuh Yesus karena ingin menebus dosa? Di mana itu tertulis? Ya, Ayo. letaknya memang enggak Di ada. mana Orang Yahudi justru tertulis? orang Yahudi justru ingin menyalibkan. Di dia. mana tertulis? Nah, sekarang Tertulisnya di mana? sekarang di mana ayat Alkitab yang menandakan bahwa Yesus dipalsukan, Bang? Di mana? Di mana? Coba Kisah Anda para cari. Rasul 29 nomor 19. Di mana Yesus diserupakan? Mereka berselisih paham tentang seseorang bernama Yesus. Kenapa mereka berselisih paham? Iya, Ada itu yang karena mengatakan mereka kan- masih hidup, ada yang mengatakan masih hidup, ada yang mengatakan sudah mati. Kenapa berselisih paham? Tidak begitu ayatnya, Tidak Bang. begitu. Ode, Tidak begitu. sekarang tolong tunjukkan kepada saya. Tolong tunjukkan kepada saya dalil Abang dulu orang-orang tunjukkan. Yahudi. Abang Diam. yang mengatakan kan tadi. Diam. Ya kan? Tolong tunjukkan kepada saya orang-orang Yahudi ingin membunuh Yesus karena ingin nebus dosa. Tunjukkan. Nah, sekarang saya tanya ke Abang. Abang Ya, kan kenapa tadi jadi bilang bertanya? Yesus diserupai. Coba cari di ayat Alkitab bahwa Yesus diserupai. Yesus bisa merubah rupa. Bisa berubah rupa gimana? Ayat Alkitab berbicara tentang Yesus sendiri yang akan mati.
Gimana Coba, sih? Yesus bisa Abang merubah pakai rupa. dalil Alkitab terus abang bilang Yesus diserupai. Di mana dalilnya di dalam Alkitab Yesus diserupai? Kalau Al-Quran iya, iya bang. Amsal 21 nomor Itu. 18, Amsal 11 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Ayo. 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 Orang belum buka Alkitab juga udah ayo. Oh, belum buka. Ya bukalah dulu, Dek. Iya dong. Bukalah dulu, Dek. Jadi jangan nyerocos kayak guguk tapi kamu nggak paham Bible. Kan malu. Enggak gugup, siapa yang gugup? Justru abang yang gugup. Apologet malah gugup sama yang biasa-biasa aja. Lah, saya katakan kamu itu seperti guguk, menggonggong tapi tak ada ilmu. Ternyata baru mau buka Bible. Malu kan? Ih, memang harus buka lah. Harus buka, Supaya berarti ilmu jelas, nggak kan? ada. Supaya Berarti jelas. kamu nggak ada. Kemungkinan Sama juga seperti kamu tafsiran masuk abang dalam yang salah, kelas, kan? diuji Begitu, Bang. dengan lembaran ujian, nggak bisa jawab, keluar dulu ambil buku. Nggak bisa ditafsir secara logika abang yang otaknya standar begitu, Bang. Parah. Assalamualaikum. Waalaikum. Diuji dengan lembaran kertas, keluar dulu ambil buku untuk menjawab, Iya. cari jawaban. Intinya di mana ada dalil yang abang mengatakan tadi dalam Alkitab. Amsal Yesus 21 diserupai. nomor 18. Masih mau kau datang besok? Ayo. Maaf bang, itu bukan gugup. Itu kan abang kan bertanya, makanya dibuka di Bible. Amsal 21. Artinya kan tak ada Bukan ilmu. Dia bukan saya anggap dia, kuanggap guguk. Ngerti guguk? Dari tadi menggonggong, Bukan tidak ada gugup. ilmu, Kan kosong. abang tanya. Iya. Bedakan Iya, harus guguk. buktikan dulu ayatnya Bedakan berbicara guguk tentang apa. dengan Orang guguk. Kristen tuh hafal. Gitu loh. Abang juga kan nggak semua nas dalam Al-Quran. Udahlah, akui Ya kan? saja. Anda minta Nggak semua dalil, nas tak dalam kasih Al-Quran dalil. juga abang hafal, Mana kan? buktinya Ya kan, Yesus itu Abang harus digantikan? buka dulu, Tak kan? kasih dalil. Abang harus buka Al-Quran dulu kan? Abang nggak Tak abang kasih nggak- dalil. Ih, jangan Ya kan? Nah, menyerang orang dalilnya itu, mentang-mentang- Yesus mentang-mentang abang digantikan. makan di situ. Yesus diserupakan. Yesus Mentang-mentang abang diganti. pakai laptop di Tak situ, kasih dalil. nggak berbicara. Amsal Ya kan? 21 Abang saja buka. nomor buka Al-Quran. 18. Nah, menggonggong kayak guguk kan? Tidak ada ilmu. Kok kayak pendeta di gereja cuma bisa menggonggong aja. Buka. Bang Jangan Juma cuma begitu. menggonggong. Jangan karena Anda selalu makan gonggong, bisanya cuma Tuh, abang- Pakai ilmu Bang Juma itu begitu. diskusi. Kayak anggap kayak pintar sendiri. Oh Dengerin iya, aja mereka, harus begitu. dengerin Masa kitab Anda sendiri diajarin sama saya? Kan lucu. Inilah akibat kalau Bukan, kebanyakan coba nyembah manusia dulu, Yudas begini. kasih waktu, gitu Gara-gara nyembah Yudas begini kalian. Lu Paham? aja kalau Al-Quran aja nggak hafal bukan semua. orang Kristen bukan Alah, orang banyak pakai cerita dakwah. bawa Al-Quran Doanya lagi, bawa bahkan Al-Quran. Iya kan? ada di surga. Al-Quran. Jangan suka Bukan menyerang Yudas aja, yang Udah Bang. nggak usah Sudah, Bang. menggonggong lagi. Begitu. Udah. Yang menggonggong Perasaan yang siapa? kamu makan itu gonggong yang sudah dimasak. Iya kan? Kenapa masih hidup? Ya gimana? Gimana ayatnya, Bang? Amsal 21 nomor 18 penyembah Yudas. Enggak lah. Enggak Siapa yang pula, menyembah Yudas? enggak pula, Ya kan? enggak pula. Menggonggong Enggak aja lah. terus kau. Yudas itu murid Yesus, ngapain kita sembah? Dia mengajarkan tentang Yesus hidup. Bukannya orang Kristen. Nah, itu kayak Ajaran anjing kasih. kamu. Iya Orang makanya Kristen nggak kurangi boleh. makan Itu guguk. semuanya ajaran Islam. Kurangi makan guguk. Sabar Bu Kau hanya Barbara. menggonggong saja, Jadi menggonggong. Ini kita betina suci juga sendiri. menggonggong terus. Yang betina ini menggonggong terus. Menggonggong terus. Yudas. Mau betina mau jantan menggonggong apa? terus. Paulus. Ilmu yang kita Waduh. butuhkan di sini. Ya, Kasihan. belum baca kan? Kasihan. Masih adu-adu Lu aja kan? yang kau? mengaku punya ilmu berdebat kayak anjing. Amsal begitu, menggonggong. 21 nomor 18 baca, enggak usah kau menggonggong. Iya, orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi Ah. orang benar dan pengkhianatan sebagai ganti orang jujur. Siapa yang fasik antara Yudas dengan Yesus? Yang fasik, Ah. Yudas lah. Yudas. Iya Orang kan? fasik dipakai sebagai apa? Iya, Yesus emang datang sebagai penebus dosa. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Dia. Hei, kamu minta mana dalilnya Yesus diserupakan atau diganti dengan orang lain? Tidak Tak kasih ada. dalil. Tidak ada yang diganti Yesus. Amsal 21 nomor 18 tuyul. Waduh, menggonggong aja kau itu. Kian dia Bang. Menggonggong kau itu. Yesus Katanya mengatakan, apologet kamu. dengar. Yesus Ini mengatakan, perjanjian lama, dengar. Yesus mengatakan dalam Lukas 24 nomor 44, harus tergenapi tentang aku apa yang tertulis di dalam kitab para nabi. Amsal 21 nomor 18. Ayo.
Orang fasik dipakai tebusan bagi orang benar. Yang mana yang pasti antara Yesus dan Yudas? Jawab, Yudas. Oke, jadi yang disalib ini orang fasik atau orang benar? Jawab Riko. Dikasih tulang diam. Nah sekarang saya minta dalilnya mana? Mana dalilnya di dalam kitabmu orang-orang Yahudi ingin membunuh Yesus karena mereka dosanya ingin ditebus? Mana? Tunjukkan ke saya. Ada? Ada dalilnya orang-orang Yahudi ingin membunuh Yesus sekongkol. Ingat Yohanes 11 nomor 53. Mulai hari itu mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Pembunuhan Yesus mereka sepakati untuk apa? Untuk dosa waris? Tunjukkan. Di mana dalilnya? Ayo. Di mana dalilnya? Imam kepala mahkamah agama, orang Farisi, ahli Taurat ingin membunuh Yesus supaya dosa-dosa mereka ditebus. Mana dalilnya? Ayo. Nebus dosa itu hanya buatan Roma Yunani. Paham? Itu hanya akal-akalan kalian gereja. Paham? Kalau bukan akal-akalan, tunjukkan dalilnya sekarang. Panggil Pendi si Aceh itu. Saya naik ke Kumalnya nggak mau dinaikkan. Minta naik malah dia curhat-curhatan di atas, malah buka aib kalau Kristen itu penuh gerejanya LGBT. Kenapa dalam Bang, awas. Kena Bang. Apa? seolah-olah Mana Alkitab itu dalilnya? telah dipalsukan, tapi Anda memakai ayat Alkitab untuk menyerang kekristenan, begitu. Untuk membuktikan bahwa yang bukan disalib, saya tidak butuh Al-Quran. Cukup kitabmu aja untuk membuktikan dirinya. Yang sudah jelas kan yang disalib Yesus, bukan Yudas, iya kan? Sudah jelas menurut nenekmu. Iya. Makanya kamu belajar Alkitab. Menurut nenekmu udah jelas. Amsal itu banyak persepsi Alkitab. Di mana dikatakan di dalam Bibelmu sendiri? Di mana dikatakan dalam Bibelmu sendiri? Orang-orang Yahudi, imam kepala mahkamah agama, orang Farisi berkumpul membunuh Yesus untuk dosa waris. Mana? Tunjukkan. Jelaslah, ada di Yohanes 8 itu. Mana? Yohanes 8 berapa? Sebentar ya. Yohanes 8 berapa? Cepat. Cepat, rame di sana. Cepat berbaris kalian, biar kalian itu bisa waras semua. Berbaris. Anda itu yang Berbaris. Kristen sabar dulu. Berbaris. Satu-satu ya, satu-satu. Berbaris. Mana tunjukkan Yohanes 8, orang-orang Yahudi sepakat membunuh Yesus untuk dosa-dosa mereka. Tunjukkan. Nebus dosa kok pakai manusia. Pagan, dewa Molok. Mana? Tunjukkan cepat. Polisi ini. Sebab orang-orang Yahudi itu, ya kan? Ya, terus? Lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja terus? karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Itu menyamakan dirinya, berarti Yesus tidak sedang ingin menebus dosa. Yang saya tanya, mana dalilnya orang Yahudi? Mana dalilnya orang Yahudi ingin membunuh Yesus karena dosa waris? Orang Farisi, orang ahli Taurat lebih pintar dari lu. Ini orang-orang ahli Taurat. Kalau begitu berarti orang Yahudi ingin membunuh. Dengar, kalau begitu makanya mereka ingin membunuh Yesus karena dia menyamakan diri dengan Allah. Bagus. Mereka ingin membunuh Yesus karena mereka menganggap Yesus menyetarakan dirinya dengan Tuhan. Yang saya tanya, mana keinginan Yahudi ingin membunuh supaya dosa-dosa mereka dihapuskan? Mana? Allah Bapaknya diri sendiri, demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Itu Yesus dituduh menyamakan dirinya dengan Allah. Yang saya minta, mana keinginan orang Yahudi ingin membunuh Yesus? Orang Farisi itu lebih pintar karena dosa-dosa mereka. Jauh dari Anda. Mereka otak itu nggak kayak Ngana, nggak kayak lu. Saya sepakat orang Yahudi ingin Taurat itu otaknya lurus, tahu pintar agama, nggak kayak lu. Makanya mereka menganggap Yesus menyamakan diri dengan Allah. Baik. Orang Yahudi ingin membunuh Yesus karena mengira Yesus menyamakan dirinya dengan Tuhan. Sekarang yang saya minta, mana orang dengar dulu, dengar, mana orang Yahudi ingin membunuh karena dosa waris ingin ditebus? Mana? Tunjukkan dalilnya. Ini udah jelas.
Iya kan? Apa? Karena ingin Apa membunuh, jelas? iya kan? Karena Iya, menyamakan ingin diri membunuh dengan karena Allah. Apa karena tujuannya mengira Yesus menyamakan diri dirinya dengan Hah? Tuhan. Apa Oke. tujuan Yesus menyamakan diri dengan Allah? Iya kan? Hanya karena Mana untuk menebus dosa-dosa dalilnya? manusia tujuannya, Bang. Orang-orang Yahudi Begitu loh. ingin Terus membunuh dalil Yesus kamu, dalil Anda karena agar yang dosa bilang mereka Yesus diserupai itu ditebus. mana? Mana dalilnya? Dalil yang lu bilang Yesus diserupai itu mana? Enggak ada. Amsal Malah 21 nomor Yesus akan 18 dibunuh. sudah kujawab. Banget. Itu perjanjian lama itu. Itu Ya, akan Yesus digenapi mengatakan oleh harus Yesus. tergenapi apa yang ada tertulis tentang dirinya di iyalah. perjanjian lama. Nah, buktinya apa yang digenapi sekarang? Lukas Ya kan? 24 Dosa nomor kita ditebus kan? 44 Dosa saya dan Abang harus itu ditebus. tergenapi tentang aku apa yang tertulis di dalam Iya kitab kan? Amsal. Nah, Ayo. buktinya yang disalib siapa? Nah, dalam Alkitab yang disalib siapa? Apa ini menggonggong? Saya tanya Ih, samamu. menggonggong. Lu yang Saya bingung. tanya samamu. Apologet kalah sama orang biasa. Allah. Saya tanya samamu, mana alasan orang Yahudi ingin membunuh Yesus karena dosa? Mana juga alasan dalil Anda mengatakan bahwa Yesus telah diganti dengan orang lain di dalam Amsal 21 nomor 18. Itu perjanjian lama, Bang. Yesus Dan memang digenapi oleh mengatakan, Yesus. dengar. Iya kan? Kamu Dengar bacakan dulu. saya. Iya. Kamu bacakan saya Lukas 24 nomor 44. Mohon izin, silakan bacakan saya. Aku pengen dengar. Itu perkataan Yesus bukan? Nah, baca. Kasih kencang Lukas. mulutmu. 24:44. Lukas SS. Lukas 24:44 nomor 44. Bacakan Lukas yang keras. 24. Nomor 44. Lukas berapa? 24 nomor 44. Tungki. Ya Allah, Tungki. Makanya jangan kurangi makan anjing. Makanya ke otakmu nggak Weh, berfungsi. enak banget anjing. Makanya Iya, di lu dalam aja kalau ditumis saya Yesaya makan. 66 dengan Yesaya 66 anjing. nomor 15 sampai nomor 17 Tuhan akan datang membakar semua pemakan anjing. Mampus sudah kau. Nah, di mana itu nggak ada di Alkitab, Bang. Yesaya Itu dalil 66. kamu aja. Yesaya Dalil 66. Al-Quran aja. Yesaya 66 nomor 15 sampai nomor 17. Tuhan Lukas akan dulu. datang Lukas menghanguskan dulu, dengan Bang. api yang menyala-nyala semua jangan orang sampai pemakan orang babi, kamu pemakan itu. anjing dan penyakan kecoa. Mampus sudah kau. Lukas dulu baru kita bahas selanjutnya, Bang. Makanya nangis kan? Lukas dulu. Nggak ada Lukas nangis. 24. Enggak. Lukas Ia berkata, 24. inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Terus Nah, salahnya itu- di mana? Itu perjanjian lama atau perjanjian baru? Menurut Perjanjian Yesus baru. Salahnya di mana? yang harus tergenapi di perjanjian lama atau di perjanjian baru? Iya, perjanjian baru. Itu salahnya di mana? Nenekmu kiper, penipu. Penipu Yesus gimana? Yesus mengatakan yang harus Ya. tergenapi itu di perjanjian lama atau di perjanjian baru? Ini kan bacaannya di Lukas. Yang harus digenapi itu perjanjian lama. Bagus. Ya kan? Tepuk tangan dulu. Oke. Oh iyalah. Nggak kasih koin. Oke, jadi yang harus terjadi tentang dirinya adalah apa yang ada di Amsal, kitab Nabi-Nabi. Jangan kau menolak Kitab itu. Nabi-Nabi bagaimana? Buktinya dalam Alkitab firman Tuhan kita menyebut bahwa Yesus disalib, digantung. Terus dalil Itu Anda yang kau mengatakan baca di bahwa perjanjian Yesus baru bukan atau di Yesus yang perjanjian disalib. lama? Di mana? Itu Di perjanjian lama atau di perjanjian baru? Yesus disalib di perjanjian lama atau di perjanjian baru tertulis? Karena perjanjian Yang baru harus kan tidak tergenapi disalib, yang di tidak perjanjian tergenapi lama atau di firman perjanjian Tuhan. baru? Kalau Yesus tidak disalib di perjanjian baru, Yang nggak harus tergenapi. tergenapi menurut Yesus, dengar. Yang Iya harus kan? tergenapi menurut Yesus di perjanjian lama atau perjanjian baru? Yang harus digenapi ya di perjanjian baru. Hah? Terus kacau Riko ini bikin malu. Yesus menggenapi kan menggenapi firman, menggenapi perjanjian lama ke perjanjian yang baru. Begitu. Yang harus digenapi. jadi Kristen dari Ya, udah mati akal kamu ketawa-ketawa. Kenapa? Yang harus tergenapi menurut Yesus perjanjian lama atau perjanjian baru? Perjanjian lama yang harus digenapi. Perjanjian lama Iya. menuliskan dia diselamatkan atau dia dibunuh. Dia dibunuh lah, dia disalib. Di Sesuai perjanjian perkataan lama Alkitab. mana tertulis dia disalib? Kenapa? Di perjanjian lama mana tertulis dia disalib? Itu nubuat, Bang. Itu nubuat kedatangan. Iya, Kedatangan mana Mesias. nubuatnya? Mana nubuatnya dia harus disalib? Ya, saya lihat Nubuatannya tidak jelas. ada berbicara Amsal tentang 21 nomor Ya kan? 18. Bukan Muhammad yang dinubuatkan ini. Kenapa lari Ya kan? lari ke Nabi Muhammad? Ya kan? Karena semua perjanjian Nangis lama kan? itu Nangis, dinubuatkan nangis. dengan Yesus. Seperti Seperti nangis. Abraham.
Abraham nangis, itu menubuatkan tentang oh, Yesus, nangis, kurban Yesus itu nangis, yang telah nangis, digenapi menjadi kurban di atas kayu salib. nangis. Begitu. Bocah kecil, bocah tengik Lu itu hanya udah gak ada nangis. jalan. Gak ada jalan debat kayak gitu. Lu kayak anak-anak kalau gitu. Anak muda, Nggak ada dengar- muda, nggak ilmumu kedengaran kalau profesional cuma kamu. modal doktrin gereja, kau akan Doktrin jadi gereja bulan-bulanan gimana di emang sini. kenyataannya Yesus disalib. Kamu hanya jadi pembohong Iya kan? di sini. Yesus itu disalib, Bang. Terus yang Di lu mana bilang Yesus tertulis di diserupakan, itu perjanjian di mana? lama? Dengar, Saya mau dengar. lihat di dalam Alkitab Yesus diserupakan di mana? mengatakan, Yesus mengatakan harus tergenapi tentang aku yang ada di Iya. perjanjian lama. Di Alkitab Yesus digantung di di kayu perjanjian salib. lama, dengar di perjanjian lama. Lu yang Orang nggak fasik ngerti-ngerti. dipakai. Lol. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar. Siapa yang fasik di sini? Yang Yesus. fasik itu Yudas. Yudas. Terus Dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Siapa Ya, pengkhianat terus? di sini? Siapa pengkhianat? pengkhianat Yudas Iskariot. Terus Dia sebagai ganti kan? sebagai ganti. Di Alkitab Yesus yang digantung, Bos. Di Alkitab nggak ada yang diganti. Makanya saya suruh nyari Anda. berarti di mana Yesus di salah. Alkitab. Yesus Dengar salah. dulu, jangan cuma saya dengar kamu. Berarti Dengar Yesus dulu. salah. Dengar dulu, jangan cuma saya dengar kamu. Terus yang lu bilang Yesus telah diganti itu ayatnya di mana? Di dalam Amsal Perjanjian Baru. 21:18. Yang di perjanjian baru Anda bilang kan Yesus Amsal diserupakan. 21:18. Itu perjanjian lama, PA. Di perjanjian baru itu Yesus digantung di kayu salib, mati menebus Itu dosa perjanjian kita. lama, memang perjanjian baru itu Begitu. kitabnya Yesus. Iyalah, berarti itu bukan bercerita tentang narasinya lain. Loh, Begitu. Yesus mengatakan Lu yang harus tergenapi perjanjian hanya lama atau ambil perjanjian baru? Firman sepatah-patah, begitu. Terus buktinya Yesus disalib. Di Ya Alkitab itu maunya Yesus disalib. Kristen. Ya Kristen kan? dan iblis maunya Yesus disalib, tapi Tuhan Ya kan? maunya apa? Nah, kenapa Anda memakai perjanjian lama untuk perjanjian baru untuk menyerang iman Kristen? Kalau Karena memang itu dipalsukan. Anda tidak paham. Kitab Anda sendiri yang Anda tidak nggak fair. paham. Anda memakai berarti kitab yang palsu. Ini Jangan berbicara pakai mengenai kitab palsu penyaliban. dong. Ini Begitu. berbicara Yang mengenai palsunya itu penyaliban. Kitab yang tidak percaya Yesus sebagai Tuhan, itu menggonggong kitab aja yang palsu. terus. Begitu. Menggonggong terus. Itu kitab yang palsu tidak percaya Ayo Yesus sebagai teman-teman Tuhan. kasih dia tulang. Begitu. Yesus mengatakan Nggak harus apa-apa, saya makan tergenapi. tulang. Anda dirantai aja. Yesus mengatakan harus tergenapi tentang dirinya yang Iya, ada di dalam terus di perjanjian Alkitab, di mana lama. Yesus tidak disalib, cari ayatnya. Amsal Coba- 21 nomor 18. Coba kamu cari di mana Yesus tidak disalib di ayat Amsal itu. 21:18. Itu narasi yang lain lagi. Loh, Aduh. Yesus mengatakan harus tergenapi yang ada di perjanjian lama tentang Terus, dirinya. jadi Anda anggap Alkitab perjanjian baru itu telah dipalsukan begitu? Perjanjian Kenapa Anda baru menyerang itu. iman Kristen Dengar, saya menggunakan tanya dulu sama Anda. Alkitab perjanjian baru? Apakah Yesus mengenal perjanjian baru? Jelaslah. Hah? Kenapa? Bagaimana? Apakah Yesus mengenal buku perjanjian baru? Buku perjanjian baru itu ditulis sesuai naskah apa yang Yesus katakan. Mulai ngaco, murid-muridnya. mulai ngaco. Mulai ngaco. Kamu ini. Saya tanya, Kamu yang ngaco. apakah Yesus pernah berbicara tentang buku perjanjian baru? Kamu itu berbicara kasih pertanyaan yang ambigu, Bos. Nah, yang tidak sesuai. mulai nangis. Begitu. Nangis tapi nadanya jelek. Saya Enggak tanya, lah, siapa yang mau nangis? apakah Yesus Lawan kamu ini, mengenal lawan kamu buku ini, perjanjian orang baru? lawan kamu itu. Saya tanya samamu, apakah Yesus mengenal bukunya orang Kristen yang mereka sebut perjanjian baru itu? Kenal nggak Yesus itu? Terus kalau Anda bilang begitu ada, bisa dijelaskan begitu. Saya tanya Itu- dulu, itu sama dengan kenapa Anda bilang, kenapa Anda Anda bilang, mengatakan, kenapa Anda Anda bilang mengatakan itu bahwasanya itu sama dengan Anda penyaliban bilang itu singa ada masuk di dalam apa? perjanjian Dalam baru? lubang semut. Yesus Begitu. tidak mengenal perjanjian baru. Iya, Yesus hanya perjanjian baru mengenal itu- kitab Amsal. Iya, perjanjian baru itu kan murid-murid Yesus, ya kan? Segala apapun Nenekmu yang Yesus kiper. lakukan di Nenekmu kiper dari mana? nenek Dari lu. mana Yesus punya murid bernama Lukas? Dari mana? perjanjian baru itu udah fix mengajarkan Fix apa? tentang Yesus Kristus. Iya, itu wartawan yang Gitu. mengarang menulis tentang kejadian. Al-Quran yang saya dikarang, tanya, Bos. yang saya Al-Quran yang tanya, dikarang. yang saya tanya sama Ya kan, Nabi lu apakah aja nggak bisa baca Yesus tulis, bisa tulis apakah Al-Quran Yesus kan dikarang semua itu, mengenal- ciplak semua. mulai Iya kan? menggonggong, mulai menggonggong. Lu cari pertanyaan yang kayak bagaimana ya? Kayak singa itu masuk dalam lubang semut, begitu. Karena kamu nggak bisa jawab. Sekarang pertanyaan saya saja lu nggak bisa jawab. Di mana ada tertulis? Lu yang bilang kan tadi.
Kan? Lu bilang kan tadi Yesus diserupakan. Lu cari di ayat Yes. Alkitab kalau ada Yesus diserupakan dalam perjanjian baru. Amsal Yesus itu 21:18. Itu perjanjian lama, narasinya beda lagi pengertiannya, Bos. Sekarang yang harus Begitu. tergenapi di perjanjian lama atau perjanjian baru? Iya kan? Yang digenapi itu perjanjian lama. Begitu. Terus kenapa kamu membawa narasi ke perjanjian baru? Jelaslah karena kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Berarti Anda kan itu dari tidak. talo. Itu dari talo. Anda kan saya nggak tidak. peduli dengan imanmu. Makanya saya saya tidak bilang peduli dari dengan tadi, imanmu itu penyembah makanya Yudas. saya Saya bilang nggak tadi, peduli. kitab yang tidak percaya EGP Yesus dengan adalah iman Tuhan, kau itu itu yang iman palsu. Roma, penyembah Yudas. Begitu. Aku nggak peduli. Kami tidak menyembah Yudas. Saya sedang Begitu. mencari dan menuturkan kepadamu kebenaran. Tidak. Yesus Buktinya mengatakan digenapi. harus Buktinya tergenapi Ya kan? yang ada Yesus di dalam Barnabas kan, Amsal Yesus Barnabas itu keluar dan ditukar 21:18. ke Kalau Anda harus mengakui pengakuan Yesus, kalau Anda pengikut Yesus, Anda harus mengakui Amsal 21:18 bahwa Yesus digantikan oleh orang fasik. Yesus ditebus dengan menggunakan orang yang mengkhianat. Kenapa Anda tidak percaya kepada ucapan Yesus? Ayo. Kenapa? Kenapa Anda tidak percaya kepada ucapan Yesus bahwa yang harus tergenapi adalah perjanjian lama, kitab Amsal? Kenapa harus ke karangan-karangan wartawan? Yesus tidak mengenal kitab karangan wartawan itu. Yesus hanya mengenal kitab nabi-nabi. Nevi'im dan cuma namanya. caplok-caplok ayat satu itu dipermasalahkan. Itu banyak pengertiannya. Banyak dalilnya. Bang. Aku tunjukkan dalilnya Banyak lagi. pengertiannya. Dengarkan. Tetapi mana buktinya Yesus diserupakan? Amsal. Anda menyebut tadi Yesus diserupakan. Ku tunjukkan lagi dalilnya. Kata Yesus harus tergenapi tentang dirinya di dalam perjanjian lama. Orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya, tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya. Di mana Yesus Amsal. diserupakan dalam perjanjian baru? Di mana? Yang Anda sebutkan tadi. Kenapa larinya ke perjanjian Di mana? baru, kuceluk? Anda yang bilang Yesus diserupakan tadi, ya kan? Yesus Kenapa? mengatakan tergenapi tentang dirinya di perjanjian Iya, lama. Ngapain kau pergi di kitab Iya, karangan? tapi Yesus buktinya Yesus digantung. Anda Itu percaya karena tidak Yesus karangan, digantung? itu karangan. Orang, Berarti kalau mengapa Yesus Anda- digantung, mengapa kalau Anda Yesus ambil dalil dalam digantung, perjanjian lama dengar, untuk dengar, membantah dengar. iman Kalau Kristen? Yesus digantung, berarti bertentangan dengan perjanjian lama, tuyul. Kalau Yesus digantung, karena Yesus mengatakan harus tergenapi yang ada tentang aku di perjanjian Generasi lama. seperti otakmu yang terbatas itu. Loh, Yesus mengatakan harus tergenapi yang di perjanjian lama. Di perjanjian lama, Yesus diselamatkan. Ayo, di perjanjian lama pengkhianat yang digantung. Ayo, ayo, yang di perjanjian lama, Yesus di kitab Tanak yang terkutuk adalah Yudas. Kenapa jadi Yesus yang terkutuk, tuyul? Hah? Itu karena kamu percaya kepada wartawan lepas. Sorry ya kalau lu mau samakan Alkitab sama Kau baca Lukas 1. Aku menyelidiki berita-berita yang terjadi tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Tidak Lalu ada Yesus, aku menyusunnya tidak disalib dalam kembali Alkitab. untuk dirimu, Theophilus. Tidak ada Yesus yang tidak disalib. Parah, Begitu. Dewa Pinus. Kenapa lu sampai Dewa Pinus? Orang Emang yang Muhammad percaya dewa? orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya, pengkhianat tertangkap Di mana? oleh hawa nafsunya. Sekarang ini tergenapi Potong enggak? cerita. Tergenapi enggak ini? Jangan potong cerita di mana Yesus diserupakan dalam Alkitab Perjanjian Baru. Kenapa di Di mana, perjanjian Bos? baru? Yesus mengatakan Di mana? yang ada di perjanjian lama. Iyalah, narasi Anda kan itu cuma ayat-ayat penggal. Kan sudah saya katakan tadi bahwa Alkitab atau firman Tuhan itu kalau mau jelaskan itu banyak pengertiannya. Malah Nah sekarang, Anda cuma ambil satu ayat oke, berpatokan kepada Yesus. saya ikuti maunya Aduh. Anda. Saya ikuti maunya Anda. Ada di perjanjian baru Yesus disalib, oke ada. Tetapi apakah Yesus pernah mengatakan akan tergenapi apa yang ada tentang aku di perjanjian baru? Ada nggak Yesus mengatakan itu? Itu Anda udah akui kan Yesus disalib. Iya, Yesus disalib keluar dari mulut menurut Anda itu. perjanjian baru. Menurut perjanjian baru, surat-surat wartawan mengatakan Yesus Tidak ada surat disalib wartawan. menurut Aduh. wartawan. Ya, Pertanyaan saya, ada Al-Quran itu tidak cuma Yesus? fotokopi dari Alkitab. Dengar. Al-Quran Pertanyaan cuma saya, ada tidak Yesus mengatakan harus tergenapi, harus terjadi tentang aku sesuai yang tertulis di perjanjian baru? Ada nggak tertulis Yesus mengatakan itu? Ada nggak?
Ini murid-murid Zakir Naik. Carilah ayat yang tertulis bahwa aku adalah Tuhan. Sembahlah aku. ini jurus-jurusnya. Lah, kan Yesus mengatakan jika engkau mengasihi aku, engkau akan mengikuti perkataanku. Berarti perkataan Yesus harus diikutin. Wajar kalau kami cari mana perkataan Yesus. Ada perkataan yang kita bisa ikuti dan ada perkataan juga yang Kata siapa? Kata itu siapa? kata abang tadi. Kata siapa? Yesus harus- mengatakan, jika mengatakan kamu apa? percaya kepadaku, kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan. Jika engkau mengasihi aku, engkau akan mengikuti perkataan-perkataanku. Iya. Mana perkataan Yesus? Mana perkataan Yesus? Jelaslah. Mana perkataan Yesus yang mengatakan tergenapi tentang aku di perjanjian baru? Mana? Banyak kasihan dulu. Mana? Satu aja. Banyak. Mana? Satu aja. Tunjukkan ke saya. Mana? Sabar ya. Sabar. Sampai Paulus kau bangkitkan kembali tidak akan pernah ada. Paulus nggak akan bangkit, Bang. Cuma 2 Yesus yang hari nabi-nabi nggak ada yang sebelum bangkit. kiamat, bahkan 2 jam sebelum kiamat, bahkan 2 menit, bahkan 2 detik sebelum kiamat, kamu tidak akan pernah menemukan Dan data itu. nggak ada nabi yang ini selain Yesus, Bang. Tidak Nggak ada usah yang kau bisa menangis, nggak usah. diselamatkan. Yang saya minta, mana dalilnya Yesus mengatakan akan tergenapi tentang aku yang tertulis di perjanjian baru? Mana? Bentar. Saya sudah menunjukkan kepada Anda menurut penulisan daripada wartawan Lukas mengatakan Yesus pernah berkata bahwa akan tergenapi apa yang tertulis tentang aku di kitab para nabi, Nefiim, di antaranya Amsal. Di Amsal Yesus tertulis- memanggil kedua-belas muridnya lalu berkata kepada mereka, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai Anak anak manusia. akan digenapi. anak manusia. Iyalah, memang dia anak manusia yang diturunkan. Yudas Bang. anak manusia atau tidak? Ya anak manusia lah. Masa anak? Bagus. Dia kan datang di bumi sebagai manusia. Yudas anak manusia, Yesus anak manusia. Jelas, Kembali ya. kepada perjanjian lama. Nah, terus? Ya, Apa? orang jujur dilepaskan. Siapa orang jujur di situ? Yesus atau Yudas? orang bodoh. Orang bodoh dia ini. Mengaku pandai. Banyak orang itu, Bang. Apa kalian Kan sudah saya jelaskan tadi, Bang. Saya sudah jelaskan tadi bahwa Anda cuma mengambil sepenggal-sepenggal ayat yang mungkin Oke. itu yang tidak Oke. bertujuan tentang Yesus. Oke, sekarang Mengatakan begini. di narasi lain Anda langsung mengklaim itu perkataan Yesus dan membuat Yesus. Sekarang begini, Gitu. menurut Yesus yang harus tergenapi itu di perjanjian lama atau di Kan sudah perjanjian baru? saya jawab tadi suruh berapa kali bikin mulut berbusa saja Ya, kan. di mana? Perjanjian lama atau perjanjian baru? Yang harus digenapi itu perjanjian lama, Bang. Amsal perjanjian lama bukan? Perjanjian lama. Makanya saya Oke. bilang tadi Anda cuma mengambil satu ayat saja untuk Orang menyerang. yang jujur dilepaskan Begitu. oleh kebenarannya. Lukas semua baca. Iyo, baca Tetapi cuma pengkhianat sepenggal-sepenggal. tertangkap. Berarti orang cuma mau cari kesalahan di mana ayat yang ada kesalahan. Ini Anda percaya enggak kalau Yesus mengatakan Terus? harus tergenapi tentang dia yang ada di Amsal? Percaya Ini enggak Anda? ini yang Anda bilang ini yang Anda suruh cari, saya sudah cari Lukas 18 ayat 31. Oke, Bahwa silakan. apa? Segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai anak manusia akan digenapi. Nah, buktinya Yesus disalib. Ya kan? Oke. Di mana Nabi Yesaya menuliskan 53 juga penyaliban? berkata bahwa akan disiksa, digantung. Oke, tunjukkan Ya kan? kepada saya di mana Yesus, di mana tertulis di kitab para nabi bahwa Yesus harus disalibkan. Di mana? Tunjukkan. Saya hitung sampai 10. Sekalian aja lu tanya, 2, kantong Doraemon ada di Alkitab atau enggak? Gitu. 3. Loh, berdasarkan Lukas 18:31 kan? Pertanyaan Anda itu ambigu, Bang. Yesus memanggil Pertanyaan yang tidak- ke-12 pertanyaan muridnya, yang katanya. kontra di Alkitab. Pertanyaan manusia Yesus pertanyaan ini. memanggil ke-12 muridnya, lalu berkata kepada mereka, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai anak manusia akan digenapi. Para nabi ini siapa? Di perjanjian lama atau di perjanjian baru? Jawab. Jawab. Ditulis oleh para nabi di perjanjian lama atau di perjanjian baru? Jawab. Amsal ini kitab nabi-nabi atau bukan? Nangis kan? Nangis. Ayo teman-teman kasih dia tulang. Anda mute saya, Bang. Tolong PA. Nah, sekarang
yang tertulis oleh para nabi mengenai anak manusia akan digenapi. Tulisan para nabi ini tertulis di mana? Anda nggak tahu, jadi Anda banyak. Para nabi lah, Amsal. Amsal. Amsal kan? Iya. Amsal kan? Oke, kita baca Amsal. Nabi-nabi menuliskan orang jujur dilepaskan oleh kebenarannya tetapi pengkhianat tertangkap. Ini siapa? Yesus dengan Yudas. Di Alkitab kan banyak pengkhianat, Bang. Banyak sekali pengkhianat. Jadi Anda itu kasih narasi, Oke. kasih Yang Yesus mengkhianati sepenggal Yesus ayat siapa? itu. Sekarang Yang saya mengkhianati tanya, dalam Yesus Alkitab siapa? ada berapa orang pengkhianat? Tunggu. Yang ini Ada kan berapa orang? Abraham saja pengkhianat dengan Lukas mengkhianati Allah. 18:31 ini di situ jelas Anda itu. Yesus. Jangan orang lain. Yesusnya yang Anda jadikan patokan, jangan orang lain. Jangan pengkhianat lain. Di dalam Alkitab itu ada beberapa nabi yang pengkhianat juga, Bang. Termasuk Abraham juga pengkhianati Allah. Saudara, kepada Anda Yesus sadar ada. tidak? Kita sedang Begitu. berbicara Abraham atau berbicara Yesus ini? Iya kan banyak. Ini kita Mengapa berbicara Anda cuma Abraham mematok atau berbicara Yesus? Mengapa Anda cuma mematok Yesus? Begitu. Aneh. Bukan aneh, karena banyak Ini kita Riko berbicara yang mengenai ditanya Abraham. Bang Zuma. Dalam perjanjian lama itu Riko, berbicara Bang tentang Yesus, Bang Riko. Tetapi banyak Yang ditanya Bang Mulai Zuma nangis yang dia. mengkhianati Yesus siapa? Yang Mulai dia, mengkhianati mulai. Yesus siapa? Yudas. Yudas. Ah, Nah, banyak orang yang mengkhianati jujur, Yudas. orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya, tetapi pengkhianat tertangkap. Pertama itu. Ini sebab Ini tertulis di kitab nabi-nabi. Menurut Yesus harus tergenapi ini. Pertanyaan saya, siapa pengkhianat dan siapa orang jujur? Yesus atau Yudas yang pengkhianat? Jawab. Ya Yudas lah. Yudas. Terus, Berarti yang kenapa? tertangkap siapa? Kenapa Yesus yang ditangkap? karena dia menyamakan diri dengan Allah, makanya dia ditangkap. Dinda Hesti Makanya kasih lagi tulang, kasih Anda tulang cuma lagi dia. mengambil ayat sepenggal-sepenggal ayat. Dinda Hesti kasih tulang. Begitu. Teman-teman yang di bawah yang ada ini tulang tolong dikirim. Jangan tertawa tapi tulang kirim. Kalian itu tertawa Kirim tulang, karena kirim kebodohan tulang. kalian sendiri. Teman-teman di bawah Begitu. kasih tulang teman-teman. Lu mau bantah Yesus bukan Tuhan. Penyembah Yudas ini kasih tulang, Ya kan? kasih tulang. Biar dia tenang. Iya, lu Biar dia bagus kasih tenang. potas. Dia kasih tenang, dia penyembah Yudas ini kasih tenang. Kasih tenang. Semua itu sudah ditulis, Bang. Ditulis di mana? Perjanjian Lama. Ditulis di mana? Tapi di perjanjian baru. Tapi Abang cuma ambil sepenggal ayat, bukan berarti itu Oke. juga bukan berarti untuk diarahkan Orang kepada Yesus, yang bukan jujur, untuk dinubuatkan kepada Yesus. Orang Abang yang sudah- jujur dilepaskan Aduh. oleh kebenarannya, tetapi Sekarang begini pengkhianat aja, Bang. tertangkap. Abang percaya kan membuat para Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Amsal 11 nomor 8. Sekarang kalau ini digenapi dalam Begini cerita aja, Bang. Yesus, Abang kan dengar. percaya perjanjian lama itu adalah nubuat tentang Yesus. Iya, memang Yesus mengakui itu kan. Tadi Anda membawa data kan, Lukas 21 itu kan, Lukas 31 yang Anda bawa, betul? Anda masih ingat? Abang percaya 18:31 Anda masih ingat? Abang percaya enggak korban penyembahan Ishak kepada Allah? Anda Itu masih bertujuan ingat? kepada Yesus. Jangan kemana-mana dulu. Percaya enggak? Jangan kemana-mana dulu. Anda masih ingat? Anda yang cuma memetik satu ayat lalu memakai narasi yang bertele-tele. Ya sudah, Sekarang kalau saya begitu, tanya, penyembahan- Yuda, kalau begitu penyembahan tolong Ishak kepada kasih Allah. saya satu ayat juga. Itu Satu bertujuan ayat tentang saja. Yesus atau tidak? Tolong Penyembahan kasih Ishak, saya bagaimana? satu data juga. Penyembelihan Ishak. Hei, Penyembelihan Ishak. hei, Jawab. penyembah Yudas, dengar. Tolong kau kasih saya satu ayat di dalam perjanjian lama, entah itu Amsal, Dulu, entah itu penyembahan kitabnya Nabi Musa. Kau kasih saya satu data bahwa orang Jawab dulu. benar, orang benar dipakai sebagai tebusan untuk orang jahat. Kasih saya data. Saya tunggu. Dari tadi aku jawab terus, sekarang Anda dulu yang jawab. Katanya Anda apologet. Saya Anda berbicara, kasih kan? data, saya kasih Dengar dulu. kesempatan Anda Jangan membuktikan jangan kamu terus bahwa ya kan? Tuhan Jadi kedengaran kayak lu paling pintar. menjadikan Jangan dulu terus yang ngomong. orang benar Jangan. sebagai tebusan bagi orang yang salah. Tolong kasih saya data. Silakan, saya tunggu. Jangan lu terus. Hitungan 10 ya. Seolah-olah lu yang paling Syatu. Nah, pintar. tuh sudah banyak tulang tuh Gitu. dikasih di bawah tuh, udah banyak tulang Begitu tuh. toh. Udah Sekarang dikasih lu tulang cari. tuh, kumpul Saya tanya, karungin, bawa saya pulang. tanya ke lu dulu. Saya tanya, bisa nggak
Anda kan bilang perjanjian lama itu Anda mengakui Anda kan pakai statement perjanjian lama untuk menyerang kekesalan Yesus. Saya menggunakan Ya kan? perkataan Saya tanya dulu. Yesusmu. Iya, saya tanya, waktu penyembelihan Ishak apakah bertujuan untuk Yesus atau tidak? Apa? Kenapa Pengorbanan Ishak Ishak. disembeli? Hei, kenapa Ishak disembeli? Kenapa? Kenapa Ishak Ada disembeli? nubuat enggak? Ada berkaitannya dengan Yesus tidak itu? Enggak ada. Nggak ada. Ah, itu saja itu Anda lu kena. Ya kan? Mana Makanya Anda dalilnya? berbicara Mana Alkitab dalilnya dulu. ada hubungannya Jangan dengan Yesus penyembelihan anak Alkitab. Abraham? Mana? Begitu. Anda kan Mana? berbicara nubuat. Mana apa hubungannya? Ya, nubuat tentang Apa hubungannya penyembah- penyembelihan anak Abraham dengan Yesus Anda Iya, itu? Apa? pengorbanan manusia. Iya kan setelah digenapi oleh Yesus, Yesuslah yang telah menebus segala dosa kita. Apa hubungannya Begitu. ini? Adalah hubungannya. Ada Di mana hubungannya itu dalilnya? apa? Di mana Ada. nubuatannya? Di mana Itu. nubuatannya? Waktu Tuhan Abraham menyembelih, mau menjadikan menyembelih. orang Ternyata- benar sebagai tebusan bagi orang salah. Mana dalilnya? Ternyata telah disediakan oleh Bapa, telah disediakan oleh Allah domba yang harus disembelih. Bukan Yesus Ishak, domba. begitu kan? Yesus domba. Iyalah secara Ah, secara kampung. Makanya, bukan, makanya itu bukan. manusia yang harus bukan. turun. Kalau di perjanjian lama itu, Bang, binatang yang disembeli kayak kalian itu masih sembeli sapi itu, dosa kalian 1 tahun dihapus itu, Bang. Kalau kita ini manusia yang tebus dosa kita dengan darah yang ini yang suci, Bang. Makanya kita ditebus oleh darah Yesus. Mana Begitu dalilnya? Pengorbanan. Mana dalilnya? Dalilnya Nah, itu saya minta. Mana penebusan dalilnya? dosa kan? Yesus Bahwa telah menebus penebusan dosa dosa itu Ya kan? dengan darah manusia. Mana dalilnya? Mana? Banyak ada. Bilang tadi, ulang-ulang. Mana Serta dalil? kasih dalilnya, Anda lari ke samping. Anda lari Saya Anda minta terlalu satu banyak aja, satu aja, omong, satu aja. seolah-olah lu paling pintar. Satu Padahal lu aja. itu PA, Oke, tahu. saya diam. Teman-teman perhatikan teman-teman. Saya akan diam sampainya dia menunjukkan dalil Tuhan yang ada di perjanjian lama minta darah manusia sebagai tebusan dosa orang Roma, Yunani dan kafir Kristen laknatullah. Kita tunggu ya. Saya diam. Kasih dia waktu 6 tahun. Silakan. 6 tahun. Ya, saya kasih kamu waktu 6 Kelamaan, tahun. 6 tahun. Cari dalil Tuhannya orang Yahudi minta persembahan darah manusia untuk tebus dosa manusia. Silakan. Saya tunggu 6 tahun ya. Saya diam. Kelamaan Bang 6 tahun. Biar supaya mereka ini jadi waras, jangan gila permanen. Iya kayaknya nobar orang itu Bang nonton Lu yang baru. gila tahu. Lu yang gila serang-serang Alkitab, nggak pakai data apa begini-begini. Suka-suka otak jidat lu itu. Imamat Udah datanya 18:21, janganlah kau serahkan seorang anak manusia untuk dipersembahkan kepada dewa Molok. 1. Imamat 20 nomor 3. Aku sendiri akan menentang orang yang melenyapkan dan Anda melenyapkan. menyerang Aku sendiri akan menentang orang dan akan melenyapkan orang yang mempersembahkan anak manusia kepada dewa Molok. 2. Tolol amat. Sekarang tolol amat. saya Baca minta perikopnya. dalil. Sekarang Baca saya minta dalil di mana Tuhannya orang Baca. Yahudi minta persembahan darah manusia. Tunjuk dalil. Saya kasih kamu waktu 6 tahun mulai dari sekarang. Tuhannya Romawi, Bang. Tuhannya Romawi yang minta darah manusia. Nah, itu dia yang kita minta. Tuhannya Yahudi minta darah manusia. Tunjuk dalilnya. Saya kasih waktu 6 tahun. Silakan. Yang saya tahu itu darah dari Tuhan dari Romawi itu yang minta darah manusia. Kita tunggu Kalau 6 dari tahun. Yahudi nggak ada. Abangku. Kelamaan lah Bang 6 tahun. 6 tahun kita tinggal. Kita tunggu. Ya lama kali Bang keburu kawin lagi aku. Hening cipta dimulai. Kelamaan Bang keburu kawin Biar lagi. dia aku. robek-robek dulu bebelnya. 6 tahun. 6 tahun kemudian datanya nggak ada. Aku pun masih menjanda. Panggil pendetamu ke sini, panggil si Pendi Aceh yang pengecut, penakut itu. Mau panggil pendeta bagaimana? Elias saja lu ketar-katir. Keterkatir. Dibahas Keterkatir. penutup, dibahas di ujung-ujung lu malah nyari ke sini ke situ. Saya kan minta dalil tentang lu aja yang Tuhannya merasa orang pintar. Yahudi minta persembahan darah manusia. Mana? Kok lari bahas kemana-mana? Enggak, kita baca satu-satu ayat, Ya, baca satu data aja, satu ayat aja, please. ayat.
Satu nomor aja kalau ada, silakan. Di mana itu? Orang kalau nggak Hei, sudah hampir 5 menit ini kita menunggu. Hei, Abang pula 6 tahun abang bilang. hei, mana? Hei, Tuh kan betul-betul 6 tahun kan? Ada lah. Kamu nakal, nyembah Yudas, tak hafal ilmu, akal-akalan kau bikin agamanya orang jadi akal-akalan, agama tauhid kau jadikan agama pagan. Mana? Mana dalilnya, mana? Cepat. 6 tahun kemudian dia kabur. Mana dalil? Dalilnya. Dari tadi menggonggong aja terus. Allah. Ilmu diminta pertanggungjawabannya nggak ada. Mana? 6 tahun kemudian dia sunat, Riko sunat. Mana? Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamai karena iman di dalam darahnya. Ya kan? Hal ini iyalah di dalam darah Kristus. Ya kan? Kamu baca di mana itu? Kamu baca di mana? Di Roma. Ya. Kenapa? Itulah Tuhannya Roma. Alamak. Saya sampai dengan firman ya. Alamak. Ya kan? Kau tahu Kenapa? tidak? Itu ayat Alkitab itu. Dengar saya. Kenapa Anda mau bantah? Itu ayat Alkitab. Dengar saya. Saya tidak malu Anda mau Dengar. Saya mau tanya di mana? Dengar, yang saya minta firman Tuhan, Tuhan yang benar, bukan Tuhan palsu. Paulus itu kan Tuhanmu. Yang saya minta Tuhan yang asli. Minta persembahan darah manusia untuk nebus dosa, itu di mana dalilnya? Jangan kau bawa Tuhanmu Paulus. Dia yang menyebarkan Kristen. Saya tidak minta. Saya tidak minta dari Bapak Paulus. Saya tidak minta dari Bapak penyesatmu itu. Si penyesat Paulus itu saya nggak minta suratnya. Yang saya minta firman Tuhan yang betul, Elohim. Sebagaimana saya membacakan data tadi, Imamat 18, Imamat 20, Tuhan akan membunuh orang-orang yang mempersembahkan anak manusia kepada dewa. Paham? Makanya Paulus pendekeng mati semua. Yang saya minta itu dalilnya, Tuhannya orang Yahudi, dengar, Tuhannya orang Yahudi minta persembahan darah manusia untuk tebus dosa untuk kafir laknat. Mana dalilnya? Saya minta. Jangan kau bawa surat Paulus, koclok. Iyalah. Sejak kapan Paulus itu jadi Tuhan? Paulus kan diajarkan dalam Alkitab, iya kan? Saya tidak minta itu. Kesaksian Paulus, iya kan? Saya tidak butuh itu. Yang saya minta, saya minta firman Tuhan, bukan firman hantu. Menjadi anak muda. Iya. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul, yang dikuduskan untuk memberitakan Injil Theos. Jelas kita harus percayai Paulus karena dia pengabar Injil. Iya, silakan dengan Paulusmu. Silakan kau jilat pantatnya Paulusmu. Saya tidak isi Alkitab itu saya percaya. Yang saya minta firman Tuhan. Yang saya minta firman Tuhan yang mengatakan berikanlah segala isi Alkitab itu darah manusia untuk berdebus dosa manusia. Jangan kau bawa Tuhanmu itu. Firman Tuhan itu, Bang. Itu nenekmu. Kenapa? Nenekmu. Kalau ayat itu, kalau kitab Roma nggak ada dalam Alkitab, kami tidak peduli dengan nenek kau itu. Kami nggak peduli. Tidak ada Alkitab, Kami tidak peduli dengan nenek moyangmu itu, Paulus. Kami nggak peduli. Yang saya minta firman Tuhan. Yang saya minta firman Tuhannya. Kayaknya nggak nyambung ini Bang Juma ini. Iya, susah ini karena dia nggak pakai otak. Saya minta firman Tuhan, bukan firman Paulus. Tuyul nggak pakai otak. Yang kita minta firman Tuhan dikasih firman Paulus. Lucu ya, iyalah. Tuhan. Dasar penyembah Yuda. Pantas aja
Keliling-keliling terus. Oh, Banyak kegiatan dulu bentar ya guys. sementara. Bang Juma tadi kesalahannya itu ngomong itu kata lain dari transgender tuh nggak bisa diucapkan. Itu Yang memang mana kena itu? 10 menit. Bang Juma ngucap itu tadi bilang, "Bang, kena nanti." Betul kan kena. Oh. Bang Juma tadi ngomong itu dia. Tadi bawa Ya, kata lain dari transgender. Kena ribet Bang Juma. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh abangku. Masya Allah. Taqabbalallahu minna wa minka. Masya Allah wa minkum. Semangat lahir Ini batin. anak monyet tadi mana? Udah turun? Kena ribet Kena juga dia, Bang. Itu ada di bawah itu. Karena ada di bawah. ngatain Nabi Muhammad. Ada di Anak bawah. monyetnya itu. lucu. Kita minta apa dia dikasih apa. Kasihan mereka ini sesat. Terlalu jauh Kenapa sesatnya. Pasien yang tadi itu bener itu. Pasien selanjutnya silakan naik. Yesus minta tergenapi yang ada di dalam kitabnya Yahudi. Dia kasih kitabnya Romawi. Sabar dulu. Sabar. Oke, orang Ternate, selamat sore, agama apa? Aku Muslim. Oke. Alhamdulillah. Sebentar ya, Sinta, selamat sore, agama apa? Sinta. Nggak jawab. Ini dia Bang, minta naik lagi dia Bang. Ya udah naikin. Enggak begini aja Bang, cuma bikin nyaman aja surat Paulus, kasih yang lain dia percaya enggak Halo, gitu. kenapa anak babi? Ya Waduh, ampun. mulai kasar nih. Dia Lu bilang aku anak monyet. Aku nggak bisa Ya balas memang anak kamu babi. anak monyet. Iya kan? Jadi lu bilang kan saya anak monyet. Anak Ya, kera saya itu bilang nggak anak berfungsi babi. otaknya, nggak berfungsi. Saya minta apa tadi? Saya minta data apa? Perjanjian Iya. lama, firman Tuhan. Kau kasih firman Paulus. Memang Iya, kami iya. tahu. Paulus itu Paulus Tuhanmu, kami tahu. Paulus kayak itu lu, anak Tuhanmu, kami babi. ngerti. Paulus itu orang Kami ngerti Paulus itu Tuhanmu, kami paham. Karena Yesus mengatakan dalam Yohanes Bang. 8:44, Begitu. iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Nah, yang saya minta ini adalah keinginan Bapa yang di langit, yang di surga, bukan keinginan Bapa yang di Antioquia. Coba kau pakai otak supaya kau jangan seperti kera. Pakai otakmu. Kalau kau nggak pakai otak itu kau mirip Paulus kera. itu Yesus mendatangi dia Bang. Jadi dia Buset. berada dengan Yesus, dia yang semua di mana? dia yang saksikan Yesus. kematian dari kematian itu dia Aku kasih kamu data ya, supaya kamu itu bisa waras, jangan dari gila kematian permanen. dia yang saksi. Dengar. Kamu yang gak waras Bang. Yesus mengatakan begini. Yesus mengatakan dengarkan begini. dulu. Yesus mengatakan begini. Di dalam kitab yang kau pegang, di nomor 23 dari bab 24. Pada waktu itu jika ada orang berkata kepada kamu, lihat ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Sebab Mesias dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang pilihan juga. Camkanlah, kata Yesus, camkanlah. Ya, Aku sudah. sudah. Sabar. Saya bantah. Sabar dulu. Dasar kera. Dasar babi. Kera. Kalau kera itu nggak berfungsi otaknya. Paham? Sama kayak Dibilang babi. dengarkan dulu. Dengar. Tomat-tomatan, Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Ini Yesus mengingatkan kepada muridnya Bani Israel, bukan Kristen. Kristen itu penumpang gelap yang muncul belakangan dari Eropa. Terus Anda penumpang apa? Terang. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi, apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, jangan kamu pergi ke situ. Atau orang berkata, lihat Yesus ada di dalam bilik penjara, Di ayat jangan mana, kamu Bang? percaya. Di ayat mana? Sebab Karena nabi palsu kan? dengar. Udah saya sudah mengerti. Sebab dengar. Dan ini yang terakhir. Habis ini kau tanggapi kalau otakmu bisa berfungsi. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikianlah nanti kelak kedatangan anak manusia. Paham? Jadi ketika Yesus datang untuk kedua kalinya, Anda baca di mana itu? ketika Yesus datang untuk kedua kalinya,
itu akan terpancar sinar dari timur sampai ke barat. Jadi tidak ada orang yang ngaku-ngaku cerita ketemu Yesus di padang Anda gurun, baca di mana itu? ketemu Yesus kemudian di dalam bilik penjara. Nggak ada yang kayak gitu. Yesus ketika datang yang kedua kalinya akan diketahui oleh seluruh manusia di atas muka bumi. Kenapa? Karena Iyalah. menurut Yesus cahaya akan berpencar dari timur sampai ke barat. Ini Anda Paulus baca di mana ngaku-ngaku. itu? Ini Paulus ngaku-ngaku bertemu Yesus Anda di baca padang di mana gurun. yang tadi? Ini Baca di mana? Matius 24 nomor 23 sampai 20. Nah, Anda percaya enggak kedatangan manusia itu? Baca dulu Anda itu percaya baru nggak? jawab. Percaya Baca. karena Al-Quran Percaya, saya kan? mengatakan Ya kan? demikian juga. Isa alaihissalam Anda masih akan mengira datang bahwa Yesus untuk serupakan, kedua diserupakan. kalinya. Apa Anda bisa menyebut Nggak Yesus punya data ini Bang Juma, nggak bisa diskusi. Apaan Nggak sih tahu Bible. anak kera ini? Abi? Disebut Yang anak bilang babi tadi kan diserupakan. kalau makan babi, saya tidak makan babi. Bapakmu Saya- makan babi, spermanya Saya- ada saya kandungan makan. babi. Udah Bang Ujat doang ini turunin lah, nggak nyambung. Spermanya bapakmu itu dari babi. Kalian yang Disemprotkan menghujat. ke Mancing aja, rahim Bang Juma. ibu Memancing kalian, Bang Juma ini. lahirlah Menghujat, kau. iya kan? Kau yang pantas Kalian disebut menghujat. anak babi, paham? Udah jangan terpancing, jangan terpancing. Jadi Memancing doang dia. saya katakan ya, bapakmu itu makan babi, makan anjing, makan kera. Oke? Lalu saripatinya menjadi sperma. Spermanya itu mengandung zat babi, zat kera, zat anjing, disemprotkan masuk ke rahim ibunya, lahirlah kau. Jadi kau di dalam tubuhmu ada zat guguk, zat babi, zat monyet. Jadi jangan kau marah kalau disebut anak anjing, anak babi, anak monyet, karena memang begitu, paham? Makanya tanya bapakmu, jangan makan lagi makanan menjijikkan. Mampus kau kan? Tadi Bang Juma baca Bible, dia bilang itu di mana? Di mana? Leh, mestinya kalau kau pernah baca Bible langsung connect dong. Oh, itu ada di Matius sekian, Matius 24. Ya ternyata nggak punya Bible, nggak ngerti Bible, ngoceh doang. Kan udah jelas ya Bang Juma ya. Kalau ada yang mengatakan Yesus ada di sana, ada di sini, jangan kau percaya. Ya, Terus? jadi kan dalilnya jelas. Iya. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat suci, tempat kudus, ini siapa ini? Tempat kudus ini yang dimaksud ini apa? Menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, lalu dikatakan pada waktu itu jika orang berkata kepadamu, lihat, Mesias ada di sini, Yesus ada di sini, jangan kau percaya. Sebab Yesus nanti kalau datang, tandanya hanya satu, yaitu adanya sinar yang berpencar, bersinar dari timur sampai ke barat. Itu tandanya Yesus datang. Kalau yang dilihat oleh Paulus ini, itu bukan Yesus. Yang datang kepada Yesus ini, itu bukan yang Paulus ini, itu bukan Yesus. Itu karangan dia sendiri. Makanya Yesus mengatakan, pada waktu itu jika ada orang berkata, lihat Yesus ada di sini, lihat Yesus ada di sana, jangan kau percaya. Sebab nabi-nabi palsu akan muncul dan mengadakan tanda-tanda dan mukjizat yang dahsyat. Sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, Yesus mengulang 2 kali, camkanlah. Aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila ada orang berkata, lihat ada Yesus di gurun, ada Yesus di padang pasir, ada Yesus dalam bilik, jangan kamu percaya. Jangan kau percaya, kata Yesus. Nah, orang-orang Kristen percaya kepada Paulus. Kenapa? Karena orang Kristen bukan Yahudi. Yang menerima peringatan oleh Yesus itu hanya orang Yahudi, murid-muridnya. Kristen ini kan bukan. Kristen ini justru pengikut nabi palsu itu. Demikian. Oke. Baik. Saya masukin topi, ada pencari surga nih. Waduh, hebat nih. Selamat sore, Bro. Bro, selamat sore. Wih, sore. Ya, ya. Suara lu kecil. Masa suara saya gede? Ya udah. Kristen apa gimana ini? Oh iya, saya Kristen. Kristen begitu. Kamu percaya nggak Paulus Nggak. pernah ketemu Yesus? Tadi dari tadi ngebahas Yesus, nggak ada ngebahas Muhammad. Nggak. Topiknya tadi, kamu percaya nggak Paulus pernah ketemu Yesus? Itu topiknya. Sekarang di mana katanya dalam Al-Quranmu? Kok Al-Quran? Ya kan kamu nanya agama saya nanya agama kamu. Coba terangin di mana dia sekarang.
Di Siapa? surga, di mana? Muhammad. Hah? Kalau Paulus di mana sekarang? Kok balik bertanya itu? Pertanyaan kayak itu aja. Kan lucu Anda itu, kan lucu. Lucu Anda itu. Ya, Mau jadi bulan-bulanan lagi di sini. bulan-bulanan. Iya, kayak tadi temanmu mau. Harian di sini nggak bulan-bulanan. Mau bulan-bulanan. Kenapa ya nggak ada OTM pinter ya? Ya. Jadi, Kenapa kuculuk semua sih yang naik? Ya itulah dia. lu bertanya kayak gitu aja nggak bisa dijawab tuh. Ya nanti Ya. kita bisa jawab itu. Kamu bertanya di mana Nabi Muhammad saat sekarang? Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya inda rabbihim yursaqun. Oke? Di mana katanya? Dia berada di sisi Tuhannya. Sama seperti Jadi dia Nabi ketemu Isa. Tuhan, lihat Tuhan. Dia berada di sisi Udah lihat Tuhannya Tuhan. sama seperti Nabi Isa alaihissalam diangkat kepada keridaan Allah. Nabi Muhammad juga demikian. Berada di sisi Tuhannya. Oke? Muhammad Dalilnya ketemu jelas. Anda, Bal dengerin. ahya'u inda rabbihim yurzaqun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di sisi Tuhannya dan mendapatkan rezeki. Jelas itu ya. Udah dijawab ya. Oke, sekarang pertanyaan saya, Paulus sekarang di mana? Jawab. Di mana Paulus sekarang? Jawab. Yang mengajarkan Anda menyembah Yesus itu di mana sekarang? Woi, domba betina jawab itu. Kalau kau nggak jawab, gue lempar kunci dongkrak. Jawab. Di mana Paulus sekarang yang telah mengajarkan kalian menyembah Yudas? Jawab. Woi, jawab Penyembah Yudas. Di mana kemudian Paulus sekarang? Nakal. Kenapa bisu ente? Mau dikasih tulang? Kasih lemaknya aja. Dia kan demennya lemak. Kalian yang bangkitkan saya. Kalau yang kayak gini saya ahlinya. Udah santun-santun saya kemarin diskusi sama kalian. Mana? Buka mute-nya, Oten. Pencari surga, buka mute-nya. Masih mau kau datang besok. Pura dikasih ya. Dampan dikasih nama rupa. Kita ganggu. Domba betina, dijawab dong domba betina. Di mana Anda tanya, Nabi Muhammad sekarang di mana? Kami jawab, ahya'u inda rabbihim, hidup di sisi Tuhannya. Dalilnya, saya tanya, mana Paulus sekarang? Gak bisa jawab. Innalillahi wa inna ilaihi Kabur dia, Bang. Nabi Muhammad memberikan satu kitab, Al-Quran. Paulus memberikan 14 kitab. Mana dia sekarang? Tadi aku minta dalilnya, Tuhan meminta persembahan darah manusia. Dikasih surat Roma. Berarti Paulus ini orang hebat, bahkan selevel dengan Tuhan. Karena saya minta firman Tuhan, dikasih firman Paulus. Berarti Paulus ini sudah dianggap Tuhan. Saya tanya, di mana dia sekarang? Di rumah Bapak di surga, Bang.
Neneknya kiper. Enggak. Mana ada? Nggak ada data. Matinya aja mengenaskan. Oke, siapa dulu ya Bang? Saya answer dulu ya Licon. teman-teman. Bang Andi. Iya Bang. Iya. Licon, selamat sore, agama apa? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya mau naik. Bentar dulu, sebelum Anda nanya, aku nanya dulu. Gimana kamu sehat? Kencing lancar? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Lancar ya? Lancar. Oke, terus lanjut. Nah, tadi saya kan naik itu mau tanya ke Oten Bang. Tapi sekarang udah gak jadi udah. Oke, Percuma. teman-teman yang Percuma Anda nanya, Banyuma aja nggak dijawab kok. Oke, teman-teman yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik. Yang Kristen aja ya, mohon ya temannya Kristen. Yang Islam jangan minta naik. Ya, yang Islam jangan minta naik, yang Kristen aja. Kalian itu bertanya juga kita udah tanyakan kok. Pertanyaan kalian itu sudah ditanyakan berhari-hari. Nggak apa-apa kali kalau mau naik salam-salam sebentar mengisi waktu. Kalau mau salam-salam ya. Tapi tolong yang Kristen aja ya, kita mau diskusi. Ya, Salam salim. Kan karena saya udah terlanjur naik, mau tanya ke Oten juga gak Otennya nggak ada Bang. Ya itu, saya tanya ke Bang Zuma aja. Kira-kira kalau Anda mau bertanya apa pertanyaannya, nggak apa-apa. Nanti aku sampein kalau ada. Kira-kira apa? Oh, gini Bang, pertanyaannya Bang. Apa tuh? Siapa yang menyuruh Oten-Oten itu beribadah ke gereja, caranya begini. Itu siapa yang menyuruh Bang? Ya Bang, itu aja. Nggak ada yang nyuruh Bang. Udah saya. Oh, bikin sendiri gitu Bang? Ya itu kesepakatan Bapak Gereja menurut mereka. Oh, berarti di Alkitabnya nggak ada Bang? Perintah-perintah? Ya memang nggak ada perintah hari Minggu pergi gereja. Yang ada sahabat ke sinagog. Iya Bang. Ya udah Bang, gitu aja Bang. Ya, Pak. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya Pak Likot, kalau udah habis jual tanah warisan, jangan sampai lupain saya ya. Ya Bang, nanti saya kirim basket satu ya. Ya Bang. Saya ini belum tidur ya, dari semalam baru sejam, susah tidur aku ya. Kenapa ya? Coba minum kopi Bang Andi. Justru itu banyakkan kopi. Susah tidur aku ini. Iya Bang Andi, aku kira bohong lah orang katanya kalau minum kopi tuh nggak ini ya, buat nggak bisa tidur. Jadi aku dapat kiriman kopi dari Jawa kan. Terus aku minum tadi malam, asli memang nggak tidur dibikin dia. Udah capek aku menghayal-hayal Bang Andi. Udah menghayal aku sampai ke alam baka, tetap juga nggak tidur-tidur. Udahlah. Tapi memang itu yang namanya kalau minum kopi nggak ada orang tidur minum kopi. Bukan, maksudnya habis minum kopi Bang Andi. Nah, habis minum kopi baru minum kopi lagi gitu. Nggak ngantuk-ngantuk loh Bang Andi, makanya heran aku. Makanya Mbak Esti sebenarnya ini nggak usah buka komal. Cocoknya itu bawa sopir mobil truk dari Bangka Belitung ke Jakarta. Astagfirullahaladzim. Yang Kristen aja minta naik, yang Kristen. Truk 10 Gak gitu roda. juga kali Bang Andi, gak gitu juga. Oke. Bang Amir, gimana Bang Amir? Sehat Bang? Bang Amir, waduh Bang Amir. Lagi jauh dari perangkat. Ya agama Kristen aja guys yang naik, tolong telinganya dipakai ya guys. Yang agama Kasar Kristen banget aja. sih Jangan begitu lah. Dibilangnya Ya gak apa-apa kan ngisi kekosongan, dia naik nanya apa kek gitu loh. Kalau ada Kristen baru dia diem gitu. Naik aja. yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik. Baca Quran 5 juz, insya Allah bisa tidur. Ya kepanjangan baluap. Kau suruh pula aku baca Quran 5 juz ya kepanjangan. Ya ntar saya siapa ini Pi, nanti saya tanya kalau ada hotel ya. Iya, Yosep, yo naik Yosep.
Ya. Ini katanya berdebat sama Bang Handi katanya. Tanah ini mau berdebat sama Bang Handi. Halo, selamat sore, Angin Namiri. Asal jangan si itu aja. Ini orang Bugis. Sore, Bu. Ya, agama apa, Kenapa, Bang? Deng? Saya mau berdebat nih, Bu, sama Bang Andi, Bu, nih, Bu. Ya, silakan Bang. Apa? Mau kasih satu pertanyaan, kalau Bang Andi bisa jawab, saya pindah agama. Pindah kemana? Pindah agama, Bang. Pindah agama Iya, dari pindah agama mana mau mana? kemana? Agama Kristen, Bang. Mau pindah ke agama Kristen? Iya, Bang, kalau Abang bisa jawab pertanyaan saya satu. Kalau saya bisa jawab, kamu pindah. Ya, Kalau nggak bisa jawab, ya nggak masuk Kristen saya, Bang. Islam lagi saya. sekarang kamu agama apa? Islam saya, Bang. Islam. Saya tes dulu deh. Enggak, saya coba dulu apa Saya tes boleh? dulu keislaman kamu dulu, gitu loh. Kalau sholat jenazah itu berapa rakaat? Nggak ada rakaatnya, Bang. Oh, pintar. Takbir doang, Bang. 2 kali. Oke, pintar lah. Sholat witir berapa rakaat? Kamu di Makassar ini ya? Jadi kesimpulannya boleh gak aku berdebat? Boleh, ntar dulu kamu di Makassar ini. Saya di Jakarta, Bang. Kok angin mamiri itu artinya apa tuh? Oh, itu orang Makassar punya itu. Iya, Bang, istilah itu, Bang, aku ambil, Bang. Ya udah. Bang, bisa, Bang. Ya bisa Bang, silakan Bang. Di mana tertulis ayatnya, dalilnya, akulah Tuhan Yesus, sembahlah aku. Kalau Abang bisa jawab, aku masuk Kristen, Bang. Enggak ada jawabannya Bang, karena nggak ada tertulis. Nah, ya udah, Bang, gitu aja, Bang, ya. Makasih, Oke, Bang, ya. iya, Bang. Bunda, makasih. Ya, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana bisa dijawab, nggak ada tertulis? Ya, agama Kristen yang mau diskusi silakan naik. Minta permintaan. Tapi pintar ini Nangin Mamiri ini. Dia kasih pertanyaan yang tidak ada jawabannya. Ngaku saya bersyukur nggak bisa jawab karena nggak ada jawabannya. Pintar dia. Kalau ketemu gue traktir lu kopi, benar. Bercanda kalau Bang Andi. Bercanda dia. Bercanda. Itu namanya Angin Mamiri, itu ada restoran Angin Mamiri di Makassar di atas laut. Tahu masih ada apa enggak tuh? Oh, pantas kata Bang Andi itu. Orang ini apa namanya? Angin Mamiri itu artinya sebenarnya itu tulisannya itu nggak begitu, pakai G, angin, terus M-nya 2, Angin Mamiri. Artinya apa itu Bang Andi? Angin sepoi-sepoi. Oh, angin bertiup. Ya, agama Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan. Oh, bahasa Bugisnya angin Namiri. Tanyain aja lah nih. Ya. Bahasa Bugis. Waalaikumsalam Irfan Syah. Tadi kalian gak lihat aku PK Moten ya. Sayang sekali Otennya. Oke, Mami Nisa, selamat sore. Agama apa? Selamat sore. Bang Andi. Mami Nisa. Waalaikumsalam Ines. Mami Nisa. Iya, Kak. Selamat sore. Agama apa? Assalamualaikum, agama Islam, Kak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apa yang mau disampaikan, Kak? Momi Nisa, Nisanya kemana? Lagi tidur, Bang. Oh, tidurnya. Berapa tahun Nisanya? Umur 3 tahun. Oh, iya. 3 tahun itu belum jadi Tuhan dia ya? Astagfirullahaladzim. Ya. Kan Yesus 3 tahun. Waalaikumsalam. Oh iya, nggak tahu deh. Kok kesono sih pertanyaannya ah? Aduh, apa yang mau disampaikan Mami Nisa? Nggak ada, Kak. Cuma mau bilang sehat-sehat ya, Kak. Ya, Bang, ya. Iya, amin. Panjang umur supaya bisa memberikan yang terbaik lah. Ya. Sama titip salam sama Bang Juma ya, Bang, Kak.
Iya, Mom. Iya. Iya, Mom. Udah Mom, Kak, ya. kalau boleh tidak tahu, ini posisi di mana ini? Di Batam. Oh, di Batam. Terus kampung tuh. Batam tuh Bunda Esti tuh. Iya, Batam. Kampungku bukan Batam lah Bang Andi. Aku ini di Batam ini. Iya, Mami Nisa di Batam. Kata Bang Andi ke kampung. Ya, aku kampungku nggak di Batam. Aku kampung. Mami Nisa Mami Nisa Batam di mana? Di ini Kak. Emang Kakak tahu Batam? Tahu saya. Kecil Ma. Batam sama aku. Yes, mantap. Di Batu Ampar aku Kak, Batu Ampar. Yo, Batu Ampar, pantesan terdampar kalian di sana. Jauh kali. Iya, aku orang Medan tapi stay di Batam ikut suami. Oh, Medan mana? Orang Medan mana? Sedimpuan Kak. Itu bukan Medan, Bu. Ih, di Medan. Ya udahlah. Kata orang. Aku juga di Batam, Bu. Ini Bu, aku di Batam ini di Kampung Bugis. Ada yang tulis di bawah yang Kevin McDermott. Iya, itu dekat dari Medan, Sidempuan itu Sumatera Utara. Dari Sidempuan ke Medan itu makan waktu 1 hari 1 malam. Gimana sih kalau itu Medan pula? Dibilang langsung Sidempuan. Medan dulu. Itu yang di bawah pun menggiakan pula Medan. Dasar kalian. Ke Sidempuan ke Medan makan waktu 1 hari 1 malam. Ya udah dekat lah. Jauh sih. Yaudah lah ya, salam kenal ya Mami Nisa. Ya Kak, sama-sama ya Kak, sehat-sehat ya Kak di atas semua. Ya, Papa Nisa kemana Papa Nisa? Lagi kerja Bang, cari duit. Mudah-mudahan pulang bawa rezeki yang banyak ya, yang halal. Amin ya Rabbal Alamin. Begitu juga ya doa buat abang sama kakaknya di Amin. atas. Walafiat keluarganya, dilimpahkan. Marganya apa? rezekinya. Papanya Nisa, marganya apa? Marga Jenderal. Abang tahu? Apa itu? Enggak tahu. Kalau aku Opung Kurambe, aku nggak tahu itu. Kurambe loh Bang. Ah, Kurambe, ayam Ke Kurambe. agama Kristen ya. oh Rambe juga ya. Oh, iya. Yaudahlah Bang Handi itu lagi gantian. Iya. Ya Mami Nisa ya. Ya Kak, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, ini Sayuti, selamat sore agama apa? Sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang mau disampaikan Bang? Saya ingin cuma memberikan salam saya kepada Bang Juma sebagai fans saya, karena dari dulu saya buka YouTube juga, saya mestinya dengar debat Bang Bunda Juma. Baru saya bisa tidur. Sampai sekarang ini saya kalau satu malam belum mendengar debat, saya belum bisa tidur. Begitu, saya cuma hanya kebetulan Kristen belum naik, jadi saya ingin naik. Saya ingin sekali memberi salam kepada Bang Juma untuk menjawab salam saya. Itu tandanya berterima kasih. Bang Jumanya lagi sholat Bang. Siapa tahu sudah, coba aja. Coba aja Bang, siapa tahu sudah sholat. Coba deh. Karena alhamdulillah kami sudah muslim. Alhamdulillah. Mas Sayuti di mana ini Bang? Di Maluku Utara. Oh, Maluku Utara, Masya Allah. Kalau ke Makassar mampir-mampir ya Bang? Insya Allah, insya Allah. Saya rumah Oke, saya. Bang, ada lagi mau disampaikan? Cuman itu aja. Saya ingin memberi salam kepada Ada ya. Dan kemudian kalau andaikan dia bisa menjawab, Masya Allah, itulah rahmat saya. Tunggu dulu aja Bang sebentar. Lagi sholat. Bang Yuma, ada yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Sayuti, Masya Allah. Sayuti apa ini namanya Bang ini? Sayuti Wahab. Ya. Iya, gimana Bang kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Masya Allah. Di kota mana abangku ini? Ya. Di kota mana sekarang? Di Maluku Utara. Maluku Utara berarti Sumatera Barat. bukannya Jambi. Maluku Utara.
Oh, Maluku Utara. Maluku Utara. Berarti Sulawesi ya, Bang ya? Ternate bang. Oh, Ternate. Untuk si satu. Ya. Ternate. Wah, ini Ternate ini yang aduh, ada kenangan ini waktu Ambon kan itu ya? Iya. Bukan. Kalau Ambon Maluku. Kalau Oh, Ternate Maluku. Maluku Utara. Beda lagi. Kok salah terus? Udah terbagi dulu. Iya. Ya, alhamdulillah. Masya Allah. Ya, lanjut Bang, lanjut. Jadi terima kasih banyak. Saya berterima kasih banyak. Hari ini saya memberi salam kepada Bang Juma, kemudian Bang Juma bisa menjawab salam saya. Itulah kebahagiaan saya. Masya Allah. Saya. Iya. Karena Ada apa saya. rupanya Bang? Iya. Tidak, saya cuma ingin Bang Juma menjawab salam saya secara langsung. Namun alhamdulillah hari ini sudah tercapai. Karena Alhamdulillah Bang. saya Masya Allah. setiap malam kalau saya tidur, sebelum saya dengar suara Bang Juma berdebat, maka saya belum bisa tidur. Kalaupun bukan live, tapi saya cari di TikTok itu, saya dengar dulu sampai selesai baru saya tidur. Suaranya Bang Juma itu kayak obat tidur. Masya Allah. Bang Juma itu saya ibaratkan sebagai dewa penyelamat bagi manusia. Jangan dewa Bang, bahaya itu, Paham tewas. Tuhannya tetangga itu kalau dewa. Allah. Sang penyelamat. Karena kami juga sampai ke alhamdulillah situ. sudah Muslim. Iya, Masya Allah. Oh, dari Mu'alab juga Abang ini? Maka saya suka dengar. Ya, orang tua kami. Oh, Alhamdulillah. Makanya ketika saya mendengar debat Bang Juma itu, saya merasa senang. Alhamdulillah kami lebih paham bagaimana kita bertuhan. Bagaimana dengan iman kami. Itu yang membuat kami suatu pelajaran besar. Akhirnya alhamdulillah saya setiap kali saya mendengar debat Bang Juma itu, saya tetap ada catatan. Apa yang Bang Juma sampaikan itu saya tulis terus. Iya, Masya Allah. Barangkali cuman itu saja Bang Juma, terima kasih banyak. Bang Juma sudah menjawab salam saya. Iya, sama-sama Bang. Ya. Oke, semuanya host dan Bang Handi semuanya. Ya, saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada anak Batak ini. Anak Batak. Anak Iya, Bang. Batak. Ya. Ada yang ingin disampaikan, Bang? Iya, saya mau bertanya. Sebelum bertanya, dari sekte mana ini, Bang? Kepercayaan maksudnya. Iya. Hindu. Oh, Hindu, mantap kalau ada Hindu bertanya. Baik. Silakan, Bang. Baru kali ini ada Hindu nih. Silakan, Bang. Saya mau bertanya khususnya kepada Bang Zuma. Ya, boleh. Silakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Maaf, bukan anak Batak, anak Bang Handi anak baik, Anak bukan baik, anak sorry, Batak, Ma. Bang Handi. Iya, kan saya udah tarik. Silakan, Bang. Maaf ya. Lanjut. Iya. Ini kebanyakan minum kopi pakai masaku, Bang Handi. Udah jangan Saya mau diganggu, ini barusan ada Hindu ini. Silakan. Di dalam kepercayaan umat Hindu, ketika kita beribadah atau namanya itu Sansekerta Dahyana atau yang orang kenal itu meditasi. Kita ketika beribadah itu seakan-akan kita itu merasakan bahwa kita itu menyatu dengan Sang Ilahi. Artinya bukan satu, tetapi membayangkan bahwa Sang Ilahi itu ada di dalam diri kita. Nah, kebetulan beberapa hari lalu itu saya sempat nonton tentang ceramah-ceramah Islamik. Kemudian saya dapatin satu ulama sufi. Kata orang ulama sufi ya gitu ya Bang Zuma ya, yang kayak ulama. Iya, betul. Iya. Itu dia mengatakan yang hampir sama dengan yang kami anut, yang namanya itu Manunggaling Kaula Gusti. Kalau dalam bahasa Jawanya katanya. Artinya
seorang hamba yang melakukan perjalanan yang menyatu dengan Tuhan. Itu saya mau tanya, itu bagaimana penjelasannya dalam Islam? Seperti itu. Yang mana Karena tuh? hampir mirip seperti ibadah kami yang sering kami. Iya. Yang terkait dengan apanya ini, Bang? Yang itu yang dimaksud dengan kata-kata manunggaling logos itu, yang dalam bahasa Jawa itu ketika seorang hamba itu melalui jalan spiritual yang berusaha, yang kalau kata orang Islam itu bersikir untuk sampai kepada Tuhannya. Itu bagaimana penjelasannya dalam Islam? Itu aja yang saya mau tanya. Iya, Terima baik. kasih. Iya. Iya, kalau di kita itu masuk ke dalam ranah sufisme atau ilmu tasawuf, itu sebenarnya cuman ini bagian-bagian daripada konsep yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri terkait dengan hubungan pencipta dengan ciptaan, antara makhluk dengan khalik. Satu data di dalam Al-Quran yang sering saya bacakan ya, diterangkan kemudian, Bismillahirrahmanirrahim, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Kami akan memperlihatkan kepada mereka manusia ini tanda-tanda kebesaran terkait dengan keberadaan kami di segenap penjuru alam semesta. Dan kami memperlihatkan kemudian tanda-tanda kebesaran kami itu pada diri mereka sendiri. Nah, dasar pijakan inilah kemudian membuat orang-orang dalam mencapai kemudian makrifat memiliki stasiun-stasiun atau tangga-tangga mendekat sampai level itu, kemudian mendekat sampai level itu, kemudian mendekat, merapat dan menyatu dengan pencipta. Nah, itu yang kami kenal, bahwa ketika manusia itu mengenali dirinya, mengenali alam semesta ini, maka dia itu mengenal penciptanya. Nah, karena itulah kemudian orang-orang yang sifatnya tenang di dalam beragama itu akan berbias kepada perilaku, akan berbias kepada perilaku mereka sendiri, sehingga dalam kehidupannya sebagai Islam itu akan mencerminkan orang yang tunduk kepada hampir kepada semua aspek dalam kehidupan, menundukkan pandangan, menundukkan bahasa pada orang lain, menundukkan kemudian diri pada saat berjalan, semuanya tunduk berserah diri kepada Tuhan saja, tak ada yang lain. Seperti itu. Jadi kalau berbicara mengenai zikir, itu berbicara dengan kalbu, berkaitan dengan hubungan dengan pencipta alam semesta. Demikian sementara. Oke, baik, terima kasih jawabannya Bang Zuma. Saya paham antara perbedaan dan penjelasannya saya sudah dapat dari Bang Zuma. Berarti itu benar adanya. Apanya tuh? Hal-hal yang seperti itu, kalau yang orang bilang itu, kalau di Hindu ya Bang Zuma ya, kalau di Hindu itu kan kita kan belajar mendekatkan diri kepada Sang Pencipta kan. Iya. Nah, saya menemukan ternyata di dalam agama Islam, mohon maaf, itu ada juga pelajaran yang seperti itu, yang kata orang itu contohnya ada satu perkataan yang disebut ulama sufi yang mengatakan siapa kenal diri maka terkenal Tuhan, dan itu dituntut oleh agama Hindu. Nah, saya bingung di sini, kok ada kesamaan gitu. Iya. Jadi sebenarnya gini, Bung. Agama kita ini kan kalau di Islam mengajarkan syariat, muamalat dan seterusnya. Artinya Islam itu ditopang oleh kaidah. Kaidah di dalamnya ada rukun dan seterusnya. Kaidah yang dimaksud di sini adalah metode atau cara berhubungan dengan pencipta. Rukun adalah hal yang harus diadakan pada saat kita melakukan prosesi berhubungan dengan pencipta. Lalu kemudian manusia itu pada dasarnya diberi insting bertuhan. Denyut nadi dalam diri manusia itu senantiasa mengarahkan manusia ini untuk kemudian
connect dengan akal untuk mengingat kepada Tuhan. Sehingga kebanyakan kita ketika terkena musibah apapun itu kemudian selalu ingatan kita itu merujuk kepada dimensi luar yang orang lain menyebutnya dewa, yang kami menyebutnya dengan Khalik, pencipta. Itu karena apa? Karena memang kita disetting membawa aura itu. Kalau di Islam itu sejak di alam ruh kita sudah komunikasi dengan pencipta. Kita sudah berhubungan dengan pencipta. Kenapa kita berhubungan dengan pencipta? Karena kita berasal dari sana. Kita berasal dari pencipta. Kita ada karena pencipta yang mengadakan. Berarti keberadaan kita ini tidak bisa terlepas dari pencipta itu sendiri. Jadi orang yang mengenal dirinya mengenal penciptanya. Itu dalam ilmu sufisme atau ilmu tasawuf. Kenali dari dirimu terlebih dahulu jika ingin mengenal siapa Tuhanmu. Sembahlah Tuhanmu, beribadahlah kepada Tuhanmu, berkomunikasilah kepada Tuhanmu seakan-akan engkau melihatnya. Tuhanmu itu menyatakan diri kepadamu. Engkau merasakannya, engkau mendengarnya. Tetapi apabila engkau tidak mampu sampai ke ranah itu, dalil pembandingnya adalah bahwa ketahuilah sesungguhnya dia melihatmu, dia mendengarkanmu. Jadi tak ada ruang kemudian kita bisa lepas dari sang pencipta. Kalau kita tidak mampu melihatnya, dianya yang melihat kita. Kalau kita tidak mampu merabahnya, dianya yang merabah kita. Kalau kita tidak mampu merasakannya, dianya yang merasakan keberadaan kita. Jadi itulah yang kemudian ending point daripada tangga-tangga menuju kepada keridaan Allah, yang ujungnya berpangkal kepada makrifat. Seperti itu, Bang. Baik, terima kasih Bang Zuma. Dengan adanya penjelasan dan dari teori-teori yang saya dapat, saya lebih yakin dan lebih, maksudnya gimana ya, kata hati saya itu lebih yakin lagi untuk masuk ke dalam agama Islam. Masya Karena Allah. ada perbedaan, iya serius. Kalau dalam agama Islam itu kan dikatakan, mungkin Bang Zuma tahu yang dikatakan, wahai Muhammad, barang siapa yang ingin menanyakan tentang diriku, katakanlah olehmu, wahai Muhammad, aku sangat dekat dengan hamba-hambaku melebihi urat leher. Itu saya dapat juga itu, Bang. Saya dapat beberapa kiasan-kiasan. Iya. Itu benar nggak, Bang Zuma? Iya, benar. Iya, berarti yang saya pahami, Tuhan itu sangat dekat dengan kita, tetapi bukan berarti di dalam diri kita. Begitu, benar kan? sekali. Iya, kan? Betul. Iya. Terus di dalam, saya kutip juga di dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa Tuhan Allah itu laisa kamislihi, katanya. Syai. Tidak bisa diumpamakan oleh segala sesuatu, akal dan pikiran. Karena Tuhan itu bukanlah makhluk, kitalah yang makhluk. Karena kalau Tuhan itu dia makhluk, maka berarti dia bukanlah Tuhan. Gitu. Dan dengan seperti ini saya lebih yakin lagi untuk masuk ke dalam agama Islam. Makanya saya pengen sekali menanyakan tentang hal-hal yang seperti ini. Dan saya tuntut ini, Bang Zuma. Iya, dan ada perbedaannya. Kalau agama Hindu itu meyakini bahwa Tuhan itu menyatu. Kalau di dalam Islam satu tapi bukan berarti menyatu, kan Bang? Gitu kan? Iya. Iya. Seperti yang dikatakan sangat dekat dengan hamba-hamba melebihi urat leher. Iya, benar sekali. Dan seperti inilah yang saya tuntut. Terus Berarti abang mau masuk Islam? Iya, dengan penjelasan Bang Zuma saya lebih yakin lagi untuk masuk ke dalam agama Islam. Masya Allah. Terus saya juga mengutip, saya cari juga data-datanya. Saya mengutip di dalam hadits qudsi. Itu mengatakan Allah mengatakan, aku merupakan perbendaharaan yang tersembunyi. Kemudian aku ingin dikenal, maka aku ciptakanlah makhluk. Maka dengan makhluk pun aku akan dikenal. Nah, aku juga bertanya Bang Zuma kepada para ustaz walaupun saya nggak bawa agama saya. Saya membawakan diri saya ingin mencari tahu siapa sih yang sebenarnya.
dan siapa inti yang sebenarnya, siapa sih Tuhan itu. Dan dari penjelasan Bang Zuma saya lebih yakin lagi untuk masuk ke agama Islam. Terima kasih Bang Zuma. Makasih, makasih. Iya, iya. Sahabat Masya Allah. Terima kasih Ya, juga udah kapan mau menjawab. bersahadatnya, Bang? Saya ingin menahan air mata saya dulu saya ingin Oke. serius saya Nggak, kalau abang mau bersahadatnya, Iya. nanti bisa kirimkan saya KTP abang untuk membuktikan bahwa abang memang agama Hindu gitu. Iya, siap. Pasti saya akan kirim. Iya. Iya. Makasih Bang Zuma, makasih. Iya, makasih Bang. Sama-sama. Dulu saya punya keluarga ya. Keluarga beliau kebetulan itu peranakan Belanda ya. Pernah sempat masuk ke agama ini. Sampai datang ke rumah sampaikan ke saya, Bang Suma, Kak, kata beliau, saya pindah ke agama yang sama seperti agama ini. Kenapa? Ya mungkin karena dalam rumah tangganya itu ada Kristen, ada Islam kan, sehingga dia mencari warna baru gitu. Mencari warna baru, sampai kami beberapa kali bertemu, berjumpa, bercerita. Alhamdulillah setelah saya jelaskan bahwasanya di dalam Al-Quran dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus beberapa rasul, beberapa nabi, ada yang kemudian diceritakan dalam Al-Quran juga dan ada yang tidak diceritakan. Al-Quran surah Ghafir ayat 78, walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaika. Ada yang kami ceritakan pada kamu tentang nabi rasul itu, ada pula yang tidak kami ceritakan. Nah, waktu itu saya sampaikan kepada beliau supaya tidak mengecewakan beliau. Bisa jadi apa yang kamu tempuh hari ini itu betul, ya bisa jadi benar. Tetapi sebenar apapun, sebetul apapun kemudian iman kamu saat ini, itu muaranya, finalnya harus ke Islam. Ya, jadi dia tanyakan kepada saya waktu itu, kenapa harus ke Islam? Jadi saya sampaikan, coba kamu pinjamkan kitabmu beberapa saat kepada saya. Jadi waktu itu dia katakan saya belum punya kitab. Akhirnya saya cari sendiri. Ada masa saya langsung ke rumahnya. Ya di pulang kantor itu saya mampir ke rumah beliau. Lalu kemudian saya bercerita tentang sosok yang banyak diceritakan di dalam kitabnya dia. Termasuk nubuat-nubuat yang muncul di dalamnya, cerita-cerita yang muncul di dalam kitab yang dia imani waktu itu. Nah, lambat laun ketika kemudian saya bercerita, dia bertanya, kenapa kakak lebih tahu? Saya bilang, kan saya belajar tentang adanya kata Muhammad dalam kitab saudara, yang saya mengatakan itu sinyal kuat bahwa beliau adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ada yang dikatakan Adarwitmah, itu juga merujuk kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika diserukan di dalam, wahai manusia, dengarkanlah, sadarlah, beliau Adarwitmah ini akan diutus di antara manusia. Keagungannya dipuji sampai di surga. Lalu dia oknum ini menjadikan surga itu tunduk kepadanya, dan dia oknum ini adalah Muhammad. Itu jelas dikatakan. Dia nggak percaya waktu itu. Hanya dia belajar sampai di Jalan Perintis itu ada pura di sana. Dia sempat ke sana belajar, dan tidak lama kemudian dia nelpon. Dia sampaikan bahwa, Kak, saya kembali kepada Islam. Karena yang saya cari di dalam agama ini ternyata lebih dulu sudah diajarkan di Islam juga. Nah, itulah sebabnya kenapa penduduk Islam, penduduk pribumi waktu itu yang kebanyakan Hindu, setelah mendengarkan kemudian Islam datang dibawa oleh pembawanya, oleh para pedagang, mereka lebih cenderung meluk Islam karena memang ada kesamaannya terkait itu. Apalagi orang-orang yang suhud, orang-orang sufi, ya, itu
sama seperti orang-orang yang meditasi di Buddha, di Hindu, itu bagaimana mereka menyatukan diri mereka dengan alam, menyatukan mereka dengan Sang Pencipta itu sendiri. Sehingga kebanyakan mereka memeluk Islam, menerima Islam. Itu pengalaman saya, Bung. Saudara saya ini, aku anak baik. Itu pengalaman saya dalam kehidupan nyata. Karena di dalam kitab yang agama Hindu pegang itu kan ada juga yang disebut Atharva Veda yang patut dipuji, gitu ya. Nah, sementara yang patut dipuji itu bagi kita sosok yang Tuhan pun memujinya, Allah pun memujinya. Bahwa Tuhan mengatakan dalam Al-Quran, beliau Rasulullah Muhammad SAW sungguh memiliki budi pekerti yang luhur. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Seperti itu. Sehingga orang-orang Hindu yang menggunakan kemudian pola akalnya untuk menerima kebenaran, memang ketika dia belajar tentang Islam pasti akan menemukan ini loh yang kita dapat di kitab kita sebenarnya. Hanya saja saudara-saudara Hindu itu jarang dari mereka membuka diri untuk belajar Al-Quran. Mungkin seperti itu dari saya. Tadi Banyo nyebut apa? Kalki Autar ya? Iya, betul. Itu panditanya sendiri udah memeluk Islam itu, Banyo yang menulis buku itu. Namanya Pundit Pait Parkah, apa ya? Banyak kan Iya. Di dalam Rig Veda juga diceritakan seseorang yang digambarkan orang jujur, orang terpercaya, orang kuat, murah hati, dan menjadi terkenal seterusnya, memiliki karakteristik seperti yang saya katakan, dan itu ada pada diri baginda Rasulullah Muhammad SAW. Gitu Bang Handi. Ya. Wah, nah ini pergi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam kenal Bang Zuma, Bang Handi, juga siapa Bunda Rahma ya? Iya. Ya, ini kemarin-kemarin Rahma. Iya. Iya. Maaf kalau salah. Perkenalkan, saya tinggal di Jakarta. Saya Muslim. Terus profesi saya aktor di film ya. Beneran abang aktor, Bang? Beneran abang aktor? Mau dong menjadi artis? Aduh. Ya. Aduh. Tadi seru loh. Ini diskusi tadi bagus, belum kelar sama Banyo ini masalah Hindu tadi ke Islamnya. Ya. Iya Bang. Aduh. Final lagi deh gua nih. Terus ya Bang. Iya. Saya kemarin sempat ada masuk ke roomnya Oten itu. Aduh. Nggak sengaja ya, masuknya pengen tahu aja. Aduh. Kenapa Bang Andi? Iya Bang. Iya lanjut Bang Dedi. Ada pertanyaan dari mereka yang sepertinya sangat menyudutkan dari kita yang dari Muslim yang naik, itu soal kitab ya Bang Zuma. Soal validasi apa ya? Cik. Iya Bang. Iya, gimana Bang, gimana? Soal validasi manuskrip Al-Quran itu ada berapa dari pertanyaan mereka, karena saya juga jadinya penasaran, jadi ingin tahu gitu, Bang Zuma. Iya, apa itu Bang? Ya tadi yang saya bilang tadi, validasi manuskrip. Validasi manuskrip. Ya, manuskrip itu ya gimana Bang? Manuskrip apa ini Bang?
manuskrip itu kalau nggak salah itu kan kitab-kitab berdasarkan dari kitab lama, kitab terdahulu. Ya, maksudnya manuskrip Al-Quran atau Al-Quran, kitab apa? Bang. Al-Quran. Al-Quran. Ya, jadi kalau saya sendiri, saya memandang agama Islam ini tidak berdasar dari manuskrip. Oke. Karena Al-Quran itu kemudian begitu disampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, noise Bang Handi, itu tidak itu tidak berdasar kepada manuskrip. Oke. Rasulullah menyampaikan kemudian kepada sahabat dihafalkan, bukan dituliskan. Iya. Ya, jadi kalau misalnya tak ada manuskrip di atas muka bumi ini, itu tidak berpengaruh dengan kebenaran Islam dan kebenaran Al-Quran. Iya, karena hafalan itu lebih valid daripada tulisan. Lagi pula hafalan ini bukan hanya satu orang yang menghafal dan bukan hanya berada satu daerah menghafalkan. Tetapi hampir seluruh negara di mana Islam itu ada, di situ ada penghafal Al-Quran. Sekiranya tulisan lebih dulu daripada hafalan, itu mungkin ada keraguan. Kalau kita berbicara mengenai Al-Quran secara umum. Tapi yang terjadi kemudian adalah Al-Quran itu dihafalkan lebih dulu lalu dituliskan oleh para sahabat. Oleh para sahabat, orang yang bersama dengan Rasulullah selama kurang lebih 60 tahun. Mereka yang menghafalkan, di mana Al-Quran diwahyukan 22 tahun kurang lebih. Nah, setiap saat mereka mendaras, mereka kemudian menerima langsung dari Rasulullah. Mereka menghafal langsung dari Rasulullah sehingga mereka mendapatkan ijazah, tanda penghargaan untuk mengajarkan Al-Quran kepada yang lain. Makanya Rasulullah mengatakan, Khuzu Al-Quran min arba'ah. Terimalah Al-Quran dari 4 sahabatku. Ubain bin Ka'ab disebutkan. Ubain bin Ka'ab kemudian menyampaikan kepada murid-murid, kepada sahabat-sahabat yang lain. Begitu seterusnya dengan metode hafalan. Setiap bulan suci Ramadan mereka tamatkan hafalan mereka. Berapa tahun masa kenabian Rasulullah? 20 tahun lebih beliau memiliki risalah kenabian. Selama risalah kenabian per tahun mereka itu menghabiskan waktu untuk mendaras, menghafal Al-Quran. Setiap bulan suci Ramadan 1 bulan penuh, Imam Rasulullah Muhammad SAW membacakan Al-Quran 30 juz. Begitu juga para sahabat yang lain, diikuti oleh malaikat Jibril alaihissalam. Jadi tak ada keraguan. Umat Islam tidak perlu berfokus kepada manuskrip. Kenapa? Manuskrip itu bisa aja tersebar, bisa aja hilang, bisa aja kemudian manuskrip itu tidak terjaga dengan baik. Sebab Al-Quran itu menurut Al-Quran itu sendiri, itu dimasukkan ke dalam dada, bukan diturunkan ke dalam kertas. Jadi lebih akurat penjagaannya di dalam qalbu daripada di atas kertas. Jadi kalau misalnya semua lembaran-lembaran manuskrip itu rusak, itu tak pengaruh dengan Islam. Karena Tuhan sendiri kemudian, Allah sendiri yang mengatakan, akulah yang mewahyukan, aku juga yang akan menjaganya. 1400 tahun Al-Quran itu terjaga dengan sangat baik sampai hari ini. Jadi pola kita mainan orang non-muslim yang ingin menyelamatkan kitab sucinya dengan mempertahankan manuskrip, tapi pun tidak bisa. Karena manuskrip mereka itu tidak ada. Kalaupun ada, maksudnya tidak ada yang sempurna. Manuskrip mereka itu tambal sulam. Ada yang ditemukan tahun sekian, tapi kitab yang ini nggak ada. Di surah ini nggak ada, bab ini nggak ada. Ada yang ditemukan di tahun sekian, begitu juga adanya. Jadi tambal sulam mereka. Seperti itu, Bang. Contoh kasus. Nabi Musa alaihissalam hidup di antara tahun 1400 sebelum Masehi. Sebelum Masehi.
Selepas Nabi Musa, siapa yang menjaga kitab Taurat? Dengan metode apa penjagaannya? Apakah hafalan atau tulisan? Kalau tulisan, siapa yang menuliskan? Kalau menghafal, siapa yang menghafalkan? Generasi kedua dari Nabi Musa, bagaimana menerima Taurat? Dengan lisan atau tulisan? Habis itu ke generasi berikutnya dengan lisan. Bagaimana ceritanya? Lalu sampai kepada kerajaan Mesir, kerajaan Romawi. Ini suara dari mana ya? Kerajaan Romawi. Ya, alhamdulillah. Kerajaan Romawi menjadikan kitab Septuaginta ini sebagai kitab itu dari mana asalnya? Sampai kepada Nabi Musa. Seperti apa tradisi penyampaiannya? Kalau di Islam jelas, sampai kepada orang Indonesia tradisinya adalah hafalan. Para guru-guru kita, para mubalik, ya kiai, ustaz, habib, habaib, belajar di Arab, menghafal Al-Quran sampai ke Indonesia, dihafalkan kemudian di pesantren-pesantren, terjaga dengan baik Al-Quran itu. Lalu kalau mau dibandingkan dengan manuskrip, ya itu tak ada apa-apanya sebenarnya. Cuman kalau tentang manuskrip itu saya bukan bidangnya. Manuskrip itu seperti misalnya guru kita Prof. Manahem Ali. Beliau adalah ahli filologi. Beliau pasti paham. Begitu juga sekretaris kita di sini ada juga bagian sosmed kita, ada Dinda Jibril, Ardiansa, mereka itu ahli manuskrip. Termasuk Dinda Kores, mereka adalah ahli manuskrip Al-Quran. Saya juga ada datanya, cuman saya tidak terbiasa kemudian buka-buka data-data seperti itu. Saya sudah dikasih juga data, udah lama, udah beberapa tahun yang lalu tentang manuskrip Al-Quran. Tapi kalau saya berbicara sesuai dengan standar aja, bahwa Al-Quran itu tidak perlu manuskrip. Tidak dibutuhkan untuk mengatakan Al-Quran itu benar atau salah. Karena Al-Quran itu disampaikan dengan budaya lisan, hafalan. Untuk mengetahui, silakan kita hadirkan orang Islam yang ada di Amerika, orang Islam yang ada di Thailand, yang ada di Jepang, atau di seluruh dunia. Silakan mari kita membaca Al-Quran, pasti semua bacaannya sama. Makanya ada musabaqah tingkat dunia. Nah, setiap kemudian orang musabaqah pasti bacaannya sama. Misalnya membaca surah Al-Anfal, tidak ada yang berbeda bacaannya, semuanya sama. Al-Fatihah di seluruh dunia bacaannya sama. Tapi coba aja suruh teman-teman kita baca misalnya 1 Yohanes 1 sampai nomor 4. Suruh teman-teman Kristen baca antar negara, bingung mereka itu. Ini sedang baca apa ini? Tapi kalau kita sekali membaca Al-Fatihah, sedunia tahu. Sekira begitu Bang Ded. Bang, ya. Itu ada bro admin dinain gak? Ngeyel aja ngapain? Bikin habis tenaga. Suruh aja ke gereja. Oh salah naiknya orang gila. OBS saya gangguan terus mati-mati. Jadi saya live mati lagi, hidup lagi banyak. Aduh, pusing. Panas sekali Bang. Iya, harus saya restart tadi. Udah 2 kali putus. Apanya putus Bang Andi? OBS-nya tadi live-nya, ya udah terusin lagi. Ini lagi ngotak-ngatik. Itu ya Bang Dedi Ilyas sudah disampaikan dengan Bang Juma. Bang Dedi tahu nggak kalau Bang Juma ini juga aktor loh. Ayolah, ketemulah kita. Kita ketemu kalau ke Jakarta. Serius. Cek aja kalau Bang saya di Juma YouTube itu di YouTube. Kalau di YouTube cek Gondrong Amanah Wali, keluar semua saya. Saya sama Wali Ben kemarin di Amanah Wali. Peran saya menjadi Gondrong Amanah Wali. Kalau memang ada hari kesempatan kita mau bikin film. Jadi di mana Jakartanya Bang? Di Tangerang selalu saya tinggalnya. Oh Tangerang. Cuma kalau syuting saya di Cibubur, Jakarta Kota ya. Kalau nggak di SCTI Kebun Jeruk. Ini saya perang-perang terus ini di bawah ini Bang. Artis aku DM Abang ya. Siap. Saya pun perang-perang terus di bawah ini sama oten-oten ini. Perang-perang terus. Kalau lihat teknik saya itu di bawah itu saya perang-perangan terus. Iya. Ya, saya kan mau naik kan
terlalu banyak kemarin untuk udah mewakili lah sama Bunda, sama Bang Suma, sama Bang Handi ya. Masya Allah. Oke lah, Nanti di Bang, saya Jakarta selalu jumpa kita, Bang Ded. Insya Allah di live-nya Bang Zuma ini juga, ini baru saya ikuti. Komunikasi aja dengan Bang Handi, insya Allah nanti jumpa di Jakarta kita, Bang. Ngopi-ngopi kita ya. Siap Bang Zuma, ditunggu. Siap, baik. Baik. Iya Bang Dedi, Bang Juma ini pemain film bioskop loh. Layar lebar. Bercanda boleh itu, bercanda. Serius, enggak serius. Nanti keluar filmnya judulnya Dokti. Doti. Roti. Iya, diperankan oleh Bang Juma. Roti Paulus. Iya. Serius. Bercanda beliau tuh. Iya, siap. Oke, Bang. Lah, Bang Zuma, Bang Handi. Siap. Bun, berkabar nanti di ini ya. Makasih banyak. Saya selalu ikut nyimak setiap live, saya selalu hadir. Insya Allah. Baik. Ya. Baik, Bang. Baik. Berjuang terus. Makasih Bang Ded. Terima kasih banyak. Saudara Sudah Dedi, Masya banyak Allah. tambahan ilmunya ya dari abang sekalian. Sama-sama, Bang. Bang Ded kirim salam Mama Wali ya. Insya Allah. Saya izin turun ya, Bu. Ya, makasih. Iya Bang, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sependapat dengan Banyuma kalau ditanya mengenai manuskrip Al-Quran itu ya, saya sebenarnya sih boleh-boleh aja. Tapi kalau kita terus berfokus ke sana, berarti kita mengikuti selera mereka. Karena mereka juga hanya berdasarkan manuskrip. Gitu ya. Tapi nggak apa-apa sih sekali-kali diadu. Tapi kunciannya ya betul kata Banyuma tadi. Karena Al-Quran itu turun bukan berdasarkan manuskrip, bukan berdasarkan teks. Endingnya tadi kan MTQ internasional, nggak ada manuskrip tuh dibawa-bawa, kan begitu. Artinya ya cukup dengan begitu tadi jawabannya lah oral hafalan dari Nabi Muhammad SAW, sahabat turun temurun sampai ke anak cucu kita kan sekarang ini. Itu sih kalau saya juga jawabnya gitu Banyuma. To the point, gitu loh. Benar. Gak bisa Al-Quran itu dicari celahnya, gak bisa. Susah kita untuk mencari celahnya. Kalau manuskrip Al-Quran itu sebagai landasan pijakan, maka tidak akan mungkin hafalan itu bisa berjalan dengan baik, Bang Andi. Betul. Dan orang-orang cendekiawan kita pasti akan mencari jalan kemudian untuk bagaimana menutupi kekurangan itu. Ya, misalnya menghilangkan original teksnya dan cukup menggunakan terjemahan saja. Mungkin itu salah satu trik. Andai saja Al-Quran ini secara tradisi penyampaian hanya berdasarkan tulisan, tidak ada yang menghafal. Maka ketika kemudian manuskrip itu sudah tidak ditemukan atau ada cacatnya di mana-mana, maka diupayakan original teksnya dihilangkan dan hanya menggunakan terjemahan saja. Tapi Al-Quran alhamdulillah diwahyukan sesuai dengan apa yang ada. Allah memasukkan bacaan Al-Quran itu ke dalam hati manusia, bukan dimasukkan ke dalam kertas. Betul. Begitu Bang Andi. Yang selama ini kan kita diskusi dari dulu sampai sekarang, mereka itu hanya sebenarnya mencari remis kalau membahas ini. Kenapa? Mereka sudah mengakui sebenarnya bahwa kami punya kitab itu, manuskripnya itu memang sekecil ATM kan begitu, terpotong-potong dari abad ke abad. Nah ini resikonya kalau berdasarkan manuskrip. Nah diambillah topik ini, kebetulan ketemu sama saudara kita Muslim yang kurang piawai memainkannya, akhirnya remis di sana diskusinya. Dia mencari remis sebenarnya itu, bahkan cenderung kalau dia bermanuver akrobatik terus lawannya nggak bisa piawai memainkan, ya seakan-akan di YouTube itu umat Muslim kalah, nggak bisa membuktikan Al-Qur'annya. Padahal sebenarnya kata kuncinya ya itu tadi. Saya dipandu di bawah, katanya ada tamu. Silakan ada tamu katanya, direspon dulu tamunya. Oke, selamat sore negeriku.
Agama apa? Assalamualaikum Mas Juma. Waalaikumsalam Noise warahmatullahi sekali lo wabarakatuh. bang. Waalaikumsalam. Nggak apa-apa, noise kan. Izin Sakit telinga, noise sekali bang. Saya Esti izin menyapa Bang Zuma. Assalamualaikum. Silakan. Bang Andi. Waalaikumsalam. Salam. Ih, noise-nya. Iya. Jadi kalau misalnya seperti Taurat, Bang Handi kan dikatakan di dalam kitab Keluaran 31:18. Di situ dikatakan Etsba Elohim, artinya hukum Taurat ya yang datang kepada Nabi Musa itu dituliskan oleh Tuhan itu sendiri dengan tangan Tuhan itu sendiri. Ya wajib kemudian dihadirkan tulisan Tuhannya itu harus dijaga. Karena Tuhan sendiri yang menuliskan dengan jarinya kan gitu ya. Tapi siapa yang menjaganya? Kalaupun kemudian dia harus disalin, maka penyalinannya itu harus jelas siapa yang menyalinkan, lalu dipindahkan kepada siapa dan kepada siapa. Kenapa? Karena pewahyuan kepada Nabi Musa berdasarkan kitab Keluaran itu tangan Tuhan sendiri yang menuliskan. Nah, berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran dimasukkan ke dalam kalbu, tidak dituliskan oleh tangan Tuhan sendiri. Jadi tradisi yang disampaikan kemudian ya harus tradisi lisan, dari kalbu satu ke kalbu yang lain. Kalau Nabi Musa harusnya dari tulisan dipindahkan ke tulisan yang lain gitu. Ya, teman-teman juga ya, mohon ya, kalau ada topik kayak begini, ya sekiranya nggak usah diajarin kita. Oh, ada tamu tuh direspon dulu. Kan belum sampai endingnya, kita paham kok, gitu ya. Gak usah lah terlalu banyak diajarin gitu loh. Netizen diapain banget? Enggak, di sini semuanya lah kan begitu. Jadi tolonglah dengerin. Oh, ini endingnya bagus loh sebagai edukasi. Oh, ini masalah manuskrip dan seterusnya. Bagaimana menjawabnya kalau diskusi sama Oten minta manuskrip kan begitu. Nah, jawabannya kayak tadi loh, to the point. Kira-kira ya. Jadi ada sela-sela dalam berdiskusi itu naik. Lihat dulu apa yang diomongin orang. Jangan diputus langsung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Blank loh itu. Bang Juma itu nggak pakai tes loh. Memang nyoba pakai tes. Saya juga kalau diskusi itu nggak pernah tuh bukaan apa ini apa itu dalam kepala, begitu blank dikit udah selesai. Kira-kira begitu. Jadi sama dengan mahasiswa atau Ustadz Abdul Somad ada lagi ceramah suatu forum atau di masjid begitu. Sudah pertengahan ceramah, terus Anda terlambat datang, masuk teriak-teriak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira Ustaz Abdul Somad marah nggak ya? Ya kurang lebih begitulah contohnya ya. Lanjut lagi, saya ngopi lagi. Kan lagi udah berapa kali dibilang nanti ada waktunya host bertanya. Nah, oke, kita lanjut. Kuais, bye. Selamat sore. Agama apa? Kuais, bye. Bye. Codai H3, selamat sore. Agama apa? Jadi seharusnya kalau teman-teman Kristen itu mau berdebat terkait dengan kitab suci, mereka hadirkan ahli manuskrip mereka, dan kita hadirkan bukan ahli manuskrip. Yang kita hadirkan itu adalah para penghafal Quran 30 juz. Ya, keren. Itu baru seimbang. Karena ya harus berpangkal kepada tradisi awal. Al-Quran disampaikan dengan metode hafalan, Bible disampaikan dengan metode tulisan. Nah, kita uji manuskrip mereka menguji hafalan kita kan gitu. Itu baru seimbang. Ini yang Tapi lucu. kan bang, mereka membaca bang. Nggak paham lagi nih. Terusin Bang Juma. Maksudnya membaca apa? Kan mereka kan membaca kitabnya. Kalau hafalan kan orang yang hafal juz itu kan dia nggak lihat Quran. Iya, maksudnya gini, keberadaan Al-Quran di atas muka bumi ini kan bukan melalui tulisan, tapi melalui hafalan.
Nah, untuk menguji keotentikan kitab sucinya umat Islam, hafalan dari tahun per tahun itu yang harus diuji. Misalnya, saya menghafal di tahun 998. Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Habis itu orang yang datang belakangan di tahun 2004 menjadi hafizul Quran diuji lagi dengan bacaan yang sama. Itu baru cocok. Al-Quran diuji dengan hafalan, Bible diuji dengan manuskrip. Itu baru tepat tuh. Kenapa? Karena Al-Quran disampaikan di atas muka bumi ini dengan metode lisan. Bible muncul pertama kali dengan metode tulisan. Jadi ujilah sesuatu sesuai dengan kodratnya. Jangan diuji sesuatu dengan tidak sesuai dengan kodratnya. Contoh nih, Bible kita minta mereka membuktikan kebenaran Bible. Orang-orang yang hidup di zaman abad pertama, abad kedua, abad ketiga, abad keempat, seterusnya sampai ke abad sekarang ini hafalannya sama nggak? Nah, cocok nggak tuh? Kalau misalnya Bible diuji dengan hafalan, cocok nggak? Kira-kira Cocok sih bang. Waduh, parah juga ini. Kagak lah. Ya sudahlah, cobalah Cocok lah, gak nyambung. Kagak. Jadi nggak cocok kalau misalnya Bible itu diuji dengan hafalan. Al-Quran kalau mau diuji keotentikannya jangan manuskrip tapi hafalan. Sungguh pun demikian, Al-Quran diuji dengan manuskrip pun alhamdulillah terjaga dengan baik. Nah, sedangkan mereka diuji dua-duanya tidak bisa. Hafalan tidak bisa, tulisan manuskrip tidak bisa. Kalau Al-Quran dua-duanya lolos. Itu. Jadi umat Islam dalam hal ini dikuatkan dua aspek itu, hafalan dan tulisan. Mereka tulisan KO, apalagi hafalan. Makanya mereka hanya mengandalkan terjemahan ke terjemahan. Itu pun terjemahan direvisi, kan gitu ya. Jadi banggalah kita ini menjadi seorang muslim. Gitu. Allah Akbar. Makanya tadi aku bilang bang, kalau itu orang itu kan membaca, itu kan udah membaca tuh manuskripnya kan membaca. Nah kalau kita kan menghafal, tidak melihat Al-Quran tuh. Nah mereka udah membaca manuskrip, udah itu lain lagi bang gitu. Ya, yang direvisinya. Kalau mereka diuji hafalan bisa nggak? Enggak. Ya nggak bisa. Kalau diuji dengan tulisan bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa juga. Nggak bisa juga, nggak. Dua-duanya nggak bisa kan? Iya, makanya tadi di awal ku bilang imani saja. Imani saja. Makanya gini loh tadi perbandingannya yang sering kita alami ya. Dia kan sering kadang minta tuh manuskrip. Perbandingannya bukan di sana. Kita bisa menjawab siapakah yang pertama kali menghafal Al-Quran sesudah Nabi Muhammad SAW. Mudah untuk menjawabnya kan gitu. Mudah. Ya mudah. Kalau nggak salah Ali bin Abi Thalib kan. Ya. Kalau kita tanya balik sama dia, siapakah yang pertama kali menulis Bible sampai kepalanya hancur nggak ada jawaban. Itulah apa apple to apple-nya ya Bang Juma, betul ya? Benar. Nah itu, ini pola-pola diskusi sama mereka. Jangan sampai anda dikelabui gitu loh. Kira-kira begitu sih. Atau kalau mau ya, siapakah yang pertama kali menulis Al-Quran bisa kita jawab. Kalau dia siapa yang pertama kali menulis dan habis dia menulis diajarkan kepada siapa, akhirnya sampai kepada Lukas, Matius, Yohanes dan Markus. Nggak bersanad. Kalau Al-Quran gampang dijelaskan, mau tulisan mau hafalan jelas semuanya aturannya, jelas bisa dijawab. Makanya harus dikuasai sedikit-sedikit inilah
supaya enggak aku menjawab mereka. Itu sih dari saya Banyumas. Semoga tidak salah. Iya, Bang Andi, benar. Saya rasa teman-teman Muslim juga nggak semua bisa menjawab loh ya. Makanya belajar lah. Kalau ditanya siapa yang pertama kali menghafal Al-Quran sesudah Nabi Muhammad SAW? Para sahabat. Ya namanya siapa? Aku lupa. Aku ingatnya para sahabat. Ali bin Abi Thalib, ada juga Zaid bin Sabit itu memeluk Islam sekitar umur 11 tahun saat perang Badar terjadi. 11 tahun ya udah bisa menghafal Al-Quran itu. Zaid bin Sabit. Betul ya Banyumas ya? Iya Bang Andi. Itu loh, harus tahu kita itu dasar-dasar loh. Ya pintar ini Mas Mar di bawah nih, Masya Allah. Oke, pasien selanjutnya silakan naik, agama Kristen yang mau diskusi silakan naik. Setiana Retno, selamat sore, agama apa Mbak? Mbak Setiana. Mbak Setiana. Oke, sepertinya beliau lagi tidur. Oke. Agama Kristen yang mau diskusi silakan naik, minta permintaannya. Pasien selanjutnya Ardimar selamat sore, agama apa Bang? Ardimar ini si Rohim ini hari-hari padahal semalam udah naik, minta naik lagi. Ardimar oke, sepertinya jauh dari perangkat. Agama Kristen ayolah naik yuk. Agama Kristen. Rahima selamat sore Bu Rahima, agama apa? Bu Rahima. Aduh. Yuk, noten-noten yang mau diskusi selamat sore, silakan naik, minta permintaan. Oten naik Glenn. Jangan dipaksa lah. Oke. Fasar Arena selamat sore, agama apa Bu? Agama Islam, mohon ini ucapin salam Bu, ucapin salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya mau tanya ke Bang Juma. Bang Juma, barusan saya melihat di TikTok ada paham wahdatul wujud. Itu sesat apa enggak Bang Juma? Mohon maaf, mau tanya itu kok. Sesatnya di mana? Enggak, sesat apa enggak menurut Bang Zuma? Wahdatul wujud itu. Wahdatul wujud. Baru atau enggak? Iya. Barusan saya scroll kok ada paham wahdatul wujud. Iya, kok baru gitu. Di penjelasannya gini. Penjelasannya itu bahwa Tuhan Allah itu ada di diri kita. Kita adalah wujud dari Allah, seperti itu, tapi panjang gitu. Tasawuf itu Oh gitu. Baru Bang Zuma ini ada di TikTok, saya baru buka ini kok ada paham wahdatul wujud namanya. Itu paham udah lama itu Bu. Iya. Oh gitu ya. Iya. Mereka itu orang-orang yang berpaham tasawuf. Ya apa ya bilangnya ya? Orang-orang yang kemudian Sufi. Iya, orang belajar tasawuf. Itu hukumnya gimana? Tapi kayak gitu sebenarnya nggak usah diumbar loh. Iya, makanya itu cukup pribadi sendiri. Jadi nggak usah ditanya itu Mbak Bunda Fasa. Enggak apa-apa dia tanya karena udah terjadi supaya ada. Iya, sudah ada di TikTok sekarang ini kayaknya saya scroll makrifat itu makrifat. Iya. Bunda Esti. Apa kayak paham Siti Jenar gitu ya Bang Zuma. Mohon maaf. Hati-hati juga bertasawuf bisa lari ke filsafat. Jadi kalau nggak kuat banget gitu loh ya. Orang bertasawuf itu nggak sombong orangnya dan orang kaya. Karena kalau sudah sampai atas sana itu nggak kerja lagi loh. Jadi kalau saya cukuplah kita itu menyadari kita ini hamba Allah, ciptaan Allah. Tugas kita beribadah kepada Allah, menjalankan hubungan kepada Allah dan hubungan kepada sama manusia. Cukup itu aja.
syariat ya Bang Juma ya. Itu Iya, masih itu aja 4 poin itu aja. Tauhid, kemudian syariat, muamalat, akhlak, itu aja. Iya. Jadi kalau kalau- bisa nggak usah mengikuti seperti itu karena Jadi gini, baru ini. gini Bu, Iya. orang-orang yang sampai pada level itu, orang sampai level wali misalnya ya, itu sebenarnya adalah pengalaman spiritual pribadi-pribadi. Itu nggak bisa diajarkan kelompok per kelompok. Kenapa? Karena itu berbicara mengenai kalbu kita dengan hubungan kita kepada manusia. Nggak ada orang yang bisa melihat hati orang. Dan kalau kita ikut pada kelompok-kelompok, artinya kita akan masuk ke dalam tradisi penampilan. Jadi begitu guru kita berpenampilan seperti itu, hati kita yang belum sampai ke sana pun harus berpenampilan seperti itu. Padahal ilmu mendekatkan diri kepada Allah itu adalah pribadi-pribadi. Gak bisa kemudian kita ikut-ikut. Gara-gara di situ ada orang berpenampilan seperti ini, kita juga datang sana. Hati kita belum sampai ke poin itu, kayak mana bisa? Jadinya apa nanti? Jadi sombong kita, menganggap remeh orang lain, menganggap rendah orang lain. Kitalah yang paling baik, kita adalah paling sempurna. Bahkan meninggalkan keduniaan. Padahal itu kan ada tangga-tangganya, Ibu. Untuk sampai kepada Tuhan itu tangganya apa? Syariat. Habis kita bersyariat, kita udah ngerti tentang syariat, kita udah jalankan syariat itu dengan baik. Naik level kita, hakikat. Habis itu kita berhakikat, kemudian terus sampai kepada tangga makrifat. Nah, bagaimana kita mau bermakrifat kalau tiga-tiganya ini bolong? Syariatnya hancur, hakikatnya hancur, lalu makrifat. Kenapa bisa langsung ke makrifat? Karena mengikuti contoh pola keadaan yang ada pada komunitas itu. Padahal saya jujur nih mengatakan ini, saya bukan ria. Orang tua saya sendiri, orang tua kandung saya sendiri, dia itu suhud, meninggalkan keduniaan. Mereka masuk ke dalam hutan berkebun, meninggalkan apa yang mereka punya. Tapi mereka melakoni itu bukan karena belajar ke orang, dalam arti kata cara-caranya, enggak. Dia benar-benar mendekatkan diri kepada Allah, mengikuti apa yang ada dalam Al-Quran, mengikuti apa yang disunahkan oleh Rasulullah. Jadi ilmunya bersanad langsung kepada Al-Quran dan kepada sunnah Rasulullah. Mereka berdua suhud. Mereka terkadang ditemukan ada di masjid ini sholat Jumat, sholat tarawih, tapi orang lain menemukannya di masjid lain. Mereka ada di kabupaten, tapi orang melihatnya ada di Makassar. Hari yang sama, jam yang sama. Apakah itu karena belajar satu tarekat yang harus dipakumati seperti yang diinginkan kemudian oleh organisasi-organisasi? Tidak. Mereka belajar sendiri-sendiri. Mereka belajar sendiri. Mereka memahami. Sampai pada saat saya pernah belajar bela diri, dipanggil sama orang tua saya. Dia katakan apa? Selain daripada belajar untuk kesehatan jasmanimu, jangan pernah kamu menganggap bela dirimu itu bisa kemudian menyelamatkanmu, karena jatuh kepada syirik. Jangan pernah kamu bergerak meninggalkan tempat duduk menuju satu tempat karena merasa lebih hebat karena kau sudah punya bela diri, karena itu bisa syirik. Tapi bergeraklah dari tempat duduk menuju tempat lain karena bersandar kepada Allah. Jangan karena bela diri, jangan karena sabuk yang ada kamu sandang, jangan karena gelarmu. Kau berbicara depan orang karena gelar, itu sudah syirik. Itu kata orang tua saya. Lantas dia mengatakan, kalau kamu dekat dengan pencipta, paku seperti ini pun bisa kamu lelehkan hanya dengan bacaan basmalah. Kenapa? Kamu didengarkan. Ya Rabb, aku mohon cairkan besi ini. Cair besi itu, kata orang tua saya. Kenapa kamu dekat dengan pencipta langit dan bumi? Yang jadi masalah sekarang itu ada orang yang mendekatkan diri kepada Allah sampai pada level makrifat, tapi dia kosong di bawah. Akhirnya apa? Ria, merasa lebih daripada orang lain, sombong, merasa lebih suci daripada orang lain. Kalau sudah sampai level itu dan dia dijaga oleh ilmunya, bagus. Tapi kalau tidak,
ini salah, itu keliru, itu sesat, ini nggak boleh. Dia yang paling suci. Nah, itu makanya kalau saya Bu, tasawuf itu nggak perlu kemudian kita pelajari dari kelompok-kelompok, tapi belajarlah langsung dengan Al-Quran. Zikir kepada Allah, jauhi larangannya, lakukan perintahnya, dan bersilaturahmi dengan orang-orang yang juga beriman. Seperti itu. Tapi bukan berarti saya membatasi, saya nggak boleh masuk. Tidak. Ada juga, memang ada kelompok-kelompok yang mengajarkan kita untuk mengenal Allah. Itu ada. Itu Allah, tapi kita harus berhati-hati, harus mengenal yang mana yang benar, yang mana yang tidak benar. Bagaimana cara mengukurnya? Lihat akhlak dari orang-orang yang ada di sana, utamanya guru-guru mereka. Saya juga pernah masuk ya dalam kelompok-kelompok seperti itu. Mengajarnya Masya Allah luar biasa, ilmunya Masya Allah luar biasa. Tapi pernah satu waktu saya ikut kemudian main bola sama mereka. Guru yang mengajarkan saya tadi, mengajarkan hadits, mengajarkan ini dan itu. Tiba masa main bola, sebelum main bola, beliau tiba-tiba pipis di tengah lapangan. Di situ saya kecewa. Seorang guru yang paham Al-Quran, yang paham hadits, yang katanya guru rohani, pipis di tengah lapangan. Duduk, tidak menghadap kiblat, tidak menghadap kiblat, tidak membelakangi kiblat, tidak membelakangi kiblat. Tapi tidak bersih, tidak ada air. Saya seketika kecewa, putus cinta lah ceritanya di situ. Saya mengatakan ini seorang guru tidak boleh memberikan ajaran seperti itu. Kedua, sebelum saya tinggalkan kelompok itu, saya pernah menemukan guru saya itu azan hanya dengan menggunakan baju dalam, sarung, baju dalam, pakai kopiah. Jatuh lagi di situ. Nah, ini tidak sampai kepada level makrifat orang-orang kayak begini. Azan memanggil orang ibadah meskipun tak ada yang melihat, cuman sendiri, tapi kan Allah Maha melihat. Azan tanpa akhlak, menggunakan baju kutang, singlet di dalam rumah Allah. Jadi saya mengatakan ini keliru. Jadi alangkah baiknya kalau belajar sendiri, menenangkan diri. Memang nikmat ibadah itu kalau kita dekat dengan Allah, nikmat sekali. Saya pernah rasakan. Oh, pokoknya kaki ini ringan sekali melangkah, dan tidak ada orang salah. Di depan kita tuh nggak ada orang salah. Semua orang itu benar. Kalau kita sudah dekat dengan Allah, kalau kita dekat dengan Allah, semua orang itu benar. Semua orang benar. Kalau kita tahu ilmunya, semua orang benar. Sehingga kita tidak pernah melihat orang salah. Ketika orang itu salah dalam pandangan kita, kemudian maka pola kebenaran yang muncul di benak kita, di kalbu kita itu memberikan instruksi untuk memberikan masukan kepada orang salah tadi. Tapi kita tidak memandangnya salah, sehingga lisan kita memberikan suatu kata atau kalimat kepada orang yang salah tadi itu seakan-akan benar. Nah, itulah mereka para ulama, para wali, ketika mereka berbicara, yang keluar hanya hikmah dari lisannya. Tidak seperti kita ini. Tidak seperti kita ini. Tidak seperti saya maksudnya. Jadi seorang wali sufisme kemudian yang sampai tangga-tangga tajalli, sampai ke makrifat, ya lisannya terjaga, perilakunya terjaga, semuanya itu terjaga. Menyebarkan senyum di mana-mana, menyebarkan lisan, dan tanda-tanda seorang wali ketika dia tidak ada orang rindu, ketika dia ada orang senang. Itu tidak berlaku hanya satu kelompok, dua kelompok, tiga kelompok, tapi berlaku semuanya. Kalau masih ada yang membenci, itu masih tanda tanya. Kita lihat yang membencinya ini orang apa, seperti apa etikatnya. Kalau yang membencinya itu ahli ibadah, yang membencinya itu ahli sedekah, yang membencinya itu ahli akidah, berarti kemungkinan orang itu belum sampai kepada level wali. Tapi kalau dia sudah dicintai oleh semua orang, dan tingkah lakunya juga tidak mencerminkan ria, pamer, dan seterusnya, itu sudah bisa sampai kepada tangga-tangga mendekati makrifat. Jadi kalau ada ilmu wahdatul wujud, ilmu yang kemudian menyatukan kemudian
eh, arti ketunggalan ya, arti ketunggalan yaitu manusia satu dengan makhluknya, itu mungkin bisa didapatkan pada level-level pengetahuan yang tidak umum ya. Karena kalau kita berbicara mengenai wujud Allah, berbicara mengenai ada, berbicara mengenai eksistensi, berbicara mengenai keberadaan. Lalu kemudian kita merasa bersatu dengan eksistensi Tuhan, bersatu dengan keberadaan Tuhan, bersatu dengan adanya Tuhan. Tidak semua orang mampu untuk sampai ke level itu. Tidak semua. Tidak semua. Sehingga saya katakan bagaimana ya, ilmu seperti ini dulu pernah diharamkan di satu wilayah ya, dikarenakan orang-orang yang kayak begini kalau dia merasa sudah bersatu dengan Allah, itu dia kadang bicaranya itu, yang berbicara itu Allah, yang senyum itu adalah Allah, yang berjalan itu adalah Allah, bukan lagi dirinya. Ya mungkin itu ada benarnya, tapi saya sendiri menyarankan kita pahami dulu lah yang syariat dulu lah. Kita belajar tentang fikih aja dulu, belajar tentang rukun sholat, belajar tentang sholat dan seterusnya. Saya cuman terakhir ingin mengatakan gini, teman-teman sekalian, sahabat-sahabat muslim dimanapun berada, bahwa keberadaan kita itu setiap saat pasti kita selalu ada kehilapan, ada kesalahan. Intinya kita punya dosa. Untuk mencapai makrifat itu sederhana sebenarnya. Selalu bertaubat. Bertaubat, bertaubat, bertaubat. Jadi kosongkan diri dulu. Level pertama, kosongkan diri. Tolong saya ulang lagi nih bahasa ini. Kosongkan diri Anda dulu. Dikosongkan dari apa sih Bang Suma? Taubat. Benar-benar taubat. Anda tak ada lagi niat untuk berbohong. Anda tak ada lagi niat untuk berdusta. Tak ada lagi niat untuk menyakiti orang. Anda sudah merasa sanggup untuk menjaga diri Anda dari itu. Mulut, tangan, kaki, kelamin. Kosongkan itu dulu. Gak usah belajar ke orang lain. Itu aja dulu. Kosongkan diri Anda. Hilangkan semua apa yang bisa menyakitin orang, apa yang bisa merugikan orang pada diri kita. Berbohong, berdusta, nyakitin hati orang. Kalau itu sudah kosong, benar-benar kosong, langkah selanjutnya apa? Isi kekosongan itu. Dengan apa? Ibadah. Saya ulang, setelah kosong, isi dengan ibadah. Jadi kekosongan tadi itu menjadi putih. Menjadi putih. Kekosongan itu menjadi putih. Habis itu isi dengan ibadah. Ibadah yang dituntun oleh Islam, oleh agama kita. Isi terus, isi dengan ibadah, ibadah, ibadah. Perbanyak ibadah. Lengkapi ibadah itu dengan yang sunnah-sunnah. Wajib sunnah, sunnah wajib, wajib sunnah. Sembari menjalankan yang tadi, mengosongkan diri. Jauhi larangannya, ikuti perintahnya. Kosongkan itu. Perintah dilakukan, larangan dihindari. Kosongkan itu. Kalau sudah sampai keadaan itu, lakukan semuanya dengan ikhlas. Itu aja. Gak usah sampai habis ini apa lagi Bang Suba. Gak usah, itu aja tadi. Itu aja tadi. Maka Anda dengan sendirinya akan merasa indah berkomunikasi dengan Allah dalam ibadah. Itu sedikit-sedikit masuk ke makrifat. Seperti itu adanya. Yang ada sekarang ini adalah mereka tidak mengosongkan diri. Mereka tidak membersihkan diri dari dosa-dosa. Tidak berikrar untuk tidak menyakiti orang. Tidak berikrar untuk tidak rian, tidak pamer, tidak sombong dan seterusnya. Tiba-tiba dia masuk ke dalam makrifat. Ini yang biasa orang gugur dengan sendirinya. Jadi kalau mau melakukan metode yang pernah saya pelajari, kosongkan diri, taubat, taubat, taubat. Setelah taubat, mengosongkan diri, yakin tidak nyakitin istri, anak, sudah bisa menjaga lisan dengan orang-orang serumah, sudah bisa menjaga lisan pada orang lain, sudah bisa menjaga tangan dari bukan haknya, sudah menjaga diri dari bukan yang baik dari Tuhan, dari Allah sesuai dengan agama, lalu kemudian isi dengan ibadah.
Pertanyaannya, jadi selama mengosongkan diri kita nggak ibadah Bang Suma? Oh, bukan. Bukan begitu maksudnya. Mengosongkan diri itu arti kata bertobat ibadah, bertobat. Mengikrarkan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang bisa menjauhkan kita kepada Allah. Setelah itu ibadah dengan sungguh-sungguh. Wah, nikmat sekali itu. Salatnya nikmat, semuanya nikmat. Semuanya nikmat. Yang terjadi sekarang ini kan terkadang orang itu membabi buta. Lihat orang di sana, assalamualaikum, waalaikumsalam, ayo bu kita ikut pengajian yuk, ayo. Sampai di pengajian mulai cerita tetangga, cerita semua. Orang sandalnya warnanya buram diceritain, padahal sudah pengajian. Orang lihat bulu matanya panjang sebelah, yang kiri panjang, sebelah kanannya jatuh mungkin karena motornya kencang, bulu matanya agak miring, diceritain. Bedaknya mungkin agak kurang, sebelah tebal, kirinya kurang, diceritain. Mungkin bajunya teman yang di depannya duduk seperti kelambu, renda-renda, diceritain. Tapi dengarkan ceramah, itu tak bisa. Percuma ibadah, percuma. Jadi yang benar itu yang tadi, kosongkan dulu. Kosongkan diri Anda dulu dari hal-hal yang tadi, menceritain orang, cemburu, dengki, iri, pamer, ria, dan seterusnya. Hindarkan dulu diri Anda itu. Istighfar, istighfar, ya Allah, ya Rabb, istighfar, istighfar. Habis itu isi dengan ibadah. Begitu sampai ke masjid, dengarkan kajian, ilmunya masuk semuanya. Ada yang datang dari sebelah kanan, ibu coba lihat itu, masa begini-begini. Senyum, katakan, yuk kita konsentrasi, dengarkan ceramah dulu ya bu ya. Kenapa? Karena Anda sudah membentengi diri Anda lebih dulu. Sudah nggak terpengaruh lagi dengan bisikan yang tadi. Akhirnya dengan keadaan itu lama-lama Anda sampai tangga makrifat, ilmu masuk, hikmahnya dapat, Anda berbicara, orang dengarkan. Anda memberi petua, orang terima. Anda memberikan putusan tidak merugikan orang lain. Anda memberikan instruksi menyenangkan hati orang lain. Kenapa? Anda bersatu dengan Sang Pencipta. Tapi jangan diartikan kita ini pencipta, tidak. Hati Anda itu bersih dengan Allah. Orang-orang seperti itu menjaga wudhunya. Suaminya bicara, dia juga bicara dengan pelan. Anaknya memanggil, dia sambut dengan lembut. Itu tanda-tanda orang yang mengosongkan dirinya dan mengisi ibadah dengan cara-cara yang baik. Makanya dikatakan bahwasanya sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Bagi orang-orang yang mengosongkan diri lalu salat. Bukan sholat ingat utang, sholat ingat ini, sholat ingat masakan. Nah, itu belum sampai ke level itu. Berarti itu orang itu tidak mengosongkan diri. Tapi itu saudara-saudara bukan saya ngajarin, cuman saya pernah juga praktekkan itu meskipun saya gagal, gitu ya. Jadi cobalah diulang. Kalau gagal ulang lagi, gagal ulang lagi. Apalagi yang sudah berumur 50 tahun ke atas, coba diuji itu, dicoba itu. Teman-teman diuji itu. Ini yang saya sampaikan ini coba diuji. Yang umur-umur sudah 50 tahun, 60 tahun, coba hindarkan ceritain orang, hindarkan ria, hindarkan sirik, iri, dengki. Kosongkan itu semua, teteskan air mata, sujud kepada Allah. Ya Rabb, aku ingin membersihkan hatiku, aku ingin membersihkan kepalaku, pikiranku, sikapku dan segala-galanya. Uang yang saya dapatkan dengan cara yang tidak baik, beri kepada siapapun yang mungkin bisa terima. Bersihkan, pokoknya bersihkan semua. Habis itu kualitas ibadah ditambah. Percaya sama saya, musibah apapun, bencana apapun, kekurangan apapun, semua hanya bersandar kepada Allah. Yang ada hanya senyuman. Orang-orang seperti ini mudah memaafkan orang. Orang-orang seperti ini tidak akan menyimpan dendam di hatinya. Ada yang melakukan kesalahan, hindari. Ada yang melakukan kesalahan, maafkan. Ya, seperti itu saudara-saudara sekalian. Ini teori yang bisa dipraktekkan. Karena orang tua saya itu begitu. Banyak keluarga saya nyimak ini dan pasti mereka tahu. Betul, orang tua beliau itu begitu. Sampai sampai pada level ada orang mau meninggal pun, mohon maaf nih, orang tua saya tahu. Orang lewat, saya duduk di sampingnya, nak, bapak tidak melampaui ilmu Allah, tapi menurut penglihatan bapak, om yang di sana itu kelihatannya nggak sampai matahari besok. Betul, betul.
Ada orang sakit di Makassar, saya pulang informasikan, belum lagi masuk ke rumah, bapak jalan dari masjid. Saya tiba di rumah, dia baru jalan dari masjid. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Anakku, kata bapak, anakku, jangan ganti baju. Habis ini, habis sholat asar kita berangkat langsung ke Makassar. Saya bertanya, untuk apa ke Makassar loh? Bukannya kedatangannya untuk itu? Ada kan orang tua sakit di atas? Iya. Ini demi Allah, ini bukan ku buat-buat ini. Ini cerita yang sebenarnya. Jadi pada saat itu saya merinding loh, kok bapak saya bisa tahu ya? Ada orang sakit yang membutuhkan bantuan. Begitu sampai di Makassar, orang ini sudah dibawa kemana-mana berobat, dibawa sampai ke Jawa berobat. Dia katakan apa? Sama orang-orang yang ada penuh dengan rumah. Di dalam rumah itu dikatakan begini, Bapak Ibu mohon maaf, saya ini bukan tabib, saya ini bukan dukun. Hanya kebetulan bapak kita yang sakit ini orang taat ibadah, dan saya hanya bisa mendoakan. Kalau doa saya dikabulkan sembuh, tapi kalau Tuhan tidak mengabulkan doa saya, berarti mohon maaf, mungkin bisa sembuh pada saat kesempatan yang lain. Begitu bapak masuk, ditengoknya orang sakit itu, bapak bilang begini, bapak ini baru-baru ada masalah dengan saudara kandungnya sendiri, dan kayaknya saudara kandungnya ini sakit hati. Berdirilah orang semua dalam ruangan itu. Loh, kok bapak tahu? Kata dia kan. Iya, insya Allah. Tapi saya ingin nanya, bapak ini ada sesuatu yang tidak baik yang dikirimin gitu. Apakah dikembalikan kepada yang mengirim atau gimana ini? Bapak orang tua saya tanya gitu. Terus anaknya yang pertama bilang gini, kembalikan aja pak, biar dia dapat gini. Bapak senyum, terus dia mengatakan tidak boleh. Keburukan tidak boleh dibalas dengan kejahatan, kata dia. Hanya ini adalah makhluk. Makhluk ini harus kita rumahkan. Makhluk ini harus kita rumahkan. Sehingga supaya tidak mengorbankan manusia. Ada nggak hak milik bapak ini berupa pohon kelapa atau pohon mangga atau apapun? Orang itu bilang di belakang rumahnya ada pohon kelapa, satu pohon. Ya udah, kita boleh sedekahkan, infakkan, ikhlaskan pohon kelapa itu ya. Iya. Wallahu alam bisawaf. Apa yang diketahui oleh orang tua pada saat itu, dia hanya doakan, dia sentuh badannya. Alhamdulillah seketika itu dia duduk minta makan. Padahal selama ini sebelum saya datang ke orang tua, saya kalau malam harus standby. Saya waktu itu masih kuliah dengan adik saya, dengan ada adik angkat saya satu. Kami harus standby menjaga kakek ini. Kenapa? Karena pada saat kita tinggalkan lengah, dia akan lari keluar rumah. Untuk apa? Dia cari air, cari sungai, cari got yang ada airnya. Dia nyelam. Kalau bak mandi nggak kuat lagi dia. Dia cari sungai. Pasti cari sungai, dimanapun dia cebur langsung. Kenapa? Badannya panas sekali, sampai perutnya itu luka digaruk, itu udah mau hampir kelihatan itu usus di dalam. Padahal anaknya dokter, ada anaknya bidan, tapi penyakitnya nggak ditemukan. Malam itu juga orang tua ini minta makan. Singkat cerita, bapak pulang, subuhnya dia berangkat pulang. Jadi singkat cerita 4 bulan 3 bulan kemudian, saya sudah lupa juga cerita itu karena saya sibuk kuliah waktu itu. Saya ketemu, namanya Puan Nani, anak pertama kalau nggak salah. Dia ketemu dengan saya, habis itu dia peluk saya, diciumi saya juga kaget. Ada apa ini? Kenapa gitu Puan? Aduh, mana bapakmu nak? Loh, saya kaget, jangan-jangan meninggal bilang gitu kan, orang tuanya bapak ini kan. Dia bilang, aduh nak, benar-benar itu pohon di belakang rumah, kata dia, pohon kelapa, hangus kayak kena petir, gugur semua daunnya ke bawah, jatuh semua, tidak ada lagi daun di atas, melepuh kayak habis dibakar api. Sambil dia nangis cerita, mana bapakmu? Aku harus pulang, aku mau temui bapak. Tapi waktu itu saya nggak pertemukan dengan bapak karena takutnya nanti orang tua saya dianggap dukun. Bapak saya nggak mau digitukan. Singkat cerita, itulah fenomena kenyataan yang ada tentang makrifat. Jadi kita tidak perlu kemudian bukan tidak perlu sih, gimana ya? Itu aja deh, lakukan yang tadi yang saya bilang. Al-Quran ada di kita, ya kan? Nggak perlu lagi kita
kalau hanya untuk ilmu kayak gitu nggak perlu lagi kita ini, kecuali kita bertemu dengan guru yang betul-betul seperti tadi kita sudah kosong. Setelah kosong, ada guru yang bisa membimbing kita untuk menjadi ahli ibadah, ahli zikir, boleh. Misalnya taruhlah misalnya seperti apa ya? Misalnya seperti tadi kaidah-kaidah yang muncul dari pertanyaan dari ibu tadi itu seperti wahdatul wujud. Kalau memang betul-betul bisa membimbing kita dengan, yang penting jangan keluar dari akidah. Jangan keluar dari akidah. Seperti di tempat saya kemarin di Medan, Halwatia. Bisa jadi. Yang penting jangan ada kesyirikan di situ dan tidak keluar daripada kaidah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Silakan. Tapi Anda jangan datang ke situ masih ceritain orang. Berarti Anda belum kosong itu. Ya. Berarti Anda belum kosong. Sampai di sana pulang-pulang cerita itu yang di sampingku dia habis makan pecel, habis makan petek, dia ngomong berzikir jarak 5 meter peteknya. Nah, itu belum berarti. Ya. Jadi yang pertama kemudian itu kosongkan diri, kemudian ibadah dengan baik. Intinya tauhidnya harus kuat. Kalau Anda mengikuti perkumpulannya itu lari dari kaidah tauhid, ditinggalkan. Itu berartinya nggak baik. Tapi kalau ngajarin kita bagaimana menjadi orang yang zikirnya sempurna, cara mengingat Allah, cara kemudian ibadah yang baik, silakan aja. Kalau salah, selama di situ tauhidnya bagus, syariatnya bagus, tidak mengajarkan keluar daripada syariat Islam, silakan aja, nggak apa-apa. Ke kelompok manapun kita pergi, yang penting yang tadi itu jangan kita diisi kemudian dengan kulit aja, tapi harus diisi di dalam. Apa itu? Kosongkan diri dulu. Dan kalau ada apa-apa pertanyakan, mana dalilnya ini Ustaz? Kita begini misalnya diajarin pada saat maghrib kita harus membaca surah-surah ini. Mana dalilnya Ustaz? Gitu. Habis Isya kita harus ambil air di tempayan, habis itu simpan di mangkok, habis itu kasih lilin. Dalilnya mana Ustaz? Nah, kalau udah tidak ada dalil, tinggalkan. Gitu. Ditinggal. Nah, saya kira begitu Ibu yang mana tadi ya? Ibu Handis Ledes. Hah? Fasa. Oh, Ibu Fasa. Mohon maaf. Tapi Bang, ini ada coba izin bentar ya Bang, Bu Fasa. Ada 4 yang mau aku bilang. Itu Bang, kalau orang yang nggak mau nyampe otaknya itu bisa gila ya Bang ya. Terus kedua, saya punya tetangga gitu Bang, merasa ilmu tinggi sampai dia nggak sholat, katanya cukup sholat dalam hati. Terus ketiga, banyak yang kutemui orang yang katanya marifat tapi mereka tidak bisa menahan nafsunya. Terus keempat tuh, aku pernah Bang mencoba yang kayak Bang bilang kosongkan diri apa. Tapi tahu nggak Bang, waktu aku mencoba itu perbuatan aku dari masa dulu itu terpikir kayak terlintas gitu. Jadi seakan-akan Allah itu menuju itu. Ini nih kelakuan kamu dari dulu gitu. Nah, sejak kejadian itu aku nggak berani lagi Bang. Jadi kayak takut. Udahlah kayak gini aja lah, aku nggak usah pakai mau ngosongkan diri, taat ibadah gitu. Rasa takut, cukup sholat 5 waktu, sholat sunnah, udah istighfar tiap hari gitu Bang. Karena aku pernah nyoba Bang, itu. Ya Allah, pokoknya perbuatan masa laluku tuh yang jahat-jahat itu dari Kristen sampai aku masuk Islam itu, waduh, terlintas semuanya. Padahal tidak ada sedikit pun aku bayangkan. Nah itu, dari situ aku ketakutan tamu lagi. Ya itu dia, seperti Halwatia, Naksabandia, itu bisa menjadi jalan menuju kepada Allah. Orang-orang yang bertasawuf bisa, tapi itu tadi dalilnya mana? Setiap melakukan satu amalan, dalilnya mana? Gitu. Harus ada dalil. Kalau nggak ada dalil, ya berarti bid'ah. Kita boleh bertarikat. Islam itu tarikat kan? Islam itu jalan. Jadi kalau hari ini kemudian kita ingin bertarikat, silakan aja. Selama tarikat itu memiliki landasan ilmu sanad, tidak dibikin-bikin.
Nah, itu bisa. Ada guru pembimbing, di mana guru pembimbing itu memang dia ahli ilmu dan juga ahli ibadah. Sejalan antara apa yang disampaikan dengan akhlak. Nah, itu baru. Tapi kalau akhlaknya tidak baik, nanti mulut di mimbar, di luar mimbar dia melakukan kesalahan, tinggalkan. Kalau mau belajar ma'rifat, tinggalkan. Ya, tinggalkan. Seperti itu. Oke Bu Fasa, itu ya, udah disampaikan Bang Juma ya. Iya, terima kasih Bang Juma. Mohon maaf. Makasih. Ini ada Suaranya kecil, Ibu. Iya, kecil kali suaranya Bu. Halo. Iya. Ini Bang Juma, mohon maaf. Ini saya ada satu pertanyaan untuk ini loh, saudara saya mengikuti ajaran yang Kecil kali suaranya Bu. kecil ya, Bu? Halo. Ini udah besar nih. Ya, ini ada mau yang saya tanyakan gimana untuk menyelesaikan saudara saya itu ikut pengajian gini loh, mencari ridha Allah, tapi dengan cara lampu dimatikan. Terus nanti kalau ada datang aroma ini itu yang datang, ini yang datang. Tapi memang baik sama tetangga sama, tapi nggak melaksanakan sholat. Apakah itu untuk menyelesaikan atau memberitahu supaya nggak mengikuti itu gimana Bang Juma? Mohon ini apa namanya penjelasannya. Iya, betul, penjelasan supaya saudara itu bisa nggak mengikuti itu loh Bang Juma, seperti itu. Mohon penjelasannya. Iya, jadi yang saya dengarkan dari ibu, saudaranya mematikan lampu, kemudian ibadah dan seterusnya ya. Kalau itu juga pernah saya lakukan nih. Kalau saya lagi banyak masalah, saya ambil wudhu 2 rakaat, kemudian matikan lampu, sambil curhat sama Allah, menangis jadi-jadinya. Itu pernah. Tapi kalau matikan lampu, kemudian tidak ibadah, tidak sholat, itu ngapain? Berarti dia bersatu dengan jin kafir, bersama dengan makhluk-makhluk yang aneh berarti. Iya, tidak melakukan sholat Bang Juma. Cuma bersila gitu, menenangkan diri, itu katanya mencari ridha Allah. Saya bilang, kalau mencari ridha Allah, tangan kamu bisa bergerak, kaki kamu bisa berjalan, itu sudah dapat ridho dari Allah. Apa yang dicari ya kewajibannya itu aja yang harus dilaksanakan. Saya seperti itu Bang Juma. Jadi untuk memberi pengertian supaya nggak ikut pengajian seperti itu, gimana Bang Juma? Soalnya saudara saya sendiri. Gitu. Oh, itu ada pengajiannya? Ada Bang Juma, ada kumpulannya. Bahkan 1 minggu 2 kali. Kumpulan orang-orang tidak sholat? Katanya nggak apa, kalau ini kan saya ini daerah Surabaya ya Bang Juma. Dulu itu sebelum ikut kelompok seperti itu, pengajian seperti itu, dia sering ke ini apa ziarah kubur gitu. Assalamualaikum Bang Juma. Ada orang ngomong tahan dulu, Rokardus, ada orang ngomong tahan dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seperti itu Bang Sama Juma. kayak ini loh Bang Juma, tetanggaku juga ada Bang. Kayak gitu Bang. Iya. Jadi kayak mereka merasa udah lebih dekat dari Tuhan, lebih dekat dari Allah, jadi nggak perlu sholat. Dia bahkan mengajarkan saya itu nggak usah sholat, cukup dalam hati, katanya gitu Bang. Iya betul seperti itu. Ada tetanggaku gitu Bang. Itu sesat itu. Satu kata sesat. Karena Islam itu pondasinya adalah sholat. Rasulullah Muhammad SAW menerima pertama perintah dari Allah itu sholat, dan sholat itu diterima langsung. Jadi kalau ada orang kemudian tidak sholat, ya sesat. Rasulullah Muhammad SAW menghabiskan usianya dengan sholat sampai betisnya bengkak-bengkak karena sholat. Ini kemudian ada orang merasa menyembah kepada Tuhan tapi tidak sholat. Berarti syariatnya nggak ada. Sementara Islam itu pondasinya itu syariat, muamalat, tauhid. Perbedaan torikat ya sama apa tadi? Torikat sama apa tadi yang Bang Zuma jelaskan? Iya, kalau tarekat itu adalah jalan menuju kepada Allah. Nah, Allah itu bisa
kita bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan cara ibadah. Tak ada cara lain. Makanya dikatakan innani anallah la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tiada Tuhan selain aku. Apa instruksi berikutnya? Solatlah kalian untuk mengingatku. Perintahnya jelas, solat. Solat itu perbuatan jasad dan hati, kalbu. Gak bisa hanya menghayal. Gak bisa. Jadi kalau ada orang yang merasa dirinya sudah sampai kepada makrifat tapi tidak sholat, inilah yang saya katakan hati-hati. Hati-hati. Adalah lebih baik kalau mengosongkan diri aja dulu, perdalam ilmu tauhid, perdalam akidah, lalu kemudian isi dengan akhlak, isi dengan ajaran-ajaran yang disyariatkan oleh agama. Jangan ikut tarekat-tarekat kayak begitu, karena tidak semua tarekat itu betul. Tarekat itu jalan menuju kepada Allah, itu tidak semuanya sama, tidak semua benar. Saya juga pernah kayak gitu. Ya, habis sholat Jumat, saya ke warung, mampir di warung, masih SMP waktu itu kan. Jadi saya tanya, namanya kita anak pondok, iseng-iseng tanya sama Om, udah sholat Jumat? Untuk apa sholat Jumat? Kita itu sholatnya sudah tamat duluan. Jadi roh kita itu sudah tamat sholatnya. Ngapain lagi sholat jasa? Hati kita itu sudah sholat duluan. Nah itu. Jadi di situ saya belajar, oh memang ada orang-orang kayak gini. Itu bagian dari tarekat. Sesat itu. Satu kata sesat. Tidak ada kata lain. Karena Rasulullah tidak mencontohkan. Sementara Islam itu adalah satu agama yang didatangkan oleh Allah kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Cakupannya adalah amalan. Amalan itu apa? Perbuatan. Yang disebut perbuatan berarti melibatkan jasad. Nah, jasad ini harus tertuntun berpola kepada sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Rasulullah melakukan salat dengan jasad, bukan dengan hati aja. Lain dengan zikir. Zikir bisa dilakukan dengan duduk, dengan baring, dengan berjalan, bisa. Tapi yang namanya sholat, ya itu melibatkan kalbu, jasad, nggak bisa tidak. Seperti itu, Ibu Faza. Oke, Ibu Faza. Ya. Terima kasih Bang Zuma atas penjelasannya. Sebelum saya turun, saya itu penggemar berat Bang Zuma sekitar 4 bulan, Bang Zuma. Saya itu saya itu ingin ikut API, anggota API. Saya sudah DM ke Ardiansa, nggak dibalas-balas. Gitu gimana caranya supaya ikut di API, Bang Zuma? Mohon maaf. Ibu di mana? Di kota mana rupanya? Surabaya itu Sumatera Utara ya, bukan? Beda. Oh, Bang, Surabaya, Jawa Timur loh, Bang. Oh iya, Surabaya, Jawa ya. Bang Zuma suka tuh gini tuh yang saya suka itu. Masya Allah, tabarakallah. Tapi lagi antrian itu, lagi antrian Bu, sabar aja. 4 bulan saya begitu ngikutin, terus saya tuh daftar kok tertarik ini. Ya Allah, subhanallah, ada API ini semakin banyak orang mu'alaf terus. Oh iya, Jawa Timur ya. Itu justru ini Bu, mohon maaf. Jatim, API Jatim itu justru hidup di sana, berkembang. Nanti Ibu cari aja akun TikTok API Jatim. Ibu DM ke dia, ke beliau, teman-teman kita yang ada di sana. Sudah, Bang Zuma. Sudah, tapi kok belum masuk-masuk. Saya itu kepingin sekali ingin jadi anggota API, Bang Zuma. Saya itu tiap hari sama tadinya suami nggak mau dengarkan opo bu ngrungokno opo. Maaf ini ngomong Jawa ya Bang Zuma. Ngrungokno opo. Kalau Bang Zuma lo hebat ya, akeh wong mualaf saya gitu kan Bang Zuma. Saya beliaunya suami saya juga senang mendengarkan Bang Zuma sampai malam nggak tidur kita berdua dengerin gitu. Alhamdulillah. Setelah ada API itu saya ada rasa gimana bahwa Islam itu memang agama yang benar-benar diridhai Allah, yang memang benar-benar harus diperjuangkan. Banyak soalnya di sini Bang Zuma, juga di Surabaya ini. Apa ini loh datang ke orang-orang nggak punya seperti itu, terus dikristenkan. Iya, nggak usah pelan-pelan suaranya Ibu. Memang itu fakta. Iya, di mana-mana itu terjadi. Iya Bang. Iya.
Itu sampai ingin ikut API, saya harus daftar di mana Bang Zuma? Saya itu ingin Benar jadi Bang relawan. Ardiansa, lagi banyak ngantri Bu. Sabar ya. Ya, nanti Ya. nanti kalau sistem kita sudah selesai, sistemnya itu nanti langsung daftar di DPW masing-masing, di wilayah masing-masing. Nanti itu gampang. Kalau sekarang kan masih satu pintu Ibu, jadi agak lama ngantrinya. Nanti masing-masing DPW bisa daftar di masing-masing wilayah. Siap-siap Iya, Bang Ibu. Zuma. Saya Iya. doakan semua Bang Zuma, khususnya semua anggota API, mudah-mudahan diberi kesehatan, rezeki yang berlimpah. Yang Oke, terpenting Bu. selamat dunia akhirat ya Bang Zuma. Amin, ya Rabbal Amin Alamin. Bu, amin. Terima kasih atas Ya. ini saya bisa diterima di ini tadi masuk ke roomnya Mbak siapa Iya, Bu Blokir permanen. Iya. Iya. Ya, Bu, Saya biar selalu saya sapa yang ngikutin bawah ya, Bang Bu. Zuma. Semangat selalu, semangat Iya, Ibu, semoga makasih. jaya Iya. selabu. Ya, Amin. makasih. Sudah turun. Terima Ya, salam kasih sama Bapak ya Bu ya. Iya, waalaikumsalam. Ini foto sama Bapak itu Bang Zuma. Kalau sudah Ya, ikut Masya Allah. API harus ganti sendiri ya Bang Zuma. Nanti kalau sudah terdaftar nanti dibikin Harus sendiri terus. fotonya, tapi logonya dikasih. Siap Bang Zuma. Makasih semuanya. Terima kasih Mbak Blokir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bunda Rama noise, Bunda Rama sakit telinga, Bunda Rama. Rokardus, selamat sore, agama apa? Bang Rokardus, lain kali kalau ada orang ngomong, diam dulu ya Bang, nanti ada waktunya harus menyapa. Tadi ngucapin salam aja bising Bu. lagi. Ya, Rokardus. Aduh, di kedai kopi kayaknya dia nih. Enggak, saya lagi di rumah Bu, lagi nyapu, ini ada semut api. Oke. Iya. Assalamualaikum. Perkenalkan, ini saya dari akun yang namanya Waalaikumsalam Surya warahmatullahi wabarakatuh. Surya Saputra. Mungkin Bunda Rahma tahu ini. Soalnya Iya, Bunda tadi- Rama yang tahu, Bang. Saya nggak tahu. Ibu juga sering saya gabung live Ibu. Ya, saya siapa coba? Kalau nama Ibu nggak tahu, cuman saya sering ikut gitu sama Bang Dimas. Katanya sering ikut, gak tahu namanya. Lanjut. Ya, apa yang mau disampaikan, Bang? Perkenalan aja. Enggak, ini aja perkenalan aja sih tentang apa ini akun baru saya gitu. Yang kemarin kena banned. Karena tadi saya pertanyaannya di akun Bang Sianipar jadi kena banned. Oke, salam ya Bunda ya, Bang Juma. Iya Bang. Oke. Ya. Ada Sopiatul di bawah. Naik Sopiatul. Sopiatul. Itu Al Hayat. Al Hayat. Namanya Siapa kirain Siapa? Sopiatul katanya Bang. Sopiatul. Nggak kenal. Mana Al Hayat? Enggak kenal. Sopiatul. It's my love. Selamat sore, agama apa? Sore, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya kan baru mualaf ya. Saya cuma mau tanya nih ke Bang Juma. Ada sedikit yang saya nggak paham. Itu kan saya ada baca tentang kisahnya Nabi Adam, ya. Itu kan Nabi Adam itu awalnya diturunkan 20 keturunan ya, anak ya. Tapi dinikahkannya itu sekandung. Itu gimana tuh Bang Juma? Bukankah Maksudnya gimana? itu Maksudnya jadi kan gimana? saya baca di kisahnya Nabi Adam ya. Itu kan Nabi Adam pada awalnya itu dikaruniai anak sebanyak 20 anak, ya kan? 20 anak? Iya. Nabi Adam anaknya 4 kembar-kembar. Adam dan Hawa maksudnya waktu zaman Adam dan Hawa. Iya, anaknya 4 kembar-kembar. Tapi itu dinikahkan dengan yang saudaranya lagi. Iya, apakah saudara memang itu kembar yang boleh? ya bersilang. Iya seperti itu Bun. Apakah memang itu boleh Bang Juma? Ya boleh, karena belum ada syariat tentang nikah pada masa itu yang mengatur
tentang yang boleh dinikahin dan yang tidak boleh dinikahin. Belum ada syariat yang mengatur itu. Oh, seperti itu. Perintahnya cuman beranak cucu yang banyak. Dan pada waktu itu juga belum ada manusia Bang ya, cuma berempat itu ya Bang? Enggak, setelah anaknya mereka itu sudah 20-an. Iya, iya betul. Terus dinikahkan dengan yang saudara-saudara. Saudara-saudara sendiri, ya betul. Iya, itu yang jadi pertanyaan buat saya, apakah boleh ya? Karena saya belum paham ya Bang, karena kan saya baru menjalankan mu'alaf ya, jadi saya mau mempertanyakan itu gitu loh Bang. Iya. Jadi belum ada syariat tentang belum ada aturan tentang yang haram dinikahi pada zaman itu, karena memang manusia masih kurang. Iya, iya. Iya. Itu aja sih Bang yang saya mau pertanyakan. Iya betul. Jadi biar saya lebih baik nanya ke Bang Juma atau ke sini kan gitu, biar saya nggak salah gitu loh. Itu zaman dulu Bunda, sekarang kan udah ada syariatnya, larangannya nggak boleh. Lanjut. Ya kalau sekarang nggak boleh lagi. Justru kalau kita, ya kalau kita membandingkan Bu ya antara ajaran Al-Quran dengan Bible, itu akan muncul satu pertanyaan, siapa yang kemudian wanita pertama kali yang digauli oleh anak Adam, yaitu Kain. Ya, kalau kita melihat justru yang menjadi bini daripada Kain itu sendiri gimana bilangnya ya, itu adalah ibunya sendiri, karena belum ada wanita lain pada saat itu versi Bible gitu. Iya, karena memang waktu dulunya saya baca di Bible kan nggak seperti itu ya Bang. Jadi makanya saya pertanyakan hal itu, jadi biar saya paham gitu loh Bang. Iya betul. Ya itu aja sih. Itu aja sih. Iya, makasih Bu. Semoga istiqomah ya. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Narnya, selamat sore Ibu Narnya. Bu Nari ya, Narnya. Oke, nggak bersuara. Jufrino, selamat sore Jufrino. Oke, nggak bersuara. Ya, assalamualaikum. Telat Bang, lamaan. Oke. Ini sebelum ada tamu ya. Oh, udah ada tamu. Dervian, selamat sore. Agama apa Bang? Dervian. Oh, suara anak kecil. Aduh, suara anak kecil. Ini saya tanya sedikit sama Gurunda nih Bunda. Tadi ini aku nyimak dibawa di tempatnya si Pendi Kucuruk ya. Jadi dia angkat ini surah At-Tahrim. At-Tahrim 8 nih. Dia angkat itu, dia bilang di sini kan, wahai orang-orang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan. Artinya tidak ada kepastian, mudah-mudahan katanya di sini. Bisa di ini Gurunda. Itu jadi yang bertanya itu, yang di ini bingung itu muslimnya. Makanya aku bilang kalau nggak ada ilmu jangan naik. Katanya mudah-mudahan. Silakan. Jadi di sini dikatakan, wahai orang-orang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya. Sedang cahaya memancar di hadapan, di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk cahaya kami dan ampunilah kami. Sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini perintahnya, wahai orang-orang beriman. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum.
orang-orang yang bertaubat dari dosa-dosanya, apakah ada jaminan besok tidak melakukan dosa? Ada yang bisa menjamin orang-orang yang sudah bertobat ini tidak melakukan dosa lagi? Tidak ada. Tidak ada yang menjamin Tidak ada, itu. Bang. Ada yang menjamin. Nah, ini adalah tantangan bagi orang Islam. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa. Sekali lagi saya katakan, Al-Quran itu diwahyukan untuk manusia, bukan untuk Allah. Jadi pengajaran yang didatangkan oleh Al-Quran kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW untuk disampaikan kepada umat. Bil bayyinati wazbur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana linnasi, untuk seluruh umat manusia. Wala'allahum, agar mereka mengetahui apa yang harus mereka lakukan di atas muka bumi. Berarti Al-Quran ini adalah alat manusia untuk menakar dirinya, bukan alat Tuhan untuk menakar dirinya. Ayat Al-Quran ini sebagai bimbingan. Al-Quran surah Asy-Syura ayat 52. Rasulullah Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah untuk kemudian mengajarkan dan membimbing manusia. Nah, salah satu bimbingannya ini bukan berarti ini berbicara mengenai sifat Allah. Bukan berbicara mengenai sifat Allah. Coba kita lihat yang diterangkan di sini, apakah ini berbicara mengenai sifat Allah? Tidak. Mudah-mudahan Tuhan yang kamu di mana berdoa meminta pertobatan menghapuskan dosamu. Nah, kemudian Tuhan menghapuskan dosa manusia ini, dihapuskan. Ketika manusia itu kemudian bertaubat, Allah menghapuskan. Tapi Allah melihat apakah orang ini sungguh-sungguh atau hanya berpura-pura. Makanya dikatakan semurni-murninya pertobatan. Karena orang terkadang bertobat dari dosa yang dia lakukan, tapi pada hari esoknya dia melakukan lagi. Seperti itu. Nah, kalau kita mencari data yang ada di dalam kitab mereka, itu diterangkan dalam Yohanes berapa ya? Yohanes 3 nomor 2. Apa yang diterangkan di sana? Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita ini adalah anak Tuhan. Ini anak Tuhan loh ini. Kalau kita kan hamba Tuhan, mereka anak Tuhan. Tetapi belum jelas bagaimana keadaan kita nanti. Mohon maaf ya, diterangkan barang siapa yang percaya, barang siapa yang berkata dengan mulutnya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Muncul data ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita ini adalah anak-anak Tuhan, tetapi belum jelas seperti apa nasib kita nanti. Para kali bah. Gimana tuh? Itu tadi ayat berapa? Ada ayat. Pasal berapa, Gurunda? 1 Yohanes 3 nomor 2. Anda menjadi Kristen, oke. Anda bahkan sudah sampai level anak Tuhan kalian itu, tapi nasib kalian belum jelas nanti kenapa, gimana ceritanya nasib kalian itu belum jelas menurut kitab saudara. Ayo, gimana tuh? Ya, belum jelas. Ya, sedangkan ketika berbicara mengenai Al-Quranul Karim, At-Tahrim ayat 8 itu ya, di situ jelas kalau orang belajar ada beberapa hal yang harus dipenuhi. Syarat-syarat kemudian Allah mengampuni dosa itu ada. Ada syarat yang harus dipenuhi kemudian. Tidak hanya mengatakan aku bertobat, aku begini dan bengono, lantas doanya dihapuskan. Enggak. Ada memenuhi beberapa syarat yang kemudian seperti yang saya terangkan tadi, mengosongkan diri, berjanji, berikrar, bersumpah tak mau lagi melakukan hal yang serupa, kemudian mengisi dengan amalan-amalan soleh, perbuatan-perbuatan soleh, barulah kemudian diampuni. Nah, kalau Tuhan menegaskan di sini dosamu diampuni, dosamu diampuni, maka orang dengan gampang akan melakukan dosa. Benar nggak? Betul nggak? Benar. Iya. Betul, Bang. Melakukan pencurian, habis itu bertobat. Besok
lakukan lagi, bertobat lagi. Tuh, bertobat lagi. Kenapa? Karena di situ ditegaskan Tuhan akan mengampuni dosa-dosamu. Padahal tidak seperti itu. Yang benar adalah kita baca di dalam Al-Qur'an surah At-Taghabun ayat 9. Nah, yang dikatakan oleh Allah di sana itu adalah sebuah kepastian. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Wa may yu'min billah. Tuh. Habis itu apa? Wa ya'mal salihah yukaffir anhu sayyi'ati wa yudkhilhu jannah. Nah, itu baru betul. Di situ dikatakan, ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan kamu semuanya, dihimpunkan kemudian pada mahsyar, lalu Allah mengungkap kesalahan-kesalahan, dosa-dosa. Satu. Kedua, barang siapa yang beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya. Nah, tadi itu kan bukan begitu poinnya. Dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffir anhu sayyi'atikum wa yudkhilakum jannah. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Kan diminta yang semurni-murninya nih. Semurni-murninya diminta. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir. Kalau kamu itu bertobat dengan semurni-murninya. Ya kalau tidak semurni-murninya bertobat, hari ini bertobat, besok melakukan lagi. Kalau tidak dikatakan seperti itu, maka orang akan menggampangkan maksiat bertobat, maksiat bertobat, maksiat bertobat. Nah, jadi kalau misalnya si murtadin ini mengatakan mudah-mudahan di situ belum tentu, jelas dalam Al-Qur'an yang menjawab At-Taghabun ayat 9. Orang yang bertobat masuk surga, tobatnya dengan sungguh-sungguh. Apa bukti tobat sungguh-sungguh? Diisi setelahnya amalan-amalan soleh. Ar-Ra'd ayat 23. Ketika kemudian orang putus asa dengan segala sesuatu, maka Allah mengatakan, yaitu surga-surga dan mereka masuk di dalamnya dan seterusnya. Kenapa mereka masuk ke dalam surga bersama dengan keluarganya? Karena mereka melakukan amalan soleh. Jelas itu. Dalilnya sangat jelas. Bahkan Al-Quran surah Al-Mu'minun yang sering kita sampaikan, ayat pertama sampai ayat ke-12, 11, orang Islam memiliki warisan. Sementara mereka Matius 15 nomor 23 diusir ke neraka. Nah, cuman mereka nggak mau menaikkan. Saya tadi lama di sana, Bun, tapi tidak mau dinaikkan. Udah. Bang, izin nanya, Bang. Kan ini, Bang, tadi masalah pernikahan. Kalau di dalam agama kita, di mana kita dilarang menikahi saudara kan, Bang? Iya. Iya kan? Nah, terus tapi kan kalau dalam adat, misalnya kayak saya tidak boleh menikah sesama marga saya Sinaga. Padahal itu nggak saudara. Nah, pertanyaan saya, yang mana harus kita turutin? Perintah dari agama apa dari adat? Gimana? Nah kan kalau di dalam agama kita kan dilarang menikahi saudara. Nah kalau di dalam adat istiadat, nah saya tidak boleh menikahi semarga saya, Sinaga sama Sinaga. Nah mana lebih kita patuhi, agama atau adat? Ya agama lah. Berarti adat ini kita buang. Jangan dibuang. Jadi tetap juga dipatuhi gitu. Ya kalau bisa cari jodoh yang lain gitu. Iya. Oke. Terima kasih. Oke, dicatat teman-teman ya. Kata mudah-mudahan itu di dalam Bible itu banyak. Contoh yang tadi ya tentang nasib di surga itu belum jelas. 2 Samuel 15 nomor 20. Baru kemarin engkau datang, masakan pada hari ini aku akan membawa engkau mengembara bersama-sama kami. Padahal aku harus pergi entah kemana. Pulanglah dan bawalah juga saudara-saudaramu pulang. Mudah-mudahan Tuhan menunjukkan kasih dan setia kepadamu. 2 Korintus 1 nomor 13. Sebab kami hanya menuliskan kepada kamu apa yang dapat kamu baca dan pahamkan.
dan aku harap mudah-mudahan kamu akan memahami sepenuhnya. Banyak di dalam kitab mereka itu mudah-mudahan. Kisah para Rasul 17:27, supaya mereka mencari dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan dia walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing. Kemudian di dalam Mazmur 19 nomor 14, mudah-mudahan engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Di mana lagi? Mana lagi ya? Ayub 11 nomor 5. Tetapi mudah-mudahan Tuhan sendiri berfirman dan membuka mulutnya terhadap engkau. Banyak. Ya itu aja. Jadi kalau si Pendi Kucluk manusia kucluk itu mau menaikkan saya dengan data-data seperti itu tadi, itu nggak ngaruh. Gitu loh. Ada nggak yang tahu mudah-mudahan itu identik dengan bahasa Islam itu apa? Insya Allah. Insya Allah. Nah, bagaimana dengan kata insya Allah yang bertaburan di dalam Bible? Yakobus 4:15. Banyak gurun. Melainkan patutlah kamu berkata insya Allah kita akan hidup membuat ini atau itu. Kan nggak jelas juga ini kitab mereka, ya kan? 1 Korintus 4 nomor 19. Tetapi insya Allah aku akan datang kepadamu dengan segera, dan aku akan mengetahui bukan perkataan mereka yang membesarkan diri saja, melainkan firman Tuhan, dan seterusnya. Jadi banyak kata insya Allah itu di dalam Bible. Kemudian kisah para pewarta 18:21, melainkan sambil meminta dia berkata insya Allah aku akan kembali kepadamu. Nah, ini Yesus ini yang berkata ini insya Allah. Jadi Yesus sendiri yang berkata insya Allah. Oke, Pak. Oke, pasien gak ada lagi. Oten, ada lagi klien yang mau disekolahkan? Oten, gitu ya. Yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik. Selagi guru kita Bang Juma masih ada waktunya walaupun hanya beberapa menit lagi. Iya. Karena Bang Juma. Bang Handi mana tadi terbang? Terbang dia Bang. Oke, yuk agama Kristen ya mau diskusi. Kita naik ini. Mau maghrib Bang Juma, mau kemana? Tanya lagi. Mau ke maghrib. Nggak mungkin Bang Juma mau ke rumah Allah Bapa di surga. Eva Latifah, selamat sore. Agama apa Mbak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau sapa-sapa Guru Bunda dong. Aduh, saya pengen banget. Pengen apa Mbak? Pengen sapa-sapa. Kemarin waktu ketemu di Depok, Masjid Kubamas, belum sapa-sapa dari Pak doang. Tapi ada di sana Mbak ini waktu itu, Mbak Eva. Ada dong, Bunda. Saya kan foto di atas. Oh iya. Apa kabar, Gurunda? Baik, alhamdulillah, masya Allah, baik. Aku yang belum lo ketemu sama Bang. Ya nantilah kita ke Surabaya ketemu di sana. Iya, gimana? Jauh kali Surabaya Bang. Oke lanjut dulu Mbak Eva. Kapan ke Jakarta lagi Bang? Tadinya rencananya tanggal 16, diundur tanggal 28. Ini belum ada lagi. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini. Ntar kalau ke Jakarta lagi Bang. Insya Allah. Saya rencananya mau jodohin Sadli itu Dengan siapa? Sadli mau dijodohin. Sadli mau dijodohin.
Kalau ya, kalau baik, gue jadi kan nggak mungkin lah. Kok gak mungkin? Iyalah anak saya kan masih ABG Bunda. Oh, ABG. Ya Bang Juma juga masih ABG. Ih, Bang Juma ABG bawahnya Kak, yang atasnya kagak. Astagfirullahaladzim. Masih ABG. Ih, Bang Juma masih muda loh. Iya, masih muda wajahnya. Wajahnya wajah iya. Pokoknya dijamin lah anaknya Mbak Eva itu masa depan cerah walaupun makan terancam. Kok bisa begitu sih Bunda? Kok bisa begitu? Makan terancam? Ya makannya terancam, ya kadang makan ikan asin, kadang makan pakai garam gitu loh. Gak apa-apa, kalau orang Betawi mah apaan aja tinggal di kebun juga hidup. Kalau sama Bang Juma dijamin loh masa depan. Cuman ya jadi pertanyaannya Bang Jumanya mau nggak itu? Nah justru itu saya tahu diri lah. Tahu diri. Oke. Ya udah makasih ya Bunda udah dikasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap Ramli, selamat sore, agama apa? Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya cuma mau menyampaikan, ya saya Islam, cuma mau menyampaikan apresiasi untuk Bang Suma ya sebagai gurunda ya. Jadi dari Makassar juga saya Mbak. Wih, Masya Allah Bang Ramli. Ya salam dari Antang, dari Antang Bang Suma. Antang, wih Masya Allah. Semangat selalu, sehat selalu, jangan pernah menyerah Bang Suma ya. Amin, Insya Allah Bang. Jadi cuma mau menyampaikan kepada teman-teman OT, seperti yang selalu dikumandangkan Bang Suma bahwa agama Kristen ini adalah bawaan dari para penjajah di zaman dulu ya. Dan memang kita tidak pungkiri bahwa kita beragama di Indonesia itu kebanyakan dari keturunan ya. Nah dulu itu ada yang saya sempat kutip bahwa dulu-dulu itu para nenek moyang ya kan, ada yang ikut Belanda karena apa? Karena duniawi. Nah karena takut nggak disekolahkan, takut tidak makan, akhirnya mereka ikut sama para penjajah. Nah pertanyaan buat teman-teman Oten, apakah kita mau meneruskan kebodohan itu kan? Bes, mantap. Melestarikan kebodohan yang dibawa oleh para penjajah, itu saja dari saya. Mantap sekali ya Bang. Oke, terima kasih Bang. Ya itu aja. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat selalu Bang Suma. Ya, sehat selalu Bang Suma ya. Iya, makasih Daengku, Masya Allah, Barakallah. Salam sama keluarga di Antang. Iya ya. Bisa diturunkan mudah, saya nggak tahu cara turun. Masya Allah. Ya. Ini kalau orang Antam naik. Adik Kupei, selamat sore, agama apa? Adik Kupei, kalau nggak jawab 2 kali dia turunkan ya. Agama Islam. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau sapa-sapa. Saya dari Aceh. Hai Aceh. Hai Aceh, apa kabar? Kabar baik. Aduh, aku senang banget bisa mendengar suara Bang Zuma, ngefan banget. Salam kenal Bang Zuma. Iya, salam kenal. Mbak Jimmy, apa kabar? Adik Kupei Bang, Adik Kupei. Adik Kupei. Bukan, itu namanya Adik Kupi. Mbak Adik Kupi. Adik Kupi. Oke Mbak, jangan lama-lama biar dia ada yang lagi nih di bawah. Ya itulah mau sapa Bang Zuma aja. Seneng banget makasih. Bang Zuma. Bang Zuma, inilah room yang selama ini sangat-sangat saya nanti-nantikan. Alhamdulillah bisa dengar suara Bang Zuma langsung. Masya Allah. Tadi aku pernah ada naik juga, tapi bukan Bang Zuma asli, Bang Zuma KW. Aku alhamdulillah akhirnya jumpa yang asli. Iya, makasih. Salam sama keluarga di sana kalau sempat ya. Iya, Bang Zuma nggak ke Aceh. Insya Allah nanti kita ke Aceh. Teman kita banyak di sana. Iya. Ada jadwalnya, mungkin bisa jumpa foto-foto.
Nantilah ya, pasti diumumkan nanti kok kalau kita mau ke Aceh di sana kalau sudah pelantikan. Pelantikan apa bang? Saya mencalonkan diri sana Nggak yakin aku. Udah lah. jadi bupati. Cantik-cantik loh Bang Zuma. Iyalah. Oke Bu, makasih ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Juma jauh kali mau ke Aceh, kita aja belum ketemu. Tanjung Pinang belum dilewati. Parah ini Bang Juma. Jimmy, selamat sore. Agama apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini cuma mau menyampaikan blokir preman itu yang namanya akun Leon. Permanen Bang, permanen ya Allah. Permanen ya Allah, permanen Bang. Dia itu mau naik katanya, mau nantang Bang Zuma. Enggak, udah dijambak kan Nena itu, jangan di Oten itu gak usah diladenin, udah dijambak dia dari tadi Bang. Siapa? Itu bikin viewer itu kesel di bawah itu. Si Kevin itu dari tadi dari jambak bola balik. Saya naik katanya itu. Nggak ada, dia nggak ada Bang, nggak ada. Assalamualaikum. Cuma mau menyampaikan itu. Waalaikumsalam. Makasih ya Bang. Pula dibilang gua, awak ada tobat. Tobat. Nggak ada kedua kali orang manggil aku ya preman. Rahima, selamat sore Bu. Bu Rahima, Anda udah kedua kali naik loh gak bersuara. Walah Bu Rahima, Jamita naik lagi ya Bu. Gak ada si Cleon itu, udah aku jambak berkali-kali. Oke Fran, selamat sore. Agama apa Fran? Ya, selamat sore. Aku agama Kristen. Woi mantap, silahkan lanjut. Cuma saya kagum sama Bang Zuma itu. Pinjam duitnya 100 Bang. Ujung-ujungnya tenar. Jadi kok kagum kayak mana nih kalau kagum? Aduh. Kagum karena menguasai Alkitab itu. Banyak ayat yang dihafal. Terus abang nggak mau belajar kayak mana biar bisa jadi kayak Bang Juma? Ya, saya pingin sih seperti Bang Zuma itu hafal ayat banyak gitu. Sadat dulu Bang. Belum. Saya harus banyak. Saya mau belajar betul, harus Bang Zuma yang bimbingan saya betul. Saya ikuti TikTok, kemudian YouTube. Ya. Nah, luar biasa Bang Zuma ini ya. Iya, makasih Bang. Niatannya hanya untuk mengarahkan aja sih. Ya, jadi artinya dengan adanya Bang Zuma, maka kami sebagai umat Kristen kan terdorong untuk mempelajari betul tidak Alkitab kita ini. Ya kan selama ini Bang cuma dengar-dengar dari pendeta gitu ya. Ya betul. Nah, kita kan harus punya pengetahuan pribadi tentang Alkitab. Kita tidak boleh ikut pendeta aja kan. Iya, benar. Ini senang saya kalau ada teman Kristen yang mau mendalami Bible. Senang saya. Ya. Bukan hanya mendengarkan dari orang lain kan gitu ya. Selayaknya kami umat Islam sejak usia dini sudah diajarkan untuk familiar terhadap kitab sucinya. Baru mereka belajar bicara, kita sudah ajarkan membaca original teks Al-Quran. Harusnya saudara-saudara Kristen juga seperti itu. Kalau mau merasakan kasih yang sesungguhnya. Kasih itu kan cinta. Bagaimana mungkin seorang dikatakan cinta kalau mengenal kitabnya saja tidak? Jadi hanya cinta apa? Kasih apa? Percuma kasih kepada orang lain. Kalau kasih kepada kitab suci sendiri tidak. Padahal kitab yang kita genggam ini kan katanya dari Tuhan, dari pencipta. Sejatinya oleh-oleh dari pencipta itu ya disayangi, dijaga, dirasakan unsur kebenarannya. Karena yang memberikan ini bukan presiden,
Yang memberikan ini adalah pencipta langit dan bumi. Maka sejatinya oleh-oleh hadiah yang diberikan ini dipelihara dengan baik, dikaji dengan baik, dihafal kalau perlu. Karena katanya firman Tuhan, berarti perkataan Tuhan. Sama seperti ketika kita cinta atau mengidolakan seorang artis misalnya. Apa yang kita lakukan? Ini kita hafalkan lirik-lirik lagu, lirik-lirik nada kita hafalkan. Yesus berkata, lah hafallah perkataan Yesus itu. Bukti wujud cinta. Ini kagak. Malah dijauhi. Malah dari tahun ke tahun direvisi, semakin jauhkan dari kata-kata Yesus yang sebenarnya. Yesus menggunakan bahasa Aram, tapi original teks Bible bahasa Yunani. Berarti sudah meninggalkan pokok pondasi awal. Berarti tidak cinta. Mana wujud kecintaan itu? Mana wujud kasih itu? Sedangkan Yesus mengatakan, kalau engkau mengasihi aku, engkau akan mengikuti perkataan-perkataanku. Sedangkan perkataan Yesus sudah enggak ada sama kita. Yang ada perkataan pengarang penerjemah. Mana perkataan Yesus dalam bahasa Aramaik? Kan kita rindu dengan ucapan Yesus itu. Yesus mengucapkan kata apa sih? Ketika dia menerima wahyu pertama, ketika dia menyampaikan ucapan pertama, ucapan apa sih yang terlontar dari mulut orang baik ini, orang suci ini, anak Tuhan ini? Apa sih yang diucapkan? Malah kita tinggalkan itu. Harusnya selayaknya Islam kan? Apa sih yang terlontar pertama kali dari mulut Rasulullah? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq. Ini ucapan pertama yang keluar dari lisan Rasulullah. Umat Islam dari penjuru bumi tahu itu, paham. Bukti kasih sayang terhadap nabinya, terhadap rasulnya. Kami tahu, kami hafal. Beliau ini siapa nama bapaknya, siapa kakeknya, siapa buyutnya dan seterusnya sampai Nabi Adam. Kami hafal karena kami cinta. Begitu juga keturunannya kami sayang. Nah, kalau mohon maaf di Kristen, siapa nama bapaknya orang yang menuliskan 14 buku untuk Kristen, yaitu Paulus? Siapa nama bapaknya? Siapa nama ibunya? Gak ada. Jadi Paulus ini dianggap angin lalu saja. Dia hanya dianggap seperti kurir yang datang membawa surat, habis itu udahlah, derita lu sana, lu mau ngapain aja terserah lu. Tapi kami umat Islam diajarkan Al-Quran, yang membawa Al-Quran kita jaga, marwahnya kita jaga, keluarganya kita jaga, kita ikuti suri tauladannya, kita ikuti contoh-contohnya. Tapi kalau ya saya tidak membandingkan sih, tapi ini kita berbicara mengenai kasih. Kasih itu implementasi orang harus merujuk kepada Tuhannya dulu. Dari konsep Tuhan, kami mengatakan Tuhan kami maha suci, tidak menjadi makhluk, tidak pernah direndahin makhluk, tidak pernah diapai oleh makhluk, karena maha suci. Kami mensucikan beliau. Tapi kalau mohon maaf nih di Kristen, Tuhannya Yesus, malah pingin kali dia mati, malah pingin kali kemudian apa yang diinginkan oleh iblis terjadi pada Yesus. Ini pembedanya kita. Kami umat Islam mati-matian membela Yesus. Yesus tidak disalib, Yesus tidak diludahin, Yesus tidak ditonjok, Yesus tidak ditampar, Yesus tidak ditombak. Kristen marah, oh tidak, Tuhan kami dibunuh, Tuhan kami itu disalib, Tuhan kami itu terkutuk, Tuhan kami itu diludahin. Nah, ini ada apa? Ini cinta atau apa sih sebenarnya? Cinta itu kan yang palsu-palsu aja bisa. Misalnya nih, kita mencintai seorang wanita, kita promosikan ke orang tua, mama, ayah, aku mencintai seorang wanita dan kayaknya aku sudah jatuh hati dan pilihan dia adalah istri. Mama mengatakan, kata orang begini loh, itu jelek, orang tuanya gini. Kita lakukan sesuatu yang mungkin tidak kita ketahui, bahkan dusta demi untuk cinta. Tidak, mamanya itu baik loh, gini. Padahal kita belum tentu tahu. Tidak loh, anaknya itu gini, padahal belum tentu kita tahu. Rela kita membohongi orang tua kita demi orang yang kita cintai. Tapi yang aneh, ada orang yang datang menyelamatkan, tapi bangga dengan hal-hal yang tidak baik yang terjadi pada dirinya. Dikasih pilihan. Menurut Tuhan, di dalam Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang menerima suap. Ditanya, siapa yang menerima suap antara Yesus dan Yudas? Mulut mengatakan, Yudas Bang Suma. Oke, yang mati terkutuk di atas tiang salib siapa? Yesus Bang Suma. Gimana ini ceritanya? Yang menerima suap terkutuk Yudas, yang mati di atas tiang salib Yesus. Yang mana yang berkhianat antara Yudas dan Yesus? Yudas Bang Suma. Oke, kita bacakan di dalam kitab Amsal 11 nomor 6.
Orang benar dilepaskan, orang yang pengkhianat ditangkap oleh kejahatannya. Ditanya, siapa yang ditangkap? Yesus. Siapa yang suci? Siapa yang benar? Yesus. Siapa yang berkhianat? Yudas. Siapa yang disalib? Yesus. Kebalik lagi. Pingin kali Yesus ini selalu jadi korban. Pingin kali. Apalagi, jangan kau biarkan mayatnya menyentuh tanah. Jangan biarkan mayatnya semalam-malaman di atas tiang salib. Jangan sampai mayatnya menyentuh tanah yang diwariskan oleh Tuhan sebagai warisan kepada nenek moyangmu. Karena orang yang dikutuk oleh Tuhan, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman. Orang yang dikutuk oleh dosa kemudian oleh Tuhan, di mana dosanya setara hukuman mati, jangan kau biarkan mayatnya di atas tiang semalam-malaman. Terkutuk karena melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Tertulis di mana? Ulangan 22 nomor Ulangan 21 data nomor 22 sampai 23. Jangan biarkan mayat orang yang melakukan dosa yang sebanding dengan hukuman mati. Sebab orang yang terkutuk oleh Tuhan, mayatnya nggak boleh tinggal di atas salib. Nah, ditanya nih, dosa apa yang dilakukan oleh Yesus? Tak ada. Di mana Yesus pernah dikutuk oleh Tuhan? Tidak pernah. Dosa apa yang pernah Yesus lakukan sampai dia terkutuk oleh Tuhan? Tak ada. Siapa yang mati terkutuk di atas salib? Yesus. Dosa apa yang dilakukan? Tak ada. Yang mana yang pernah melakukan dosa sepadan dengan hukuman mati? Yudas. Yang mati di salib siapa? Yesus. Selalu Yesus jadi korban. Tapi kalau umat Islam, siapa yang diselamatkan oleh Allah? Yesus. Siapa yang tidak terkutuk? Yesus. Yesus adalah manusia suci. Yesus orang yang diangkat oleh Allah di atas keridaannya. Siapa yang diberkati oleh Allah? Yesus. Siapa yang dilindungi oleh Allah? Yesus. Siapa manusia kudus? Yesus. Siapa lahir dalam keadaan suci? Yesus. Siapa yang didekatkan oleh Allah kepada dirinya? Yesus. Siapa yang suci di dunia di akhirat? Yesus. Siapa terkemuka? Yesus. Siapa yang dijaga oleh Allah dengan perlindungan para malaikat? Yesus. Tapi justru kita yang dimusuhin. Kita berjuang siang malam untuk mensucikan apa yang mereka sembah. Marah. Mereka mau kali mengikuti keinginan iblis. Yohanes 6 nomor 70. Bukankah aku yang memilih engkau yang 12 ini? Satu di antaramu adalah iblis. Yudas, iblis, kata Yesus. Iblis mau supaya Yesus disalibkan. Tuhan mau agar Yesus tidak disalibkan. Mana dalilnya? Keluaran 23 nomor 7. Amsal 6 nomor 16, Amsal 21 nomor 18, Amsal 11 nomor 6, 7, 8 dan seterusnya. Mazmur 23, Mazmur 27, Mazmur 91. Tuhan tidak mau Yesus itu dibunuh. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau membunuh orang yang benar. Amsal 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 6 kekejian dalam hatinya. Di antaranya adalah orang yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Jadi Tuhan tidak mau Yesus itu disalibkan. Islam tidak mau Yesus itu disalibkan. Iblis mau Yesus disalibkan. Kristen mau Yesus disalibkan. Jadi ada dua kelompok yang saling seberang antara Tuhan dan iblis. Iblis mau Yesus disalibkan, Tuhan tidak mau Yesus disalibkan. Karena Tuhan mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Mazmur 37 tertulis di data nomor 28. Tuhan mengasihi, Tuhan menjaga, Tuhan menyelamatkan, Tuhan tidak meninggalkan orang yang dikasihi. Berarti Yesus orang yang dikasihi, anak yang dikasihi, kepadanya aku berkenan. Berarti dia dijaga, berarti dia tidak disalibkan. Tapi saudara-saudara Kristen mau kali Yesus itu disalibkan. Entah apanya tujuannya, apa keuntungannya coba? Oh, keuntungannya supaya ini Bang Suma, Anda itu tidak belajar. Apa keuntungannya Bang? Untuk menebus dosa-dosa kami. Parah ini. Itu mustahil. Kenapa? Di dalam Yohanes 5 nomor 29 Yesus mengatakan orang-orang mati akan dibangkitkan dari kubur. Orang yang benar akan dibangkitkan. Benar karena perbuatannya akan dibangkitkan, masukkan ke dalam surga. Kemudian orang yang jahat karena perbuatannya akan dibangkitkan untuk dihukum di neraka. Dan Yesus mengatakan orang akan dihukum berdasarkan perbuatan masing-masing. Elohim mengatakan orang dihukum berkaitan dengan hukuman perbuatan masing-masing. Lalu mana dalilnya? Dosa ditanggung. Mana? Gak ada dalilnya Bang Suma. Itu cuma doktrin. Ada pun ada, tapi muncul belakangan. Yaitu surat-surat Paulus dan seterusnya. Mustahil orang berakal menjadikan ini sebagai patokan. Saya kira begitu saudara Franz.
Saya bukannya menghujat, bukan menistakan, bukan. Ya, saya hanya memberi peringatan saja. Kalau ada yang salah di Islam, silakan. Mari kita bahas sama-sama. Ada yang keliru di Islam, mari kita bahas sama-sama. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Karena di sini sudah azan, saya pamit undur diri. Nanti kalau misalnya saudara Frans mau diskusi lebih lanjut, insya Allah jam 8 waktu Makassar kita akan mengudara kembali. Ya, diskusi tentang Islam boleh, tentang Al-Quran boleh, tentang Nabi Muhammad boleh, tentang kekristenan boleh, apapun itu boleh kita bahas. Selama tujuan kita itu mencari kebaikan, kebenaran. Demikian sementara. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dilanjut Bang Andi, silakan dengan saudara kita Frans. Oke, tapi jangan kemana-mana. Ya aja. Siapa tahu ada yang perlu diselesaikan secara adat. Adat apa, Bang? Ya, adat. Makassar waktunya sholat maghrib, Jakarta belum. Burundi apalagi? Ini ada Bang Andi ya, Frans. Bang Andi, aku kenalin dulu. Ini Frans, dia ini Kristen, tapi dia ngefans sama Bang Juma dan dia mengatakan karena Bang Juma inilah dia jadi belajar tentang Bible-nya, di mana dia selama ini tidak membaca Bible-nya. Silakan Bang Andi. Ya, saya dengar tadi kan saya rebahan tadi, saya dengar gitu Fransnya. Halo Frans, how are you brother? Ya, saya Frans, saya dari Papua ini. Oh, dari Papua. Luar biasa ya Bang Suma ini. Cuma saya mau kasih tahu bahwa saya ini Kristen yang tidak makan babi, tidak minum alkohol, tidak merokok. Oke. Kemudian saya ingin Bang Suma harus bisa buktikan ke saya bahwa Yesus itu memang bukan Tuhan. Karena Banjomba lagi sholat, boleh nggak? Tidak apa-apa. Ya, kalau saya ingin coba Bang Suma buktikan dari saya, dari Alkitab saya, bahwa Yesus itu memang bukan Tuhan. Baik. Kemudian tentang hari Sabat yang benar, apakah Bang Suma tahu Sabat yang benar atau tidak itu? Dua aja dulu ya Bang ya. Ya. Dua dulu ya. Untuk membuktikan Yesus itu bukan Tuhan, sebenarnya sangat mudah. Iya. Pertama adalah mari kita berdasarkan data dan berdasarkan logika. Kalau berdasarkan data, banyak sekali data di Bible mengklaim Yesus dirinya adalah utusan Tuhan. Baik Yohanes 17:3, Yohanes 14:28, Yohanes 5:30, dan banyak sekali Bang. Di sana Yesus adalah utusan Tuhan yang paling prinsipil Yohanes 17:8. Di sana Yesus berkata kepada murid-muridnya, segala firman yang telah kuterima telah kusampaikan kepada mereka. Mereka ini siapa? Kepada murid-muridnya. Dan mereka percaya. Dan mereka percaya bahwa Yesus atau aku ini utusan Tuhan. Jadi kalau Yesus sudah mengklaim dirinya utusan Tuhan, berarti dia bukan Tuhan. Kenapa dia bukan Tuhan? Dia itu mulai dikandung sampai anak kecil, bayi, sampai dewasa. Dia tidur kalau dia ngantuk, dia makan kalau dia lapar, dia BAB kalau dia lagi waktunya, dan seterusnya begitu. Tidak ada satupun aktivitas Yesus di muka bumi ini menunjukkan dirinya adalah Tuhan pencipta alam semesta. Dia dengar gak sih gue ngomong nih kok? Dia dengar gak sih gue ngomong nih? Dengar tuh Bang Andi, dengar. Tadi dia juga gitu pas Bang Juma ngomong, dengar. Oke. Itu aja Bang. Jadi banyak sekali data
Yesus itu bukan Tuhan. Jadi ini kami nggak ngarang loh. Ini yang berdasarkan statement Yesus sendiri di dalam Bible Anda. Kalau sahabatnya nanti Bang, ini dulu. Itu kira-kira Bang jawaban singkatnya. Oke. Diterima. Cuma saya belum yakin betul ya bahwa Yesus itu memang bukan Tuhan. Karena di dalam Alkitab kami diajarkan bahwa Yesus adalah pengantara antara Bapa dengan manusia. Kita kan manusia udah berdosa. Dan yang bisa mengampuni dosa kita kan hanya Kristus Yesus. Nah sekarang saya mau tanya Bang Hendy ya. Kalau yang bisa mengampuni dosa orang Islam itu Muhammad ya? Atau Allah? Kalau di Islam itu Bang, sesama manusia saling memaafkan. Tapi yang berhak mempunyai otoritas penuh mengampuni dosa, kalau di Islam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Itu Bang jawab sih. Mudah kalau Islam itu. Ada dalilnya yang mengampuni dosa itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, banyak banget Bang dalilnya di Al-Qur'an Bang. Ini saya punya Al-Quran di sini nih, ada Al-Quran saya juga nih. Kira-kira ayatnya yang mana di surat apa gitu Bang? Yang mengampuni dosa itu adalah Allah. Di surat As-Zumar Bang baca. As-Zumar 53 sampai 54 Bang. As-Zumar itu surat ke berapa Bang? Kalau nggak salah surat ke-39. Surat 39, 38 nisab. 39 ayat 53 54 Bang. 53. Ya. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Bukan Bang, As-Zumar. As-Zumar Ya, itu. As-Zumar, iya kan? Iya, ayat 53 54. Ini sudah nih saya bacanya ayat 53-nya ya. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Nah itu. Tunggu, dialah yang maha pengampun, maha penyayang, ayat 54 ya. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu. Kemudian kamu tidak dapat ditolong. Nah, jadi udah Bang. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa ya. Ya. Itu jawabannya ya Bang ya. Ya. Abang percaya toh? Sekarang cara apa tanggal bahwa Allah itu mengampuni dosa itu ada tidak? Tanggal berapa itu? Oh pakai tanggal Bang? Ya kalau kami di Kristen itu ada tanggal pengampunan dosa. Loh tanggal berapa Bang? Tanggal 10 bulan 7. Di luar tanggal 10 nggak ada, cuman hari tertentu ya Bang ya? Iya, coba buka ada Alkitab di situ. Nggak pernah saya baca Bang tanggal 10 bulan 7. Itulah bedanya Islam dan Kristen. Oh gitu. Memang ada, Abang bisa nunjukkan ya? Di mana itu Bang? Ada Imamat 23. Imamat 23 nomor berapa Bang? Nomor 27. Coba dibuka ya Bang. Ya. Imamat 23. Imamat berapa? Imamat berapa ya Bang? Tadi gue nggak salah dengar Imamat. Bantu dong Imamat berapa? Kok pengampunan dosa ada tanggalnya? Gue baru denger nih. Tadi kalau nggak salah dia bilang Imamat 23 nomor 7 Bang Andi. Oke. Pada hari yang pertama kamu harus mengadakan pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Pada hari pertama perayaan itu kamu harus mengadakan pertemuan kudus. Jangan melakukan pekerjaan berat. Nggak ada tanggal Bang. Nggak ada tanggal. Dia googling Bang Andi, mau nengok dulu Bang Andi. Susah sih nggak punya Bible. Kalau kita punya mah. Halo. Iya Bang. Iya Bang.
Imamat 23 nomor 27. Oh, 27. Ya. Coba baca, Bang. Saya baca ya. 23, 27 ya. Ya, Bang. Silakan, Bang, baca, Bang. Imamat berapa, Bang? Imamat 23 nomor 27 Bang Andi. Emang ada imamat 23? Dia bilang gitu tadi. Enggak ada imamat. Tadi dia bilang itu imamat 23 nomor 27. Coba kau lihat dulu. Ya, betul itu Ibu host. Imamat 23 ayat 27. Oke. Itu tanggal pengampunan dosa itu. Oke. Akan tetapi pada tanggal 10 bulan yang ketujuh itu hari perdamaian. Kamu harus mengadakan pertemuan kudus dan harus merendahkan diri dengan berpuasa dan mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Ini abang ikut imamat ya, Bang ya? Abang ikut imamat. Bang. Abang. Dia sambil googling Bang Andi. Susah juga ya. Sambil googling. Aduh, Bang. SD di mana sih berisik ya? Sakit kuping ya? Suara kipas. Suara kipas. Matiin lah. Aduh. Panas Bang, aku di dapur. Lu gede banget ya. Masa coba lihat nomor 31-nya. 31-nya itu. Oh, 31. Stop. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Bang, apa sih ini berisik banget mute aja deh. Bang. Ya. Emang abang masih memakai imamat ya, Bang ya? Oh, semua perjanjian lama dan perjanjian baru itu dipakai semua. Oke. Abang udah sebagian kita tinggalkan, sebagian kita lakukan. Nggak ada perintah Tuhan seperti itu. Abang masih percaya Paulus nggak, Bang? Percaya. Oke, abang buka coba Efesus 2 nomor 15. Coba Efesus 2 nomor 15, Bang. Halo, Bang. Dibuka Efesus 2 nomor 15, Bang. Saya baca ya. Iya, Bang. Baca, Bang. Dia sambil baca Bang Andi, tapi dia nggak tahu kalau kita nggak dengar. Oh. Suara saya ya? Nggak kedengaran, Bang. Saya sudah baca tuh. Nggak kedengaran. Iya, kalau abang sambil googling gitu nggak denger, Bang. Iya. Aduh. Esti suaranya berisik banget. Benar, serius. Sakit kupingku. Saya baca ya Efesus 2 ayat 15 nih. Nanti saya yang bacain ya. Iya, abang kan udah baca. Maksudnya apa itu, Bang? Abang kan udah baca nih. Maksudnya apa? Maksudnya apa, Bang? Iya, dia kan Yesus kan harus sebagai manusia memang. Karena kalau dia datang sebagai Tuhan, setan akan keberatan. Bukan itu, Bang. Saya bacain ya, Bang ya. Iya. Boleh saya baca? Saya izin boleh baca ya, Bang? Boleh. Boleh ya. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Di sini, Bang, menurut Paulus, hukum Taurat itu sudah dibatalkan dengan segala perintah dan ketentuannya. Imamat itu, Bang, hukum Taurat. Paulus sudah membatalkan itu semua, Bang. Pendapat abang seperti apa? Silakan. Di sini yang dibatalkan hukum Taurat itu kan ada dua. Bang, nggak boleh begitu, Bang. Di sini ada segala perintah dan ketentuan. Ngerti artinya segala, Bang? Segala itu tanpa kecuali, Bang.
Jadi menurut Paulus semua hukum Taurat, segala perintah ketentuan hukum Taurat dibatalkan dengan matinya Yesus di tiang salib. Jelas kata-katanya loh Bang. Iya, hukum Taurat itu ada dua, yang moral dan yang upacara. Iya, iya segala Bang, segala. Ya begini, ya coba ya contoh ya Bang. Di Islam melakukan hukum Taurat tidak? Enggak. Ya? Yang 10 hukum Taurat itu enggak dilakukan? Enggak, kami ada Al-Quran, kami enggak patokan hukum Taurat. Berarti saya boleh pencuri barangnya Bapak ya? Saya boleh berzina dengan istrinya Bapak, begitu? Oh di Al-Quran ada, dilarang berzina, dilarang mencuri, Al-Quran ada Bang. Itu berarti kan hukum Taurat juga kan? Siapa bilang hukum Taurat? Al-Quran itu bukan hukum Taurat. Ya, 10 hukum Taurat itu, jangan mencuri, jangan berzina, jangan bersaksi dusta. Nah, kalau Bapak bilang hukumnya dibatalkan, berarti saya bisa berzina dengan Bapak punya istri. Ya berzina. Kan? Menurut Paulus, Abang boleh berzina dengan istri adik Anda. Menurut Paulus. Justru itulah, kalau hukum Taurat dibatalkan, maka Indonesia ini tidak aman, Mas. Menurut Paulus, nih dengerin ya, menurut Paulus Anda boleh ya mensinahi orang tua Anda, ibu Anda boleh menurut Paulus. Berarti saya bisa berzina dengan anak Anda ya? Iya, kalau itu perintah Paulus itu. Nah, ini kan kalau misalnya ya kami orang Kristen lakukan yang Paulus bilang ini, kira-kira Indonesia bagaimana? Ya makanya Anda ikuti nggak ajaran Paulus ini? Lihat ini ya, ini juga Paulus yang bilang ya, buka Roma 12. Jangan pindah dulu, Efesus 2:15 dulu Bang. Ya, ini kan orang yang sama juga berbicara. Ya, kita harus mengerti benar ini apa konteksnya Paulus. Abang jangan pindah dulu lah. Ini Efesus 2:15 loh, jelas loh itu. Iya, hukum Taurat telah dibatalkan dengan segala. Ya, oke, saya terima itu ya. Iya, kalau udah terima berarti hukum Taurat tidak berlaku lagi buat Abang. Lihat nih, sekarang Paulus juga berbicara nih ya. Dia tidak berbicara di satu surat itu aja. Berarti Paulus ambigu dong, nggak bisa dipegang kata-katanya. Gimana? Di Roma, surat Roma ya. Enggak, ini loh Bang. Menurut Paulus Anda boleh Oke. Dengerin dulu Bang. Menurut Paulus Anda boleh mensinahi ibu Anda. Boleh. Oke, ya sekarang menurut Paulus juga nih. Coba buka di Roma ya. Nah terus yang benar yang mana? Nah sekarang kita lihat dulu. Belum, nanti baru saya jelaskan baik pelan-pelan ya. Oke, silakan. Nah, coba buka di Roma 12 itu. Abang yang buka. Oh, di situ nggak ada Alkitab ya? Banyak. Saya buka ya. Ya. Silakan baca. Roma berapa sih tadi dia tuh? Roma berapa? Bahaya Paulus ini boleh mensinahi ibu kandung. Ya, kita lihat Roma 2 ayat 12. Ya. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Jelas ini. Terus Efesus 2:15 bagaimana bunyinya Bang? Ya, lihat di satu sisi ya, Paulus katakan hukum Taurat dibatalkan. Di satu sisi surat yang lain dia bilang orang yang tahu hukum Taurat akan dihakimi dengan hukum Taurat. Terus yang benar yang mana? Tetapi kalau orang yang tidak tahu hukum Taurat, mereka akan dihakimi dengan terang yang mereka terima.
Terus yang benar yang mana, Bang? Ya? Yang benar yang mana? Ya tanya Paulus. Paulus nggak ada lagi, gimana dia kemana pergi? Jangan tanya saya. Loh, ini datanya ada. Saya kan baca yang dia tulis. Jadi dia bukan bicara di satu surat saja bahwa hukum Taurat dibatalkan. Di surat lain dia bilang tetap hukum Taurat dilakukan. Terus yang mana yang benar yang mana? Saya tanya Bapak ya. Saya tanya Bapak. Jangan dulu lari dulu, Bang. Nggak, putuskan Bapak bilang di satu tempat di masjid, satu masjid. Ya nggak usah ke masjid Bapak dulu. bilang begini hukum Taurat dibatalkan, tapi di masjid yang lain Bapak bilang siapa yang jangan ke masjid dulu ini dulu, Bang. Yang benar yang mana yang Anda pegang dulu ini? Baru pindah topik. Bang, jangan pindah-pindah ke masjid dulu. Aku sabar loh dari tadi. Di sisi lain, Anda udah akui hukum Taurat dibatalkan. Kalau hukum Taurat sudah dibatalkan, sebagaimana di Ten Commandment 10 perintah Tuhan dilarang bersinah. Artinya, Kristen boleh bersinah. Anda sudah akui tadi itu, tapi di sisi lain pakai hukum Taurat. Yang mana nih yang kita eliminasi, yang mana kita coret? Ya, yang mana yang coret yang ini, coret yang itu. Kenapa Paulus berbicara seperti itu? Harus pahami konteksnya, Bang. Konteksnya apa? Ya, Konteksnya. baca Efesus 2 itu dengan konteksnya yang baik-baik. Jangan langsung sepenggal gitu. Loh, Anda sendiri penggal-penggal tadi. Enggak, coba lihat. Kalau memang Paulus dia bicara dibatalkan, kenapa dia harus bicara lagi? Orang akan dihakimi oleh hukum Taurat. Artinya itu namanya pelin-pelan, Bang. Bukan pelin-pelan. Loh, orang kontradiksi kok, Bang. Gimana Abang ini? Orang kontradiksi kok. Nah, sekarang saya mau tanya, Abang juga konsisten dalam hidup atau pelin-pelan? Jangan bawa ke saya bukan Paulus. Ini dulu, Bang. Akui dulu. Tanya dulu. Paulus manusia, Abang juga manusia. Atau apa Abang hewan? Saya bukan penulis kitab, Bang. Paulus penulis kitab. Iya, penulis kitab itu manusia kan? Berarti jadi bukan firman Tuhan itu. Manusia bukan. Sabar, tanya dulu. Abang manusia bukan? Bukan, Bang. Bukan saya manusia, Bang. Jadi Abang ini hewan? Orang. Oh, orang beda dengan manusia ya? Itu dalam Islam begitu ya? Oh, sama ya, Bang ya? Orang dengan manusia itu beda ya dalam Islam. Dalilnya ada tidak? Orang dari tadi orang ngobrol sama saya masih nanya Anda manusia. Pertanyaannya kok gitu amat? Nih kan saya bilang Paulus itu kan manusia sama dengan saya kan. Oh, berarti tulisannya bukan firman Tuhan ya? Ya. Nah sekarang saya mau tanya, yang tulis Al-Quran itu manusia atau Tuhan? Jadi tulisannya Paulus bukan dari Tuhan ya? Sabar, saya tanya dulu. Yang tulis Al-Quran itu manusia atau Tuhan? Manusia, Bang. Ah, berarti itu tidak bisa didengarkan kan karena manusia yang tulis. Tapi sumbernya dari mana, Bang, dia menulis? Sama. Paulus menulis sumbernya dari mana? Tapi sumbernya dari Tuhan kan? Dari mana datanya Paulus menulis sumbernya dari Tuhan? Di mana? Dari Alkitab. Mana datanya Paulus menerima firman dari Tuhan? Di mana? Mana datanya? Gak ada. Lo tahu nggak Paulus menulis surat dalam penjara, Bang? Dia itu narapidana loh. Di penjara 2 tahun menulis surat. Bagaimana ceritanya itu? Orang tuanya aja nggak jelas. Gimana ceritanya, Bang? Gimana ceritanya, Bang? Paulus menerima firman dari mana? Bang. Dari mana? Kira-kira ceritanya Paulus menerima firman dari Tuhan. Satu, bertentangan. Anda membayangkan, Anda membandingkan lagi Al-Quran. Ya, Al-Quran ya ditulis oleh manusia. Tapi sumbernya jelas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paulus menulis sumber dari mana? Dari mana Paulus menerima surat? Surat Galatia, Roma, Efesius. Nah, sekarang saya mau tanya dulu. Gimana, Bang? Ini ditulis oleh manusia atau Tuhan? Ditulis oleh manusia, Bang. Oke, mana dalilnya? Ada dalilnya, Bang. Penulis Al-Quran itu ada para sahabat. Ya, mana dalilnya? Saya ada pegang Al-Quran sekarang di meja saya nih. Jadi Al-Quran lah nggak diterangkan ditulis oleh manusia, gimana sih Abang ini? Oke, ya. Jadi Paulus itu manusia kan? Ya nggak tahu, Bang, manusia apa bukan?
Nah, sekarang Saya nggak saya tahu, suruh Bang. Anda kan tadi minta dalil. Mana bang? Putus bang. Kalau Al-Quran jelas ditulis Bahwa 4 sahabat. manusia yang Ya. tulis ini kan, ya kan? Iya terus. Ya kan? Iya Nah, terus sekarang bang. buka ya, saya kasih dalilnya ini. Kasih silakan bang. Saya baik-baik kalau dari tadi, gue sabar banget ini ngomong orang. Tapi dia tadi sih bebas katanya mensinai ibu kandung. Karena Paulus membatalkan hukum Taurat. Bebas, itu karena Bapak bilang hukum Taurat dibatalkan kan? Bukan saya yang ngomong, Paulus yang Iya, ngomong. tapi Paulus juga bilang orang yang akan dihakimi oleh hukum Taurat. Ya terus yang percaya di mana yang dipercaya? Ya. Yang mana yang baik-baik lah yang kita ambil. Oh, berarti yang buruk. Berarti Efesus 2:15 salah. Ya, bukan salah. Kalau nggak salah berarti benar. Bukan benar juga, itu kan tidak bagus kalau hukum Taurat dibatalkan. Berarti nggak benar Dan saya dong. ambil yang bagusnya. Berarti yaitu kita tetap dihakimi oleh hukum Taurat. Jadi Efesus 2:15 dibuang. Bukan dibuang, biarkan aja. Biar nggak dipakai. Iya, sekarang kan tanya kamu, kalian di Islam ya. Abang ini lucu deh. Nah, kalian di Islam, Abang mana ini- dalilnya bahwa Al-Quran ditulis oleh manusia? Abang ini lucu deh. Nah, coba lihat, mulai mutar-mutar nih. Kok muter-muter? Saya mau tanya dalil. Tapi kan Bapak tanya dalil, mana Alkitab ditulis oleh manusia kan? Ya kan? Memang manusia yang nulis bang. Nabi Muhammad Ya, jadi Anda akui ya, Alkitab ditulis oleh manusia ya? Alkitab memang ditulis manusia bang. Memang monyet yang nulis bang. Oke, mungkin monyet tulis Al-Quran ya? Karena tidak ada dalilnya ya? Bible Anda lah yang nulis monyet karena banyak salahnya bang. Siapa tahu mungkin ada dalil bahwa monyet yang tulis Al-Quran. Abang tahu nggak mukanya Paulus botak kayak monyet bang? Ketawa dia. Begini. Kena lagi dia. Coba kasih dalil yang bahwa Al-Quran itu disuruh oleh Tuhan untuk manusia tulis. Ada dalilnya enggak? Ada. Nabi Muhammad itu memerintahkan kepada para sahabat untuk menulis bang. Oke, mana dalilnya? Saya cuma mau lihat di Al-Quran ya. Coba di surat berapa? Ya nggak semua diterangkan di Al-Quran, kan ada hadis bang. Para penulis Al-Quran itu pertama entar dulu Bang, saya jawab dulu bang. Oke, silakan. Ya janganlah Anda kayak Paulus bang. Hindarilah Paulus botak itu kan jelek kayak monyet. Ya kan bang, kalau saya ngomong sakit kan bang? Sakit nggak tuh? Saya biasa nggak cepat tersinggung karena kita mau cari kebenaran, nggak boleh cepat tersinggung. Kalau siapa tahu Islam benar ini. Tapi menurut Anda Paulus ganteng nggak bang? Saya nggak tahu mukanya bagaimana. Jelek bang, botak hancur. Oh, ada fotonya ya? Ada. Lo tahu nggak Paulus itu bang mantan nabi bang? Tahu nggak mantan nabi? Oh iya, memang kalau kita lihat dia punya tulisan-tulisan kan dia memang dulu pembunuh. Pembunuh. Nah, dia bertobat karena ketemu dengan Yesus langsung kan di dalam perjalanan ke Damsyik. Di mana ketemu bang? Di jalan dalam perjalanan ke Damsyik. Bukannya Yesus sudah terangkat ke langit baru dia ketemu bagaimana? Ketemu bagaimana? Yesus sudah nggak ada di bumi kok. Ketemu halu itu bang. Yesus itu nggak ada di bumi, baru Paulus perjalanannya ke Damsyik. Dibutakan, jatuh, rebah ke tanah, terus dia bertanya, siapakah engkau Tuhan? Ada suara, akulah Yesus yang telah engkau aniaya itu. Loh kok bisa ketemu? Satu di bumi, satu di atas. Ketemu halu ya bang? Kena lagi. Abang ini kok suka kena ya kalau ngomong ya? Yesus kan bangkit, itu fakta bang. Bang, itu fakta, Yesus bangkit. Kalau Muhammad bangkit tidak? Semua manusia dibangkitkan bang. Pertanyaannya bukan masalah bang. Muhammad ini bangkit tidak ini? Nabi Muhammad semua pasti dibangkitkan oleh Allah lah. Sekarang Nabi Muhammad dibangkitkan, berarti masih di dalam tanah ya sampai hari ini. Siapa bilang? Sekarang Nabi Muhammad SAW ada di sisi Allah sama dengan Nabi Isa. Mana dalilnya? Sekarang gini loh bang ya, gitu ya bang ya, dengarkan dulu baik-baik. Abang ini diskusi pindah-pindah topik, gitu ya. Bukan pindah topik, kita mengikuti alur yang Anda sampaikan. Sekarang gini loh, ini tadi topiknya belum jelas loh. Gampang itu saya jawab. Ya sekarang mana dalilnya? Dengerin dulu bang, dengerin dulu.
Abang tadi mengatakan dalilnya gini, mana dulu? iya nanti saya kasih ini dulu. Bagaimana mungkin Paulus ketemu Yesus? Di mana mungkin Anda Yesus ketemu Paulus? Di mana Bang kejadiannya? Di Damsik tadi itu. Yesus memang ada di bumi waktu perjalanan Yesus ke Damsik. Yesus di mana waktu Paulus ke Damsik? Yesus posisi di mana? Ada di Damsik juga. Nah, emang Yesus ada di Damsik, ketemu dia. Aja jangan mimpi lah Bang, ngobrol sama gue itu santai. Di mana ada Paulus ketemu Yesus di Damsik, sedangkan Yesus itu sudah nggak ada di muka bumi. Ya karena dia bangkit, makanya dia kembali ketemu Paulus di Damsik. Di mana ketemunya? Orang Paulus di bumi. Jadi Yesus turun lagi ke Damsik ketemu dia. Di mana? Bang, di mana ketemunya? Ini gua kejar dulu deh. Ini gua kejar dulu ya. Coba tunjukkan satu data. Nih. Coba tunjukkan satu data di mana Paulus ketemu Yesus. Ya ini nih di Mana? Kisah Para Rasul 9 ya, ayat 3. Ya, waktu itu Yesus di bumi. Yesus sudah ada di surga, naik ke surga kan tahun 31. Oke, Paulus ketemu Yesus di mana? Di Damsik. Ya, apakah Yesus ada di Damsik waktu itu? Yesus kembali kan, dari surga dia turun kembali kan? Oh, naik turun lagi. Naik turun kayak teh celup, naik turun gitu. Dalilnya mana? Muhammad naik. Entar dulu ini dulu nih. Jangan pindah topik dulu, ini dulu gampang gue jawab itu. Ya, saya baca ya Kisah 9 ini ya, Kisah. Ya, baca. Kendak lo di sini lo ya. Halo. Iya, baca. Oke. Di mana bagaimana ceritanya? Ya, teman-teman ya. Bagaimana ceritanya kira-kira Paulus ketemu Yesus? Ya, ini lihat ya. Iya. Saya baca ya. Iya, matilah kau kalau baca itu. Ya. Iya. Saya baca Kisah 9. Iya. Ayatnya yang ketiga. Dalam perjalanannya ke Damsik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ini bukan cahaya dari dalam tanah. Saya tanya, apakah Yesus ada di Damsik waktu itu? Ini dari langit. Saya berarti nggak ketemu dong. Lihat ini, lihat. Makanya orang bicara itu didengar dulu. Ya. Orang bicara itu dengar dulu sampai tuntas. Iya, silakan. Lihat. Sampai Ia rebah ke tanah, dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Ini jelas sekali. Yesus datangnya ke Damsik dari mana? Dari langit. Jadi turun dia Bang? Oh iya dong, kenapa enggak bisa turun? Mana datanya Yesus turun lagi? Naik berapa kali dia naik? Ayatnya jelas kok. Ayatnya jelas ini. Ya? Ada dalilnya kan? Nah sekarang saya mau tanya, mana dalilnya? Entar dulu. Enggak dulu. Sekarang saya mau tanya dulu. Mana dalilnya Muhammad naik ke surga? Ini dulu gampang kok jawab innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Gampang kok jawab itu. Tadi kan Bapak bilang Muhammad ada di sisi Allah. Oke, mana dalilnya? Ini dulu gampang, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua orang yang berasal dari Allah kembali ke Allah. Itu kan jawabannya gampang. Jadi sekarang semua manusia yang muslim termasuk Nabi Muhammad SAW kembali ke Allah begitu. Ini loh dulu loh. Kenapa bisa? Sekarang dalilnya mana dulu? Yang bilang ini tadi dalil saya baca di surga. Diam dulu. Saya mau tanya itu dulu.
Saya nggak pernah bilang masuk di surga. Dengerin dulu loh. Ini tadi lucunya ya. Yesus turun ke bumi dari ke Damsik. Makanya lu bertanggung jawab dulu bro. Lu jangan pindah. Kau ini diskusi dari tadi ya. Giliran mentok nggak bisa jawab, bertanya balik. Ini loh. Mana datanya Yesus turun ke bumi ke Damsik? Itu dulu. Baru saya jawab pertanyaanmu. Selesaiin satu dulu masalah. Mana datanya kira-kira ya? Yesus turun ke Damsik. Yesus mati di kayu salib tidak? Jangan itu ngomong, enggak bukan itu datanya. Sekarang mana datanya dulu? Yesus turun ke Damsik. Gimana ini abang ini? Mana Sudah datanya? jelas itu kisah 9 ayat 3 dan 4 itu jelas sekali dia turun ke Damsik dari langit itu. Itu terdengar suara dari langit, bukan terdengar suara dari Damsik. Iya dari langit kan, itu Paulusnya dalam perjalanan ke Damsik itu ketika ia sudah dekat ke kota, tiba-tiba cahaya memancar dari langit. Itu Yesus. Mengelilingi dia. Ketemu dia di situ. Nah, sekarang saya tanya enggak dulu. Pernah Tar tidak? dulu, tar dulu. Pernah tidak? Bagaimana mungkin bisa Yesus ketemu di Damsik? Yesus ada di langit. Gimana ceritanya, bro? Gimana ceritanya? Lo ini blundernya 5 kali lo kamu ini. 5 kali blunder. 5 kali kamu blunder, bro. Bro, kamu 5 kali blunder lo. Kalau pertanyaan kamu gampang, tinggal saya jawab inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. Kita berasal dari Allah kembali kepada Allah. Sekarang Nabi Muhammad ada di sisi Allah. Itu jawabannya gampang tau. Nah sekarang ini kau harus membuktikan ini blundermu nggak ketulungan. Tadi Tanya dulu dalilnya mana Muhammad naik ke surga. Ya tadi kamu udah saya jawab itu. Kalau ada dalilnya Muhammad naik ke surga, hari ini saya masuk Islam. Nggak usah bang, motorin Islam nanti. Nanti kau perkosa istri orang. Karena Islam kan tidak apa percaya hukum Taurat. Berarti bisa berzina enak nih. Kita masuk Islam aja biar berzina. Nah, itu bahkan kawin dengan bidadari ya. Di Islam itu. Woi, kalau surganya ada 4. Wih, luar biasa ini Islam. Ada surganya 4. Bidadari cantik-cantik. Lebih parah surgamu ada pesundal bang. Surgamu ada pesundal loh. Matius 21:31 bang. Lebih enak bidadari bang daripada pesundal. Makanya abang nanti kalau meninggal itu bawa uang saku bang pakai jas. Kamu nanti di surga ditunggu pesundal bang. Abang, saya tanya dulu. Ya, Al-Quran mengatakan ada 4 surga. Kira-kira surga. Nggak usah pindah-pindah. Sekarang ini kamu kan enggak selesaiin dulu satu kasus lagi. Kamu pindah kasus-kasus terus. Kamu bilang tadi di surga ada bidadari, oke. Tapi di surgamu ada pesundal bang, wanita pesundal itu. Coba baca Matius 21:31 bang. Jadi diskusi itu jangan lompat-lompat. Nah coba itu wanita pesundal di surga itu buat apa bang? Ada di mana dibilang wanita pesundal di surga? Matius 21:31 baca bang. Saya baca ya. Iya, Matius 21:31 lah, Pak. Matius 21. Iya. Ayat 21:31. Oke, saya baca ya. Ya. Mana ya? 30:31. Siapakah di antara ya, ini baca ya, Matius 21 ayat 31 ya. Ya. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Kata Yesus pada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Oh itu ada wanita pesundal bang, apa itu? Ya, pemungut cukai, orang pencuri, pezina. Karena apa? Kenapa mereka bisa masuk ke surga? Iya. Pertanyaannya, kenapa mereka bisa masuk ke surga? Iya. Bisa jawab. Anda yang jawab lah pertanyaan saya. Itu wanita pesundal itu nanti abang mau ngapain di sono? Ya. Anda mau ngapain tuh wanita pesundal di sono nanti? Mau diapain?
Ya. Kok bisa ya orang Sundal pemungut cukai masuk surga duluan mendahului kita? Kenapa? Ya nggak tahu saya bang. Nah, makanya belajar Kristen itu dengan baik. Ya, Jangan kena. setengah-setengah, Ya, ya. untuk apa bang wanita pesundal Nah, di sana? Yesus katakan begini. Ya. Untuk ya, untuk apa wanita pesundal di sana bang? Kalau Anda tanya saya, Mereka ya orang yang masuk surga itu orang-orang yang sudah diampuni tanggal 10 bulan ke-7 tadi bang. diampuni lagi orang wanita pesundal bang di situ. Iya, mereka kan pasti ada waktu untuk bertobat, makanya mereka diampuni. Bertobat tidak ada orang berzina masuk surga, tidak ada. Nah itu Yesus ngomong wanita pesundal mendahului kamu bang. Sekarang saya kasih tunjuk ya. Baca dulu. Jangan pindah-pindah topik bang. Abang ini kalau kena pindah lagi, pindah lagi. Nanti bocor palanya bang. Setiap kena bocor lagi, kena bocor lagi. Gini bang. Pertanyaan saya bang, dengerin dulu ya. Pertanyaan saya Jelaskan nih. ayat kenapa perempuan ini Enggak. masuk sundal ini ya. Enggak Saya usah. jelaskan dulu, sabar dulu. Pertanyaan saya, apa fungsi wanita pesundal di surgamu? Nanti mau diapain bang? Silakan dijawab. Mau diapain tuh wanita pesundal? Tadi kan Anda mengatakan bidadari. Ya bidadari, insya Allah kami nanti mendapat bidadari gitu ya. Nah, nanti tuh wanita pesundal di surga itu buat apa? Dan kedua bang, ingat di surgamu ada perang naga loh, belum kelar. Ya, perang naga. Belum, ya. Di situ Yesus bilang begini, ya sesungguhnya. Bukan otomatis dia masuk surga. Itu otomatis itu bang. Ada syarat. Apa? Syarat harus menjadi pesundal bang, sama pemungut cukai. Kena lagi loh bang. Kena terus. Nah sekarang saya tanya abang. Nggak usah jawab dulu ini ya, pertanggungjawabkan dulu. Iya, dia orang-orang Sundal, orang-orang pemungut cukai, mereka inilah yang akan menerima pengampunan terlebih dahulu. Apa ada? Mana ada pengampunan? Kita masuk surga nanti. Mana ada pengampunan di situ? Ada orang pelacur yang bertobat, ada pelacur Abang, yang bertobat. saya bacain ya. Atau saya mungkin bacain. di Islam ajarkan pelacur jangan bertobat ya. Saya bacain dulu. Nggak usah pindah-pindah topik. Saya bacain ya. Abang ini data jangan dilawan. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka yang terakhir. Kata Yesus. Ini Yesus yang ngomong nih. Kata Yesus kepada mereka. Apa kata Yesus? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sandal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Jadi sekarang ini bang, sudah ada perempuan sandal menunggu abang di sana. Pertanyaannya adalah, perempuan sandal ini diapain di surga bang? Ayo. Jangan lupa bawa, nanti kalau abang meninggal, pesan sama keluarga abang, tolong bawa pengaman bang, terus bawa uang saku bang, pakai jas yang bersih bang, pakai parfum, supaya abang pertama kali yang dipilih perempuan sandal itu bang, oke? Makanya jangan lupa. Bicara, ya. Jangan lupa bawa uang. Ya, saya dengarkan Anda tadi bicara, sekarang dengarkan saya bicara ya. Iya, jangan lupa bawa uang saku ya, Bang. Oke, jangan potong saya bicara ya. Iya, silakan, Bang. Oke, lihat. Yesus tidak bilang saat itu juga perempuan sundal ada di surga, tidak ada kalimat itu. Ya kan? Benar kan, Bang? Ya, katanya mau ngomong dulu. Ya jawab. Hah? Apakah saat itu langsung perempuan sundal ada di surga yang setelah Yesus berkata ini? Yesus berkata. Ya. Nah, saya jawab ya. Yesus berkata, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sandal akan mendahului kamu. Oke. Masuk ke dalam, dengerin dulu, kerajaan surga. Jadi yang mendahului Anda masuk ke surga adalah perempuan sandal. Pertanyaannya begini, abang baca baik-baik itu akan mendahului. Apakah sudah mendahului atau akan mendahului itu beda?
Iya, Apakah sudah ada di surga itu? Iya, ada lah Bang, kayak Yesus yang ngomong. Iya, sekarang dia ada di surga. Ya, menurut Yesus Yesus. pernah naik ke surga, lihat ada perempuan sundal di surga dengan pemungut cukai. Nah, ini Yesus yang ngomong, ada Ya, katanya. dia bilang akan itu artinya apa? Jadi belum terjadi. Atau abang tidak tahu bahasa Indonesia? Jadi belum terjadi nih. Oh iya dong. Oke, kalau belum itu ada syarat-syarat, masa Yesus seorang Oke. Tuhan salah. Duluan mana? Dengerin, duluan mana? Bundar ini abang ini. Iya. Duluan mana Anda masuk? Dengerin dulu. Duluan mana? Anda duluan mana masuk surga? Perempuan sundal atau Anda? Ya. Duluan mana? Saya belum masuk surga kok. Duluan mana nanti? Saya belum masuk surga. Kita masuk surga itu tergantung dari kita masing-masing kan. Saya ulang lagi. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sandal akan mendahului kamu. Jadi yang duluan masuk surga adalah perempuan sandal. Pertanyaannya Bang, itu akan, kata akan di situ itu belum terjadi Bang. Oh, jadi surga sekarang nggak ada isinya? Itu bukan nggak ada isinya, surga itu ada isinya. Terus siapa isinya? Itu masa bahasa Indonesianya jelas akan mendahului kamu. Itu berarti, sudah terjadi atau belum? Berarti belum lah. Berarti duluan perempuan sundal daripada kamu ya masuk ke dalam kerajaan surga ya. Duluan dong. Kan mendahului loh. Jadi yang mendahului Anda masuk kerajaan surga adalah pesundal. Kalau Yesus telah mendahului kamu, berarti betul sudah ada perempuan sundal di. Nah ini mendahului kamu ada. Itu Yesus bilang akan mendahului kamu. Ini abang nggak capek ya melawan Bible sendiri ya? Dari tadi abang saya kasih data, Anda lawan data sendiri loh. Oke, sekarang saya punya data lagi di Al-Quran ya. Mari kita lihat. Ya, bisa. Dari tadi. Ini maghrib ya. Dari tadi ini orang datanya dilawan sendiri. Dia bidadari, gua kasih perempuan sundal. Dia nanya Nabi Muhammad apakah ada di surga? Ya jelas saya udah jawab. Semua pertanyaannya saya jawab. Dia sendiri, dia tadi berniat apa tadi ya? Mengenai berzina. Kena juga dia. Dia menghina ya, kebalik bahwa ternyata Paulus juga botak. Ini maaf ya Bang ya, jelek mukanya, membatalkan hukum Taurat, artinya Anda itu boleh mensinai ibu Anda, karena hukum Taurat tidak berlaku. Anda lagi bawa ke Roma, katanya, yang mana yang benar gitu loh. Yang mana yang benar? Menurut Paulus nih gitu loh. Yang mana nih? Pusing saya lihat orang oteng ini nih. Ada dua pertentangan di antara mereka. Saya belum bentar lagi azan maghrib. Jadi jangan suka diskusi pindah-pindah Bang, kalau Anda masih dengar ya. Diskusi itu satu topik. Jangan Anda mentok, tidak bisa jawab, Anda bertanya. Anda bertanya cepat gue jawab. Semua pakai data gitu. Anda ini saya kasih data, Anda yang melawan data. Jadi makanya berhenti menjadi Kristen Bang. Gak ada gunanya tuh. Pasti blunder terus. Oke teman-teman, ini karena waktunya maghrib, kita sudahi dulu ya. Ya saya itu sabar loh lawan dia tadi, sabar. Biar kalau saya emosi nanti salah gitu loh. Orang kayak gini harus dibatasi dengan kesabaran, tapi dengan argumentasi yang tajam. Tajam banget gitu ya. Terima kasih, sampai jumpa ya maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Esti berisik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman, lagi pada maghrib. Siapa lagi? Aduh. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.